Apa kata Allah? Mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, kalau sudah tahu begitu, apakah kita harus berhenti berdakwah? Oh tidak. Ya, siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang masih mau menggunakan akal sehatnya. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam kesaksian Bintang Mu'alaf ya, itu ada ibu kos, ya ibu kos beragama Kristen. Dia itu terus mendengarkan debat-debat kita. Asbab mendengarkan debat-debat kita, dia masuk Islam. Nah, kita nggak pernah tahu siapa-siapa di luar sana ya yang masuk Islam asbab dari mendengarkan dakwah kita. Tiba-tiba nanti kita di akhirat seharusnya kita masuk neraka, data pahala sebesar gunung, kaget kita, terkaget-kaget, ini dari mana ya Allah? Saya nggak pernah berbuat sesuatu yang pahalanya sebesar ini. Datanglah orang-orang ya yang nggak pernah kita kenal, jumpa nggak pernah, ya kan, lihat di TikTok juga nggak pernah, tiba-tiba dia ngomong, Ustadz Alif, saya dulu mendapat hidayah asbab dari Ustadz Alif. Itulah pahala yang datang kepada Ustadz Alif. Itu akan terjadi di sana, Masya Allah. Seperti siapa lagi contohnya Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn itu nggak pernah debat dengan kita, tapi mendapat hidayah dari mendengar video-video kita. Dan itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu mendapat hidayah asbab dari mendengarkan video kita. Mungkin termasuk Mbak Zain, ya Mbak Zain. Apakah Mbak Zain itu mendapat hidayah itu asbab dari mendengar perdebatan? Ya Pak, sering dengar orang berdebat, terus ya sering lihat video orang mualaf. Masya Jadi Allah. ya dari situ ya cari tahu, terus ya diperhatikan lagi, ya berjalannya waktu ya saya yakin, percaya. Masya Allah. Nah kan terbukti kan apa yang saya sampaikan. Jadi mari saudaraku sekalian, tidak usah kita memikirkan kanan kiri, ada fitnah dari sana, ada fitnah dari sini, dari saudara kita muslim sendiri fitnah, nggak usah diperdulikan. Jangan sampai kita rusak gara-gara orang. Mari kita perbaiki diri kita. Karena sesungguhnya dakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi dakwah itu memperbaiki diri. Dakwah itu saya ibaratkan melempar bola di dinding. Semakin kita kuat melempar bola ke dinding, semakin kuat pula pantulannya mengenai diri kita. Tiap hari kita ngomong, ayo sholat, ya kan? Tapi kita nggak sholat. Tiap hari yang dibicarakan Quran, hadis, tiap hari yang dibicarakan agama, tapi nggak pernah sholat. Ini munafik. Nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Ya, hati-hati orang yang suka ngomong agama tapi nggak sholat. Nerakamu lebih dalam daripada orang kafir, itu termasuk orang yang munafik. Nah, supaya Anda hilang dari kemunafikan itu, tetap terus berdakwah. Insya Allah Anda akan malu dengan diri Anda sendiri. Oh iya, setiap hari saya ngomong agama, setiap hari saya debat dengan Kristen, tapi kok nggak sholat ya? Aku ini orang seperti apa aku ini? Malu dengan diri sendiri. Insya Allah dengan cara begitu Anda akan memperbaiki diri, insya Allah. Ini guru kita sudah datang, kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ki. Ya, kawan-kawan di tap-tap layar ya. Bang Zuma gimana nih saya besarkan dia, Bang Zuma? Iya, dibesarin. Dibesarin. Silakan open cam Zen. Ya Pak. Ya, kebetulan kan saya sudah cerita juga sama Bang Zuma soal Zen ini ya. Saya sudah kirimkan KTP juga ke Bang Zuma. Beliau mendapatkan alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Tuhan yang benar. Makanya beliau langsung kirim nomor WhatsApp-nya waktu itu. Silakan Bang Zuma. Iya, bentar ya, Dek.
Ya, kawan-kawan di tap-tap layar ya biar kok komalnya kuat. Ya, jadi baik. Tadi saya ada chattingan dengan ini salah satu pemimpin negara kita. Begitu kayaknya pemimpin negara. Oke, jadi kita langsung syahadat ini ya. Ini saudari kita ini dari sekte mana sebelumnya? Nama kampungnya ya Pak? Iya. Saya asli orang NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Iya Pak. NTT itu bukan di Sopeng, Bang. Ya, Iya, saya baru mau bilang tadi. Tapi pelajaran selama ini yang mengantarkan kita NTT itu wilayah ini Jawa Timur. Masya Allah, subhanallah. Berbahagialah teman-teman yang ada di sekitar wilayah timur. udah di awal benar melenceng juga. Iya, Masya Allah. Tapi wajahnya kayak orang Sulawesi loh. Yakin. Masya Allah. Di Flores ya Mbak? Ehonya Bunda Rahma kayak ini, Iya, kayak terlalu tinggi. Kodong. Kala Soneta Group. Oke, langsung kita bimbing saudari kita ini dari apa Katolik ya? Kristen Bang. Oh, Kristen aja gitu ya. KTP-nya Kristen tertulis ya. Ya. Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Tolong ikuti saya untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena adek ini nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan, murni mau masuk Islam karena meyakini Islam itu benar, bukan karena terpaksa ya. Ya enggak Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita mempersaksikan ketika hidayah itu datang, sekuat apapun kemudian manusia itu membentengi dirinya dari kekufuran, dari kebenaran, ya, sekuat bagaimanapun roh jahat menyelimuti dirinya, membimbing dirinya, mengarahkan dirinya, iblis tidak akan berkuasa terhadapnya ketika orang itu hatinya penuh dengan kebesaran Allah. Sehebat apapun kemudian
kakinya melangkah menjauh daripada Allah, akan kembali kepada Allah dengan sendirinya apabila hidayah itu sudah sampai kepada akal dan sudah sampai kepada hati kalbu hambanya. Inilah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian kepada adik kita yang kita cintai. Beliau masuk di dalam dekapan Islam sehingga beliau lebih memilih bersaudara dengan mayoritas penduduk bumi yang ada di Indonesia ini daripada masih bersama dengan saudara-saudara yang minoritas di negara yang kita cintai ini. Sebelum saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia atau guru kita Akhi Sugi, saya terlebih dahulu ingin membuktikan bahwa ikrar dua kalimat syahadat atau syahadatain tadi itu benar-benar bersumber dari hati yang terdalam. Dengan adik ini mengikuti saya dengan menyatakan di depan umum bahwa Yesus itu hanyalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersedia? Bersedia? Ya, bersedia. Baik, ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia biasa ciptaan Allah. hanyalah manusia biasa ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada guru-guru saya yang ada di sini. Siapakah yang akan mendoakan adik kita ini kiranya beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut bersyahadat nantinya. Dan saya titip doa semoga adik ini keturunannya kelak ada yang menjadi tokoh bagi agama Islam. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Talib, tafadhal Ustaz. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mohon maaf kalau sudah guru-guruku yang bilang aku nggak bisa nolak kayak gini. Baik, saya merasakan apa yang diucapkan oleh saudari kita ini. Alhamdulillah sudah menjadi mu'alaf. Begitu dalam ya, yang pelafalannya, penjiwaannya, bahkan saya juga merasakan bagaimana perjuangan beliau ketika mendengar kabar tentang beliau. Maka di momen yang sangat baik ini kita doakan saudara kita ini, saudari kita ini agar tetap istiqomah di dalam imannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dengan mudah atau dengan sabar bisa melalui berbagai macam ujian yang akan dilaluinya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita berdoa, bermunajat kepada Allah ya. Kita sama-sama di momen ini juga doakan untuk saudara-saudara kita yang lain ya di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun berada ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna wahdina, dan berikanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Wahdina ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, tetapkanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah.
Ya Allah, pada malam hari ini saudari kami Kak Zain telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, beliau bersaksi di hadapan kami. Ya Allah, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, ya Allah, terimalah syahadat beliau. Ya Allah, tetapkanlah iman Islamnya. Ya Allah, tetapkanlah hidayah di dalam hatinya. Ya Allah, dan kami bermohon kepadamu ya Allah, melalui lisan-lisan saudara kami ya Allah, melalui munajat-munajat ini ya Allah, lembutkan pula ya Allah hati orang-orang yang masih keras hatinya ya Allah, hati yang sampai detik ini masih membenci terhadap kebenaran agamamu ya Allah. Terutama ya Allah, lembutkanlah hati saudari kami ya Allah. Sekiranya di antara saudari kami ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih ada yang ingkar kepadamu ya Allah, masih ada yang kufur kepadamu ya Allah, masih ada yang menolak kebenaran Islam ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Entah itu keluarga mereka terdekat, kakaknya, adiknya, ibunya ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, berikanlah dia hidayah ya Allah. Wa'afina warzukna ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami kesembuhan ya Allah, dan berikanlah kami kemudahan dalam menggapai rizkimu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh ya Allah. Dan kami doakan kepada saudari kami yang dengan tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, semoga dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Dia beriman kepada Engkau ya Allah dan penerus pejuang dakwah agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati suratis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya tafadhol kepada guru-guruku Amin ya untuk rabbal tausiah. alamin. Ya, silakan Ustadz Sudi, Bang Zuma atau Bang Handi. Apa nih? Iya, silakan. Banyuma dulu lah. Iya, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya sejatinya mu'allaf itu ibarat di dalam Al-Quran diibaratkan sebagai makhluk yang hina dibandingkan hewan, kata Allah. Tetapi begitu beliau bersyahadat, beliau orang-orang meninggalkan kemudian kejahiliaan, maka Allah mengangkat derajatnya jauh di atas, lebih tinggi dari seorang malaikat. Ya, itu kata Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang lebih mulia dari segala-galanya. Jadi berbahagialah adik kita ini, ya, karena setelah memeluk ajaran agama Islam, tentu setelah menjadi seorang muslimah harus menjalankan aturan-aturan sebagai seorang muslimah. Ya, adik ini semuanya menjadi sangat mahal. Ya, jasadnya menjadi sangat mahal, senyumnya menjadi sangat mahal, suaranya menjadi sangat mahal setelah menjadi seorang muslimah yang baik. Karena sejatinya makhluk yang paling dimuliakan di atas muka bumi ini di dalam ajaran agama Islam itu adalah wanita. Wanita diibaratkan sebagai tiang sebuah agama. Ketika ditanya, kepada siapa saya harus berbakti, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabatnya, yaitu kepada wanita. Kepada wanita, kepada wanita, kepada wanita, kata Rasulullah. Kepada ibumu, ibumu, ibumu. Setelah berbakti kepada 3 kali diajarkan oleh Rasulullah, baru mengatakan kepada
pria, kepada lelaki, pada ayahmu. Artinya begitu seorang wanita masuk menjadi seorang muslimah, maka kedudukannya itu jauh di atas daripada hanya sekedar laki-laki. Saking mulianya wanita itu. Namun kemuliaan itu bisa terlihat dari aspek ketakwaan. Sejauh mana wanita itu takut kepada Allah. Jadi kata Allah, siapapun di antara kalian yang kulihat itu adalah ketakwaannya, ketakutannya, ketaatannya kepada aku. Jangan kita takut kepada harta daripada kepada Allah. Jangan kita takut kepada makhluk selain daripada Allah. Jangan pernah takut. Ketakutan kita hanya tertuju kepada Allah saja. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan bahwa berbahagialah dirimu adikku karena sudah masuk memeluk ajaran agama Islam. Ini adalah keutamaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan dilanjut oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Ya, selamat Mbak Zen, Masya Allah, Anda hari ini sudah terbebas dari dosa. Ketika seseorang ya yang tadinya kafir, tadinya non muslim, noise Mbak, tolong dihapus sedikit, agak terganggu. Ya, tolong di mute aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ketika non muslim itu mendapatkan hidayah, maka ini siapa yang noise ya? Tes. Bang Andi noise, Bang Andi. Sekarang aman. Nah, ketika seseorang mendapat hidayah, maka dia itu bersih. Ya, dosanya dihapus oleh Allah SWT. Mereka akan seperti bayi yang baru lahir. Mulai dari sekarang, Anda ibaratkan kertas itu yang kertas masih putih. Maka dijagalah kertas itu, jangan sampai tercoret-coret. Isilah kertas itu dengan amalan-amalan yang baik. Semua dosa dihapuskan, amal baik yang dilakukan di masa sebelum masuk Islam tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anda sekarang sudah muslim, bersiap-siap, Anda akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita itu masuk sekolah, ya. Kita akan diuji. Insya Allah kalau kita lepas dari ujian itu, Allah akan angkat derajat kita. Ya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang mulia. Bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan hartanya yang banyak, bukan rumahnya yang bertingkat, bukan mobilnya yang mengkilat. Itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaanmu. Ya, bukan kecantikanmu, paras wajahmu, bukan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan budak hitam, kelam, jelek, pendek, ya kan? Ya, tapi dia muslim. Itu lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Jadi di Islam itu dimuliakan karena iman, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, mau menggunakan waktunya untuk agama, Allah muliakan. Jangankan kita manusia yang memang sudah sunnah, sudah dikodratkan untuk mengemban agama ini. Ketika ada hewan yang ikut berjuang di dalam menyiarkan agama Allah, Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Seperti contoh burung hudhud, yaitu burungnya Nabi Sulaiman. Dia pergi ke Sabah, melihat ada penyembahan dewa matahari di Sabah, yaitu Ratu Balkis. Burung hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, di negeri sana, di negeri Sabah, ada seorang ratu perempuan, dia menyembah matahari." Diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ada lagi keluarga yang sederhana, tetapi dia itu
berbakti kepada Allah. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa? Keluarga Imron. Makanya di surah Al-Quran ada namanya surah Ali Imron. Itu kisah dari siapa namanya? Keluarga Imron itu. Ya, apalagi kita yang manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk mengemban agama ini. Ya, dan kita mau mengemban agama itu pasti Allah muliakan. Segala sesuatu yang dipakai untuk agama Allah muliakan. Saya kasih contoh. Turun orangnya ya, nggak apa-apa. Saya kasih contoh, kertas, ya kertas. Beda, coba kertas dibikin koran dan dibikin Quran. Ketika kertas itu dijadikan koran, itu hanya dibaca, habis dibaca dibuang untuk ngelap najis, ya berserakan menjadi sampah. Nggak ada orang peduli. Tetapi lihat ketika kertas ini untuk menulis ayat-ayat Allah. Sobek sedikit saja di tanah, kita tahu itu ada ayat Allah yang tertulis di kertas itu, kita ambil, kita taruh di atas. Ini bukti bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk agama akan dimuliakan oleh Allah. Semoga Mbak Zen, ya setelah mendapat hidayah ini, Anda pegang kuat-kuat hidayah yang begitu mahal yang Anda peroleh. Jangan disia-siakan. Tetap tabah ketika Anda dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Baik, ya. Dia terpental tadi mungkin karena keluar dari Ya, aplikasi. dinaikkan. Ya, nanti saya naikkan kembali. Silakan Bang Andi. Ya udah. Kalau nggak salah Jian ini sering mengikuti diskusi lintas agama ya? Ya, sering kayaknya. Ya. Karena sering mendengarkan diskusi lintas agama, adik Jian ini juga jarang nggak mau pernah debat. Jadi betul kata Bang Joma, Pak Desugi, Ustaz Alif semuanya bahwa sasaran kita itu bukan lawan debat kita. Tapi di luar sana banyak yang mendengarkan dan teredukasi. Alhamdulillah tiap malam ada aja yang tercerahkan, hatinya dilembutkan, menerima hidayah itu. Nah inilah efek daripada perjuangan kita semua. Ya saya mengucapkan sih kepada guru-guru saya yang ada di sini ya semangat terus. Di dalam perdiskusian, di dalam memberikan apapun itu berbagi memang rintangannya sangat banyak. Secuplis istilah baru Banyumak memang itu selalu menghalangi dakwah kita. Baik yang berbentuk suara maupun berbentuk manusia kan begitu. Nah ini memang harus kita sikapi dengan bijak. Alhamdulillah malam hari ini terbukti sudah atau Jen dengan mendengarkan diskusi lintas agama ya mereka kembali ke Islam. Artinya berhenti menyembah manusia, berhenti makan babi, meninggalkan hal-hal yang buruk dulu gitu. Kita sambut aja saudara kita yang baru. Untuk itu teman-teman, kita di Apologet Islam Indonesia kewajiban kita adalah memantau adik kita ini. Tugas kita belum selesai memantau. Makanya host diminta nomornya, kira-kira keperluannya apa, dia butuh apa, tinggal di mana. Itu sih pesan saya kepada hostnya, supaya ini adik jangan sampai setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dibiarkan begitu saja, dipantau terus. Bang Andi kan Bang Andi yang bilang waktu itu dia DM nomornya, dia DM waktu itu ke saya nomor HP-nya. Oke, diserahkan ke Ustadz Alif aja nanti nomornya. Nanti beliau ada nanti kan ada kajian para mualaf itu oleh Ustadz Tahta nanti yang bawakan bersama Ustadz Alif. Nanti mereka dikumpulkan di Zoom untuk pembekalan, memperkuat akidah terutama belajar sholat, apa-apa yang harus dilakukan, keperluannya apa dan seterusnya begitu ya. Itu host dari saya. Betul. Sudah disampaikan. Oh iya, Bunda Rama juga ikut terlibat. Bunda Rama juga ikut terlibat di sana ya Bunda. Maaf saya lupa menyebut namanya. Silakan lanjut. Ya, artinya apa? Sudah disampaikan oleh Bang Handi kan. Apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang mu'alaf yang sudah meninggalkan kekafirannya itu apa? Yang langkah dasar tuh. Awal itu kan harus bersuci dulu kan. Itu. Semoga beliau adik kita tadi menyimak di bawah ya.
kemudian itu pelajari dasar-dasar tentang Islam, bagaimana sholat, apa saja kewajiban menjadi seorang muslimah itu. Kita aja mungkin lebih lanjut dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Alif. Silakan Ustadz. Oh ini adiknya balik lagi nih. Jaringannya tadi Bang Andi. Oh ya. Kalau adik Jian ini posisi di mana, Dek? Zen, tanya sama Bang Andi Zen. Izin beliau di Tangerang. Di Tangerang, Bang. Oh, yang Tangerang kemarin itu, Masya Allah, baru ingat dari sono ya. Ya, baik. Coba ditanya Bang Andi, latar belakang beliau sampai masuk Islam itu apa gitu? Iya. Apakah belajar otodidak atau gimana? Oke. Coba dijawab tuh pertanyaan Bang Juma. Apa latar belakang? Kenapa sih Anda memeluk Islam? Ada yang nyuruh kah? Ada yang maksa kah? Seperti apa gitu? Silakan. Sebenarnya nggak ada sih. Awalnya itu aku punya teman orang Islam. Cuman dia tuh nggak memaksa juga, cuman kasih tahu aja. Ya awalnya itu sebenarnya berat saya nggak terima gitu, maksudnya kayak nggak suka gitu. Ya sampai ribut lah, kayak sampai nggak terima kenapa agama diomongin terus gitu. Ya nggak lama saya sendiri yang kayak penasaran, kayak pengen tahu. Ya pada akhirnya saya sering lihat-lihat video, sering lihat-lihat orang berdebat. Ya pada akhirnya alhamdulillah saya bisa terbukalah hati saya bisa dapat hidayah. Jadi saya bisa udah yakin. Berapa lama prosesnya Zen? Kira-kira berapa lama prosesnya itu setelah ada disampaikan dari sahabat gitu kan? Kemarin kan kita sempat diskusi sempat. Cuman saya belum tahu berapa lama prosesnya itu sampai ada hati tergerak untuk bersyahadat itu. Sebenarnya udah dari tahun kemarin, udah setahun lebih. Sudah setahun lebih ya. Ya begitu Bang Suma. Jadi memang beliau ini banyak lebih menyimak di bawah Bang. Dia monitor bagaimana teman-teman Muslim dan lebih yang masuk akal gitu. Beliau sempat utarakan kemarin gitu. Jadi di Komal ini ada 2 kali apa 3 kali kemarin Pan ya kita diskusi dengan saudara kita ini. Akhirnya alhamdulillah hidayah menjemput. Begitu Deng, lanjut. Ya, saya terusin ya. Ya, baik. Terus kemudian debat-debat di media sosial ya Anda perhatikan selama ini ya. Ada nggak siapa yang Anda kenal di media sosial yang sering diskusi lintas agama? Jen, siapa? Sebenarnya tuh ini apa sih awalnya tuh lihat live-nya Bang Juma, satunya itu. Terus satunya lagi sering lihat itu, satu lagi siapa aku lupa. Ustadz Alif. Iya itu satu. Terus saya follow. Ya saya kalau sempatnya waktu saya sering lihat, saya sering dengar. Ya dari situlah. Apa yang paling Anda berkesan dalam hal misalnya Bang Juma menyampaikan argumentasi, Ustadz Ali, Pak Desugi, lain-lain. Apa yang paling berkesan di sana saat diskusi lintas agama? Apa yang paling fundamental, yang paling basic begitu? Yang mana? Terusnya gimana ya? Apa yang paling misalnya konsep ketuhanannya mungkin misalnya Tuhanmu manusia, menyembah anak orang. Apa itu nggak membuat Anda terpukul? Kira-kira seperti itu? Ya sebenarnya satunya itu, terus satunya lagi kan saya juga sering lihat di Bible, ada juga di ayat-ayat yang lain bilang kalau Yesus itu nabi, terus utusan. Nah bahkan Yesus juga pernah berkata bahwa dia itu cuman
utusan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku. Nah dari situ ya saya sering belajar, sering lihat. Oke. Dan terus kemudian tergerak dalam hati untuk memeluk Islam pada kesempatan kali ini ya gitu ya, Mbak Sen. Iya Bang. Ya. Mbak Juma ada tanggapan nggak ini mengenai tadi ayat-ayat yang disampaikan itu Mbak Juma? Kayaknya memang ini sangat mengena sama mereka-mereka nih. Iya, Iya, Masya Allah. Iya, jadi benarlah apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya ketika orang-orang kafir membuat makar penolakan atas kerasulan Nabi Isa alaihissalam, makar itu adalah rencana muslihat, tipu muslihat. Kemudian Allah mengembalikan tipu muslihat itu. Hasil dari tipu muslihat itu kemudian buahnya adanya orang-orang yang menjadikan hasil tipuan itu sebagai senjata justru untuk meninggalkan makar tersebut. Mungkin kita semua paham akan pernyataan saya. Ya, sulit untuk saya menguraikan. Yang pasti bahwasanya banyak orang yang mu'alaf meninggalkan ajaran Kristen karena ajaran Kristen itu sendiri. Banyak orang yang meninggalkan menyembah Yesus karena Bible itu sendiri. Banyak orang yang mendapatkan hidayah bukan karena memahami Al-Quran, tetapi karena memahami Bible. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Pembuktian, belum ada kemudian orang murtad karena mendalami Al-Quran. Tetapi saban hari banyak orang mu'alaf karena mendalami Bible. Berarti Al-Quran benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alat makar yang mereka buat untuk membuat tipu muslihat, alat itu sendiri yang menjadi tolak ukur tumpuan orang-orang banyak meninggalkan makar tersebut. Karena saya mengatakan agama yang mereka anut ini adalah agama makar. Mereka membuat makar tipu muslihat. Yang tadinya utusan Tuhan, mereka buat makar menjadi Tuhan. Yang tadinya hukum Tuhan, mereka buat makar sebagai sampah ketoran. Yang tadinya kemudian Tuhan, mereka buat makar menjadi roh. Yang tadinya adalah pencipta, mereka buat makar bahwa telah menjadi makhluk, berteofani, berkenosis dan seterusnya. Dari hasil itu semua justru mengantarkan orang-orang yang memiliki akal seperti adik kita ini menjadi kelandasan pijakan, batu sandungan kemudian untuk mereka menuju kepada keislaman. Subhanallah. Artinya bahwa tidak sia-sia setiap hari kita begadang, tidak sia-sia kemudian kita meninggalkan keduniaan kita, kenyamanan kita, kenikmatan kita, kesenangan kita untuk berlama-lama di depan HP menyampaikan risalah apa yang disampaikan oleh para nabi. Tidak sia-sia itu. Kenapa? Alhamdulillah, ini bukti nyata. Ini bukti konkret bahwasanya dengan adanya para apologet Islam dan juga apologet Kristen menghasilkan buah-buah yang hari ini kita petik. Setiap saat kita mendengarkan ada orang bersyahadat, setiap saat ada orang kita lihat kemudian menyatakan iman, percaya kepada Allah. Ini apa? Ini apakah satu hal yang buruk? Buruk bagi roh jahat, tapi ini adalah baik untuk roh kebenaran. Sekira begitu Bang Handi, ini kerja nyata, yang hasilnya nyata, yang buahnya nyata, kebaikan yang nyata, yang ditorehkan kemudian. Semangat-semangat netizen kemudian bertyping, mendukung kita semua. Itu menggugah perasaan. Orang yang tadinya kemudian hanya setengah, ditambah dalil Bible, ditambah dalil kemudian pernyataan-pernyataan. Dengan candaan kita melanjutkan dialog. Dengan typingan-typingan teman-teman netizen yang membangkitkan semangat para apologet, saling mendukung satu sama lain. Baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, mengakibatkan orang itu menyerah. Ya Allah, aku menyerah ya Rabb.
Tidak sanggup aku menolak kebenaranmu. Ya Rasulullah, tidak sanggup aku menolak kebenaran lisanmu dan risalahmu. Hari ini, saat ini juga hatiku mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi berkat kekuatan kita, para sahabat, para apologet, para netizen, jadi makna daripada tulisan yang Anda tulis di dalam setiap komentar Anda itu tidak begitu aja Anda torehkan. Itu memiliki kekuatan gaib. Itu memiliki sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan harta, yang tidak bisa dinilai dengan duit, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Gift-gift yang Anda serahkan itu, yang Anda ikhlaskan untuk kami, untuk para apologet, untuk para mu'alaf, itu bukan tak bermakna, bukan hanya sekedar materi, enggak. Itu memiliki kekuatan gaib, memiliki roh yang membawa orang-orang yang tadinya lemah iman menjadi kuat, yang tadinya orang-orang yang sudah mengatakan Islam kayaknya benar, apa yang disampaikan para apologet kayaknya kelihatannya benar, menghantarkan mereka jatuh bersimpuh di hadapan pencipta dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sahabat, yuk mari kita saling menguatkan satu sama lain. Cemohan, hinaan, terpaan terhadap kita yang ada, kemudian kiri kanan silih berganti dari orang-orang yang membenci gerakan-gerakan para apologet Islam Indonesia, jangan kemudian kita ambil peduli. Tetaplah niatannya karena Allah, niatannya bukan karena semata-mata ingin mencari ketenaran, tapi karena Allah. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain, bahwasanya apa yang kita lakukan insya Allah kalau niatnya itu karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, itu akan membuahkan orang-orang yang juga akan menuju kepada Allah dengan ikhlas, bukan karena pura-pura, bukan karena sandiwara, bukan karena misionaris, yang bukan karena ada misi atau ada visi untuk mencari celah kelemahan Islam, tapi semata-mata kemudian karena Allah, bukan karena yang lain. Oke, silakan Bang Handi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya ke Ustadz Alip. Ustadz Alip ada yang, karena Ustadz Alip juga banyak sekali edukasi kita semua. Kepada Ustadz. Masya Allah, terima kasih Bang Handi. Baik, ini sebuah keputusan yang dilakukan oleh saudari kita malam hari ini adalah keputusan yang perlu kita apresiasi ya, dan perlu kita ucapkan, doakan kepada beliau gitu. Karena apa? Ini salah satu contoh mungkin dari sekian banyak saudara atau saudari kita yang menyimak perdiskusian ini, namun sampai detik ini mereka masih ragu. Mereka belum berani mengambil keputusan berdasarkan banyaknya pertimbangan, berdasarkan berbagai macam kemungkinan yang akan dihadapi ketika menjadi seorang muslim atau muslimah. Namun kesuksesan yang terbaik adalah memang ketika dia sudah berani mengambil keputusan, karena dia sudah lepas dari godaan, gangguan setan. Ketika di hadapan Allah dia berjanji akan menyesatkan manusia yang akan memandang indah perbuatan maksiat kepada Allah. Yang paling sukses adalah apa? Maksiat kepada Allah dalam hal menyekutukan Allah. Nah, selama orang masih sukses, selama orang masih menyekutukan Allah, maka dia masih berada di dalam cengkraman iblis atau syaitan yang selalu menggoda manusia. Namun tugas kita itu hanya menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan kebenaran tentang ajaran dan lain sebagainya. Makanya keputusan itu buat mereka itu kita hargai ketika mereka benar-benar mengambil keputusan, dia sudah siap lepas dari cengkraman itu. Karena memang Al-Quran mengabarkan banyak sekali nanti cobaan yang akan dihadapi ketika dia berkata menjadi seorang mukmin. Kan begitu ya. Banyak Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sudah menjelaskan apakah manusia akan dibiarkan begitu saja. Ketika dia berkata aku beriman, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu mereka tidak diuji, kata Allah, akan banyak ujian yang akan mereka lalui. Nah,
keputusan keberanian seperti inilah ada keputusan yang terhebat ketika dia sudah siap naik level menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ketika dia sudah lepas dari genggaman atau cengkeraman iblis, maka Al-Quran mengabarkan di ayat lain, apa itu? Qad aflaha man tazakka. Telah berjayalah, sukseslah orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari perkara-perkara kemusyrikan, menyekutukan Allah dan sebagainya. Apalagi ayat lain mengatakan ketika dia menghentikan kekafirannya, Allah ampuni dosanya. Tapi masalah ujian itu Allah berikan juga, Allah tawarkan juga solusinya. Makanya ayat Al-Quran mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi ketika saudara-saudari kita mengalami ketakutan, intimidasi dan sebagainya di antara orang terdekat, tetapi ingat, ada yang harus lebih kita takuti, yaitu yang menciptakan orang itu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung takutnya hanya kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk orang itu. Maka bahkan di ayat berikutnya dikatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak terduga. Ketika dia disempitkan rezeki, hubungan keluarga dijauhi, hubungan keluarga menjadi tidak baik dan sebagainya karena dia difitnah, dijauhi atau dimusuhi, Allah berikan jalur yang terbaik, dapat jalur yang tidak terduga. Engkau dijauhi 1 orang, 2 orang, tapi ingat, banyak saudara Anda yang siap menyambut Anda untuk bergabung, untuk mendukung, mensupport keberadaan Anda, kan gitu ya. Tetap menjadi pribadi muslim yang terbaik ya. Ujian terbesar ini sudah dilalui. Selanjutnya semoga tetap istiqomah dalam iman Islam, semoga tetap bisa dipertahankan, dan kita mohon kepada Allah bahwa ditetapkan iman Islam di dalam dada kita, jangan sampai lepas, karena pesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau wafat kecuali engkau berada dalam keimanan atau menjadi seorang muslim. Dan semoga mualafnya saudari kita ini yang memberanikan diri mengucapkan malam ini turut menginspirasi juga saudara atau saudari kita di luar sana yang sampai detik ini masih berada dalam keraguan, kebingungan gitu, ketakutan dan sebagainya. Dan apa yang disaksikan oleh kita ini direkam, disaksikan oleh saudara kita baik di YouTube di mana, juga turut membuat atau menginspirasi saudara-saudara kita yang lain yang sedang mencari kebenaran. Maka ketika orang terinspirasi kebenarannya yang dilakukan oleh saudari kita, insya Allah menjadi asbab juga pahala kebaikan untuk saudara kita, dimudahkan segala urusan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Namun tadi beberapa poin ya sudah disampaikan oleh guru-guru kita, sedikit penekanan saja. Ketika menjadi seorang mu'alaf itu memang ada langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu apa? Wajib dihitan ketika dia seorang laki-laki, membaca 2 kalimah sudah pasti, melakukan mandi besar nanti mohon dilakukan, dan poin yang terakhir adalah menjalankan rukun Islam. Karena untuk membuktikan Anda seorang muslim, jalankan rukun Islam. Apa itu? Dari syahadat sudah, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, dan seluruhnya yang ada di dalam Islam. Karena perintah di dalam Al-Quran itu, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Nah, nanti lakukan mandi besar, saya niat mandi besar, mandi wajib, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, basuh seluruh anggota tubuhnya, jangan yang ada dilewati, dari rambut semua, mata, hidung, mulut, dan semua lubang yang ada dibersihkan. Anda sudah menjadi seorang muslim. Nah, itu sunnah yang ditekankan di dalam syariat Islam ketika Anda menjadi seorang mu'alaf. Begitu ya. Kita doakan semoga tetap istiqomah, juga dilembutkan hati saudara-saudaranya yang sekiranya mereka belum menjadi seorang mukmin. Dan jangan pernah putus berdoa buat saudariku yang baru saja mu'alaf, saat ini Anda masih putih dan bersih. Jangan pernah putus doa pertama Anda adalah semoga orang-orang terdekat dari Anda, baik adik, kakak, ibu, nenek, siapapun mereka yang Anda sayangi, doakan mereka agar dilembutkan hatinya, mengikuti jejak Anda dan menjadi seorang muslimah. Agar apa? Agar kita berada di kehidupan yang abadi nanti, yaitu di surga. Kita bersama-sama masuk di surga itu
dengan keluarga. Kita tidak terpisah. Jadi bukan hanya di dunia saja kebersamaan ini, melainkan juga nanti sampai di jannah. Di jannah berkumpul juga dengan saudara yang terdekat dengan kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tadi juga ada sedikit ini ya, karena memang sangat terharu kisah beliau, dan kita doakan semoga selalu istiqomah dan dikuatkan, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih para guru. Amin ya Tafadhol. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Alif, ini banyak permintaan baik di YouTube maupun yang ada di sini, kita semua tolong dibimbing dia mendoakan kita semua, termasuk mendoakan kedua dan siapapun keluarganya supaya memeluk Islam. Silakan dibimbing Ustaz. Ya, termasuk netizen juga Ustadz Alif di sini. Banyak permintaan di sini netizen minta didoakan. Begitu mungkin Ustadz Alif. Mungkin beliau ini mengaminkan aja barangkali ya. Lanjut Ustadz Alif. Iya, memang begini kan saudariku yang baru bersyahadat, ada suatu momen yang sangat baik yang tidak ingin kami lewatkan ketika orang itu berada kembali kepada fitrahnya, dia kembali putih bersih suci. Maka kan pesan kami, tolong jangan nodai itu, jangan seperti kami kan gitu yang sudah banyak bergelimang dosa. Dan juga di momen yang putih ini, yang sudah kembali kepada fitrah ini, banyak doa diucapkan untuk saudara-saudara kita, untuk semua orang yang kita cintai, netizen yang menyimak dimanapun mereka berada gitu. Tentu doa yang perlu kita panjatkan adalah tetap seperti di istiqomah di dalam menjalankan agama Islam, menjadi seorang mukmin, dijauhkan dari segala ujian dan cobaan, diberi kemudahan melewati semua itu, diangkat penyakit bagi yang mengalami sakit dan sebagainya. Kak Zen bisa melafalkan poin-poin seperti itu atau nanti tekankan lebih, atau kita bimbing bareng-bareng? Aku khawatir beliau juga sudah paham berkaitan ini. Mohon ucapkan seperti itu, nanti kami turut aminkan. Gimana Kak Zen? Zen, mute-nya dibuka, Dinda. Maksudnya gimana ya Bang? Oke, gini, kalau gitu kita ini aja ya, tolong bantu aminkan apa yang kami ucapkan untuk mendoakan saudara-saudari kita di luar sana yang mengharapkan doa amin dari saudari kita ini. Karena kalimat amin di dalam Islam itu adalah semoga Allah mengabulkan doa kita, dan maksudnya wa ana kadalik, saya mewakili melafalkannya, Anda mengaminkannya gitu ya. Jadi aminkan apa yang kami ucapkan untuk semua saudara-saudara kita. Oke, juga semua di sini ya. Mohon maaf para guru, kita pakai bahasa Indonesia saja biar Kak Zen juga lebih mudah memahami. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma gfir lana dunubana ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan saudara-saudara kami ya Allah, yang menyimak baik di live TikTok ini ya Allah, maupun di YouTube ya Allah, atau dimanapun mereka berada ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Terimalah doa-doa mereka ya Allah. Sekiranya di antara mereka ada yang lagi sakit, ada yang lagi kurang sehat ya Allah, semoga Allah angkat derajatnya ya Allah, dan angkat pula penyakitnya ya Allah. Semoga Allah segera menyembuhkan mereka, saudara-saudara kami ya Allah. Sekiranya di antara saudara kami masih banyak yang gemar bermaksiat kepadamu ya Allah, semoga ya Allah palingkanlah hatinya dari maksiat itu ya Allah, dan kembali ke jalanmu ya Allah. Sekiranya di antara saudara kami ya Allah yang masih menyekutukanmu ya Allah, yang masih banyak menolak iman Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka kembali kepada jalanmu ya Allah, menjadi seorang mukmin atau seorang muslim ya Allah. Sekiranya mereka banyak permasalahan himpitan dalam keluarga ya Allah, ada banyak ujian cobaan yang mereka lalui, ujian kurangnya harta, ujian kurangnya
kesehatan dan sebagainya ya Allah. Cukupkanlah mereka ya Allah. Berikanlah solusi kepada mereka ya Allah. Mudahkan urusan-urusan mereka ya Allah. Dan sekiranya pula di antara saudara kami ya Allah ada yang terlilit hutang ya Allah, semoga diberikan kemudahan jalan keluarnya ya Allah untuk menyelesaikan hutang-hutang itu ya Allah. Dan sekiranya di antara saudara kami ya Allah ada yang merasa dalam kesulitan dalam jodohnya ya Allah, semoga Allah mudahkan dalam menemukan jodohnya ya Allah, jodoh yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Mudahkanlah segala urusan saudara-saudari kami ya Allah. Dan sekiranya di antara saudara-saudari kami ya Allah yang lagi sakit lama susah sembuh ya Allah, atau berkepanjangan ya Allah, semoga sakitnya menjadi asbab diampuni segala dosanya ya Allah. Dan semoga segera Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, karena keputusan Engkau adalah keputusan terbaik untuk hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami di dunia ini dan juga di akhirat ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Tapi kenapa tadi begitu ketika yang belum dapatkan jodoh, kenapa Bang Fandi paling keras aminnya? Ada apa, Nah, Bang? ini. Kok ini didengar saya ya, bilang didengar dulu, ya Ustadz Alif ya, luar biasa. Kencang betul aminnya dia. Jeritanmu aku dengar walau di dalam hati, Masya Bang Allah. Fandi. Masya Allah. Iya. Izin sedikit Ustaz. Kan kamu sudah ada belum buku-buku literasi tentang panduan-panduan sholat atau apa gitu, panduan Islam? Udah ada, Bang. Oh, masya Allah, masya. Iya iya iya, cuma itu aja. Lanjut barangkali Pak. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Jen, kalau keluarga itu ayah, ibu, atau ada saudara, sudah ada yang memeluk Islam sebelumnya atau Anda yang pertama kali? Saya yang pertama kali. Masya Allah. Ayah ibu masih bukan Islam? Bukan. Ya udah didoakan aja. Silakan berdoa sesuai dengan keyakinan Islam Anda yang sekarang. Semoga ayah ibu semua keluarga kembali ke Islam. Ya silakan Mbak, didoain aja nggak apa-apa. Monggo. Ya, amin. Belum bisa masih canggung dia berdoa ya Ustaz dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Ya, habis doanya doa apa kami aja sih, nggak ada lain, nggak ada. Ish. Ya kalau gitu kita yang doakan semoga ayah, ibu, Jen, keluarga, adik, paman, dan tolan itu semoga mengikuti jejaknya Jen untuk kembali ke Islam. Amin. Amin, amin. Kalau saya khusus Ya, untuk Pak Jaya Setia, semoga hidayah menjemput Anda, biar nggak nanya-nanya lagi kola ya. Begitu Pak Jaya ya. Sebelum ajal menjemput, marilah kita mencari kebenaran itu Pak Jaya Setia supaya nggak dinanya-nanya lagi. Begitu barangkali Bang Andi. Ini juga ketika seseorang ya menjadi seorang mu'alaf, apalagi beliau terasing di keluarganya, hanya sendirian, maka konsentrasi dan kewajiban itu kita sebagai sesama muslim untuk bantu memberikan solusi, memikirkan keadaannya. Itulah kenapa bahkan di dalam Al-Quran disebutkan salah satu dari mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf, karena akan banyak ujian dan cobaan yang akan dilaluinya. Ya kita kan tidak tahu keberadaan kita karena kita tidak berada di antara mereka kan gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan dan juga banyak contoh saudara kita gitu. Ketika dia sendirian menjadi seorang muslimah atau seorang muslim, tapi di antara keluarganya semuanya masih non muslim. Perintah Al-Quran tetap harus menjadi anak yang terbaik untuk orang tua. Karena Al-Quran tidak mewasiatkan untuk menjauhi atau memarahi orang tua ketika beda keyakinan. Al-Quran tetap mengatakan apa itu
fala tutihuma wasoibhuma fid dunya ma'rufa. Agamanya jangan diikuti, tetapi tetap menjadi kerabat yang terbaik di antara keluarga kepada orang tua. Di sisi lain akan mendapatkan perlakuan mungkin nanti yang berbeda di antara keluarga yang lain. Itulah tugas kita. Makanya tadi katakan juga di dalam Al-Quran bahwa ingat, satu ujian akan Anda lewati, Allah juga berikan solusinya. Jadi tugas kita sebagai umat muslim bantu fikirkan ketika dia menjadi seorang mu'alaf, kebutuhan seorang mu'alaf itu seperti apa, maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena muslim itu adalah bersaudara sesuai dengan perintah kabarnya di dalam Al-Quran, begitu. Lanjut Bang Handi. Assalamualaikum. Ada yang naik baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekumku. Izin cuman sebentar aja ya, Gurunda Zuma, Ustaz Alif, Pak Desuki, Bang Handi, Bang Siap. Pandi, Bang Baloko, Ya, Bang. Bunda Rahma. Boleh menyampaikan sesuatu sedikit sebelum saya turun? Boleh sekali. Boleh sedikit aja, boleh sedikit aja. Sedikit. Terima kasih. Ya, gitu dong. Ya kan sedikit tadi katanya bolehnya. Iya, banyak-banyak lah, sedikit Oke, ya. banyak-banyak. Silakan. Oke, Mbak Zenan, boleh banyak. Mbak Zen. Ya, Jadi begitu. KTP-nya, apakah mau di ini gimana? Udah syahadat atau belum sih? Aku nggak nyimak ya tadi ya. Oke, kita sampaikan kalau gitu. Udah syahadat, KTP juga sudah dikirim ke yang berkepentingan, nanti diteruskan ke ketua itu, ke Pak Sekum. Sejauh Tanda ini itu tangan yang udah. sudah dilalui. Tahapan berikutnya gimana Pak Sekum? Mohon arahannya kepada kami. Tanda tangannya Mbak Zen di atas kertas putih bersih tidak bergaris. Sudah? Bang Handi, Bunda Rahma, Pak D, Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut Pak Sekum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ikut kemana Ustaz Talib? Ikut pulang. Tadi Boleh kesini saya naik izin. Gojek masalahnya. Siap, siap, Ustaz. Boleh izin Oke, promo? oke. Enggak. Sebentar, Bunda, Boleh, promo boleh. sebentar dulu ya. Sebentar dulu promonya Oke, sebentar. Sebelum aku izin turun juga. Ini apa namanya Kak Zen? Aduh, aku jadi lupa kan. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pegang kuping. bener-bener jadi Pegang blank. kuping. Ya udah deh, saya nunggu inget dulu. Bener-bener jadi blank. Maaf, lanjut dulu. Oke, izin ya 1 menit ya host ya. Ini saya ada tampilkan nih gambar ya. Tuh tengok. Ini. Ini adalah, aduh, besar kali ya. Itu nampak di belakangnya, ya Allah ya Rabbi. Nggak kurubah latarnya. Nggak apa-apa deh. Ini adalah produk yang di skincare ya. Kita promosikan. Ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh API, yang dimotori oleh guru kita Bang Zuma ya, gurunda kita, kerjasama dengan Mbak D, kesayangan kita. Nah, nama skincare ini adalah Desen, terdiri dari 4 produk ya, 4 macam. Ada tonernya, ada sabunnya, ada krimnya, ada serumnya. Satu paket ini di harga 95 di luar ongkir ya saudaraku ya. Jadi silahkan di order karena ini sangat apa ya, ini yang beliau pakai ya, Mbak D ini yang beliau pakai, dan aku pun udah 3 hari pakai ya. Dan ini apa ya, ini untuk segala kulit ya, segala kulit ini.
Jadi nggak milih-milih nih. Karena sudah BPOM ya, sudah BPOM, sudah legal, sudah ada izin dari pemerintah BPOM, ya tidak mengandung merkurian ya. Jadi ini aman implementasikan ke wajah kita. Ya silakan ya teman-teman di order. Gitu aja kali ya, udah lebih 1 menit. Terima kasih ya, silakan teman-teman. Caranya. Belum bisa COD saudaraku, belum bisa COD saudaraku. Ongkir bisa, belum bisa lah pokoknya, yang belum bisa. Nanti ke depan kalau sudah berdiri, gimana cara bahasanya ya? Soalnya aku bukan pebisnis. Aduh, bagaimana ini Oke, Sales? ya teman-teman. Hai, madodong Sales begini. Ya, kalau ada yang mau genapi, kalau ada yang mau, bentar Bang Daeng. Kalau ada yang mau genapi 100.000, ya boleh lah, ya, ya apa-apa. Tapi harganya itu 95 ya saudaraku, di luar ongkir. Jadi silakan di order ya. Ini usaha yang dibangun oleh Gurunda ya, untuk kemaslahatan API, supaya API ini bisa berdiri dengan apa sih bahasanya? Silakan Gurunda. Berdiri dengan 5 kaki gitu ya. Jadi sahabat-sahabat muslim, saya sampaikan sekali lagi bahwasanya alhamdulillah kita berhasil kemudian untuk memiliki usaha sendiri ya, tanpa melibatkan pihak ketiga, dan bisnis ini kemudian semata-mata karena Allah ya, bukan karena saya sampaikan kepada kru saya bahwa kita berbisnis dengan Allah, bukan berbisnis dengan manusia. Kalau berbisnis dengan manusia, maka angka yang akan kita jual itu di atas 200.000 per paket, karena kita berikan 4 produk. Tetapi karena bisnisnya kepada Allah, ya maka kita awali dengan harga promo sekian. Dan kalaupun ada kenaikan selepas harga promo, itu tidak akan naik signifikan. Karena kita tidak mencari keuntungan untuk memperkaya diri. Sehingga melalui forum ini saya menyampaikan semua DPW dari API, dari penjualan yang nanti terrealisasi kemudian di divisi bisnis setiap DPW, itu kita akan berikan untuk API 15.000 setiap penjualan. Jadi 95 diberikan kepada umat ini 15.000. Nah ini saya umumkan di sini supaya saudara-saudara paham bahwa kenapa setiap API live itu kok harus ada promosi. Enggak, ini bukan produksi dari produksi vendor luar masuk ke API, tidak. Ini murni adalah usaha saya pribadi, insya Allah ya, sehingga saya sudah menyampaikan di rapat Zoom semalam bahwa saya tidak ingin kemudian anak-anak saya yang ada di API ini minta-minta ngemis-ngemis donasi, minta-minta donatur hanya sekedar menyambung hidup. Saya ingin mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Saya ingin mereka itu berdakwah di API ini dengan benar-benar kemudian tidak peduli lagi dengan hal materi, dikarenakan adanya roda penggerak, mesin penggerak, pencipta uang mereka yang bergerak sendiri. Dengan cara apa? Umat Islam di Indonesia 200 juta ribu penduduk. Kalau semuanya menggunakan ingker, maka semuanya orang Indonesia Islam khususnya akan terlihat wajahnya bercahaya. Ditambah lagi wudhu, insya Allah mereka semuanya akan nampak bersinar. Kalau mereka semuanya pesan, maka agama ini akan semakin hebat. Bayangkan aja tuh, DPW punya mesin pencari duit, pusat juga demikian. Maka Apologet Islam Indonesia akan menjadi sebuah yayasan yang bergengsi, yayasan yang mahal, karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berduit. Orang-orang yang tidak lemah ekonomi, orang-orang yang bergerak kemudian konsentrasinya karena Allah, karena terkait dengan duniawi itu sudah ada mesin pencari duitnya sendiri. Nah, tentu dari netizen tinggalkan semua vendor-vendor skinker yang lain, menuju kepada
kinker yang diproduksi oleh Apologet Islam Indonesia. Bukan diproduksi langsung ya, kita ada mesin dari memang memproduksi, memang kerjanya udah bertahun-tahun. Kita bekerja sama karena kita mencari rekan usaha yang benar-benar bisa kemudian membuat ya produksi yang benar-benar bagus. Hanya saja teman-teman yang sudah memesan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya juga usaha baru, jadi semuanya baru. Membuktikan bahwa ini murni adalah usaha pribadi, bukan milik orang. Mungkin ada stikernya yang lepas, mungkin ada tutupnya yang pecah dan seterusnya, atau lambat membalas chat, atau lambat pengiriman. Itu disebabkan karena ya namanya kita baru ya. Kita baru, orang baru, jadi harus memiliki proses yang pada intinya tujuannya ke depan itu semuanya akan berjalan secara profesional. Mengenai BPOM-nya, alhamdulillah BPOM-nya itu kita urus kurang lebih 2 bulan. Dan sudah resmi, sudah keluar Balai POM-nya. Tidak berani kita mengumumkan secara publik seperti ini kalau masih ilegal. Sudah legal, ada Balai POM-nya dan seterusnya. Halal. Admin kita sementara ini kan masih 1 orang. Kedepannya kita akan mengangkat karyawan, kedepannya kita akan memiliki kantor. Jadi API memiliki kantor, dakwah, dan juga divisi bisnis. Itu tujuan kita. Maka mohon supaya hal ini disambut dengan baik. Mudah-mudahan hikmah berdirinya Apologet Islam Indonesia adalah awal berjayanya Islam sebagai satu agama yang harum, sebagai rahmatan lil alamin, khususnya di Nusantara kita awali. Saya kira begitu teman-teman. Jadi silakan menghubungi Bang Sadli atau Bang Lukman sebagai divisi umum atau Bunda Rahma sebagai bendahara untuk pemesanan. Insya Allah mungkin agak lambat, tapi semuanya akan kedepannya akan semakin baik. Segala sesuatu yang baru dicoba itu lama-lama akan semakin baik. Ya karena kita baru, paling tidak kita akan menjadi wadah yang memiliki visi dan misi untuk menjayakan umat Islam dan juga menjaga umat Islam dari hal-hal yang sifatnya pemurtadan, pendangkalan akidah. Kira begitu ya teman-teman. Paham ya? Masya Allah, Gurunda. Iya, silakan. Amin. Masya Allah, silakan. Sebuah langkah yang sangat hebat oleh Panglima kami. Beliau memikirkan segalanya. Bagaimana juga pergerakan dakwah ini harus didukung dengan banyak kekuatan. Di antaranya adalah bilmal, dengan kekuatan, sehingga menaikkan marwah para dai, para apologet, saudara-saudara kita yang berjuang berfokus dalam benteng akidah. Ini tindakan yang luar biasa. Dia berbisnis, insya Allah niatnya lillah karena memang untuk memberi kemudahan. Semoga Allah tetap limpahkan kemudahan, kesehatan kepada guru kami, Bang Zuma, dimudahkan segala urusannya, disehatkan selalu, panjang umur, dan Allah kabulkan setiap yang menjadi hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sedikit lagi dipikirkan aja sahabat, dipikirkan aja. Kita jual promo 95.000 ya. Lalu kita berikan ke API dari setiap penjualan DPW itu 15.000. Berapa sisanya? Ada yang tahu? 80.000. Kira-kira produksinya ini berapa gitu loh. Botolnya berapa? Terus karyawannya kayak mana? Di mana keuntungannya? Inilah yang disebut berbisnis dengan Allah. Coba kira-kira Anda kami satu botol dan 4 botol ini kira-kira berapa keuntungan tersisa untuk kami sebagai owner? Ayo. Belum lagi Pikirkanlah itu. Tidak lepas dari pengawasan dokter ya mengenai produksi ini ya. Oh iya, ya. dokternya betul. Kliniknya, dokternya dan seterusnya, belum pajak-pajaknya. Ayo, pikirkan aja tuh. Ya, jadi lebih besar ke API daripada ke kami. Nah, itulah berbisnis dengan Allah. Jangan pernah takut miskin. Yang 4.000 ya kurang lebih segitu. Kok tahu? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi jangan
Jangan Anda berpikir ini untuk bisnis pribadi, lalu digunakan api ini sebagai jembatan. Enggak. Wallahi lillahi ta'ala, enggak pernah kepikiran sebelumnya. Justru saya ketika diajak mendirikan api, apa yang saya tanya kepada orang-orang yang mendirikan api? Kamu yakin tidak membuat anak-anak saya lapar? Yakin bang. Yakin kamu tidak membuat anak-anak saya terlantar? Yakin bang. Itu awalnya tuh. Akhirnya saya mau. Padahal saya kan sudah punya yayasan tuh. Tapi mereka yakin sekali, meyakinkan saya. Dan karena saya lihat ini udah berapa bulan tak ada tanda-tanda itu, tak ada tanda-tanda itu. Bahkan orang mau mu'alaf, mau sunat aja susahnya minta ampun. Jadi saya sempat sholat istikharah, kemudian meminta kepada Allah, beri petunjuk, ya Allah, tolong. Saya tidak ingin anak-anak saya lapar. Gitu. Ini orang berjuang dari pagi, sampai tak terantuk-rantuk. Mereka tidak sempat jualan, mereka tidak sempat buka toko, mereka nggak sempat kemudian tarik becak, dikarenakan hanya untuk menjaga akidah ini. Ya Rob kasih petunjuk, Allah kasih petunjuk kemudian. Ya Alhamdulillah, iya betul, kemasannya diperbaiki, Masya Allah, iya betul. Ya, saya pun tertawa melihat chat-chat teman-teman di admin, ada yang gini, kenapa kemasannya kayak gini? Maklumi aja dulu sementara ya, nanti kedepannya kita akan lebih baik lagi dari hari ini, insya Allah. Yang pasti sahabat, ini untuk umat, kita berbisnis dengan Allah, bukan untuk memperkaya diri. Modal besar membuat skincare itu, bukan modal kecil, modal besar. Dengan keuntungan seperti ini, insya Allah kita bisa bahu-membahu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Apologet ini bisa semakin semangat untuk memperjuangkan akidah umat Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang menjadi niatan kita dan sudah terrealisasi bisa menjadi suatu cerminan utama bahwa Apologet Islam Indonesia itu bukan yayasan ece-ece, bukan yayasan yang bisa dipandang sepele, tetapi betul-betul Apologet Islam Indonesia adalah wajah umat Islam yang ada di negara yang kita cintai ini. Saya kira begitu dari saya. Untuk sekedar menyemangati dan permohonan maaf yang telah pesan, kemudian ada produknya yang mungkin pada saat pengiriman tumpah, bocor atau apa, ya itu tidak murni juga dari kita, itu juga dari ekspedisinya. Insya Allah nanti kita akan training lagi ekspedisinya untuk bisa menjaga produk kita sampai kepada tujuan dengan cara baik. Kalau perlu begitu sampai di depan rumah Anda, pembawanya, kurirnya itu kasih karpet merah dulu, baru ketuk pintu. Assalamualaikum, salam tauhid, salam satu Tuhan. Mohon maaf ini pesan dari api. Kayak gitu ya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya banyak guyon. Ya, sementara kita masih konsentrasi untuk bimbingan terhadap adik kita Zain. Silakan Dinda Alif dilanjutkan. Barakallah. Masya Allah, guruku. Ya, ini sangat luar biasa ini. Karena kenapa beli produk ini? Ini saya bisa menilai. Oh iya ya, ini mengikat dua emosional dari laki-laki, suami dan juga istri perempuan. Ketika memakai produk ini, toh membuat suami juga menjadi betah kan gitu. Karena istrinya tampil lebih istimewa di hadapan suami. Dan ketika suami membelinya, ringan ini, cuman segini, aman. Nah gitu. Jadi hebat sekali strategi Gurunda ini menerapkan sebuah bisnis yang menggunakan istri, yang merasakan manfaatnya juga suami, tapi manfaatnya dirasakan oleh dua orang. Mantap, sip, keren. Buat yang sudah berpasangan, jangan lupa nanti ya, karena sayangi lakinya istri juga bisa deh, laki juga bisa, suami juga bisa pakai. Iya. Cuman hindari aja supaya produknya tidak menyentuh bulu alis, kan nanti alisnya ikut memutih. Iya. Bercanda. Tapi sebelum dilanjut mungkin ya nanti Kak Zen ini barangkali mau istirahat atau gimana. Iya, Kak Zen, jangan lupa nanti kontaknya ya, karena bergabung dengan kami kita sama-sama belajar ya Kak Zen ya. Kita insya Allah siap belajar dari bawah, dari nol gitu. Apa yang menjadi kebutuhan sebagai seorang muslim atau muslimah, pelajari, ngaji ilmu fikih dari dasar, ilmu tauhid dari dasar. Ya,
Kami mengajak Ya, Bang. selebihnya juga Kak Zen juga harus memiliki semangat atau giroh untuk itu. Ya Kak Zen ya? Ya, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu aja lah yang saya sampaikan. Atau Kak Zen, ada yang mau disampaikan berikutnya? Berikutnya barangkali nanti mau ada diskusi atau apa. Kalimat penutup dari Kak Zen, apa? Ucapan terima kasih atau terima gaji atau terima apa gitu. Enggak, Bang. Cuman ya kan udah mualaf kan ya. Jadi kan mungkin kayak kan udah mualaf itu berwajib harus sholat apa gitu kan Betul. ya. Ya kan kalau saya kan belum bisa kan ya. Belum sepenuhnya tahu. Jadi itu nanti gimana, Bang? Oke. Baik, ini juga tantangan hijrahnya ya seorang ketika menjadi seorang mualaf muslimah. Tapi ada sedikit kemudahan untuk kita di era digital seperti sekarang ini ketika ada kebingungan. Pertama memang sholat itu diwajibkan, makanya rukun Islam itu diantaranya sholat. Sholat yang 5 waktu itu wajib dijalankan. Tolong pahami, sholat isya itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur itu 4, sholat asar itu 4, maghrib 3. Nanti sambil searching informasinya ya. Selain nanti komunikasi dengan kami via Japri, boleh perkuat informasinya lewat informasi. Nanti tanyakan, saya menggali informasi dari guru kita ini boleh nggak gitu, atau dari website ini atau dari YouTube ini. Biar apa, bahwa jangan sampai itu informasi dari penyesat gitu ya. Nah maksudnya nanti lakukan sholat itu. Contoh malam ini sholat isya 4 rakaat. 4 rakaat itu kan dari 4 kali berdiri gitu ya. Nah nanti bacaannya seperti apa untuk di awal, karena belum paham, belum tahu, belum bisa. Bacalah yang sesuai dengan kemampuannya dulu. Niat kepada Allah, saya malam ini sholat isya 4 rakaat karena Allah. Niatkan saja berdiri. Lihat bagaimana antara berdiri dengan duduk. Selagi belum ada komunikasi dengan kami, bisa dilihat gitu bimbingan sholat dari dasar yang memang di YouTube boleh. Untuk sementara kami bukan untuk merekomendasikan terus belajar di YouTube ya, tidak, karena tetap perlu guru gitu. Maksudnya untuk kemudahan gitu untuk saat ini. Nah jadi niatkan aja sholat seperti itu, bahwa niat saya sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu baca sesuai dengan yang bisa dulu. Ketika baru bisa bismillah, ya udah bismillah dulu, nggak apa-apa. Karena tidak harus sempurna dulu gitu. Tetapi belajarlah bertahap menuju kesempurnaan. Insya Allah kesempurnaan nanti nyusul. Nah untuk lebih jauhnya juga nanti bisa komunikasi di belakang layar ya. Bagaimana lebih dalamnya lagi seperti apa. Karena kita juga nanti di sini mungkin saudara kita mau ada diskusi. Tapi insya Allah kita siap membimbing ketika bertanya berkaitan dengan fikih ibadah gitu ya. Berkaitan dengan ummahat atau seorang perempuan, bagaimana ketika menghadapi haid dan sebagainya, itu kan ada porsi tersendiri untuk perempuan. Nanti insya Allah juga akan ada arahan ya. Sholat menghadap kiblat, yaitu betul tadi di bawah mengingatkan gitu. Jadi niatkan saja sholat semampunya, sebisanya di awal gitu. Begitu. Dan itulah kenapa juga dalam Islam seorang perempuan itu memerlukan seorang imam. Dan semoga kalian sudah berumah tangga belum? Belum. Kami doakan semoga segera mendapatkan jodohnya sehingga mendapatkan imam yang siap membimbing untuk beribadah kepada Allah ya. Ya, Nanti kita amin. boleh komunikasi lebih lanjut. Ya, Oke, baik. Ya, gambarannya sudah ada ya. Oke, Kak Jen masih ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? ya terus sekarang kan saya kan udah mualaf ya. Cuman ini rencana biar mau kasih tahu semua keluarga, orang tua, tapi Ya. ya susah, masih berat. Itu bertahap. Saya Kak, cuma bertahap. doa aja biar semoga suatu saat tahu ya mereka Amin. juga bisa nerima saya, nggak sampai marah-marah. Amin, amin. Cuman minta doa aja. Amin, siap, kita doakan. Itulah kenapa kita tadi berulang-ulang bahwa semoga keluarga bisa menerima, atau lebih baik lagi adalah menyusul Kak Zen mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu ya.
semoga gitu kita doakan. Oke, izin sedikit Ustaz Alif, izin sedikit. Zain, nanti setelah turun dari Komal ini, langkah pertama yang kamu ambil ya, tadi udah disampaikan sama Ustaz Alif, kamu langsung mandi besar gitu ya. Mandi besar, nanti turun ya, boleh lihat tata cara ada di YouTube gitu ya. Ya. Mungkin dengan niatnya singkat-singkat aja. Saya berniat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadat besar yang ada di tubuh saya karena Allah. Dah, cukup itu aja. Barangkali kalau ini ya, habis ini dibasuh semua ya. Semua lubang-lubang dibasahin ya, kuping apa semua ya. Semua air kena ya, begitu ya. 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 Oke, barangkali masih ada yang lanjut? Siap. Kalau dari saya mungkin penyampaiannya itu cukup. Kalau nanti Kak Zen masih ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh lewat WA atau Japri gitu ya. Karena kan tidak semua juga kita bisa jelaskan di sini. Siap. Ya. Mungkin itu mungkin. Oke. Ya, saya kembalikan ke host. Bagaimana host? Ya, Pak Lopo, silakan Pak Lopo. Hujan di sini. Bapak Lopo itu jadi perwakilan. Mungkin kita sudah bisa closing tadi ya. Tadi sudah ditutup sama Ustaz Alif untuk acara mualafnya saudari kita ini ya, Zen ya. Terima kasih, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Dan untuk dengan orang tua tetap dijaga hubungan ataupun lebih diintens lagi ya hubungan dengan orang tua, keluarga. Lebih sering lah disapa orang tua ya, lebih ditingkatkan gitu ya, entah itu mungkin dengan cara setiap hari menanyakan kabar apa gitu ya, seperti itu barangkali saja. Itu langkah awal gitu. Ya. Jadi bukan menghindar gitu ya, tetapi lebih sering lah menyapa dari segi bahasa mungkin, bagaimana kabar ibu, ayah, mungkin seperti itu ya caranya untuk merubah ya, karena memang di Islam itu sangat penting. Hubungan sesama manusia itu sangat didahulukan, begitu ya? Ya. Ya, baik Pak. Iya, oke, makasih Sen ya, masya Allah. Mudah-mudahan lah ya, Ya, diberikan makasih. kesehatan dan kekuatan. Ya. Ya, makasih ya semuanya. Saya mohon mau turun ya semuanya. Makasih udah bantu saya, udah bimbing saya. Saya cuman minta terima kasih semuanya. Iya. Jen kalau Ya, Jen kalau ada apa-apa ya jangan lupa berbagi bersama kita. Iya, Itu iya aja. Pak. Di telepon hostnya ada sesuatu apa saja gitu ya. Iya. Silakan, kami dari API siap berbagi untuk Anda. Itu aja. Lanjut. Makasih. Ya, saya mohon izin turun ya semuanya. Siap Kak Zen. oke, Siap. Zen, makasih. Ya, makasih Ya. ya semuanya. Ambil momen terbaik ya menyampaikan kepada orang tuanya ya, karena hubungan anak dan orang tua itu kan tahu. Ambil momennya untuk menyampaikan, jadi berangsur ya. Yang penting jadi anak terbaik. Siap? Ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Jen. Mau tak ajarin assalamualaikum tadi? Dia lupa Bang Ustaz Alif. Ya, masih kaku. Saya mau nanya sedikit, Bang semua. Ini untuk kalau ada yang berminat tentang produk skincare ini, teman-teman yang ada netizen, mungkin kalau ada yang berminat menjadi reseller, seperti apa? Sudah ada open reseller buat dari Bang semua sendiri, dari perusahaan? Nanti kita tunggu dari ketua kita dulu untuk berbicara langsung dengan DPW ada rapat nantinya ke depannya gitu ya. Itu Bang Palopo. Aman itu, insya Allah. Semuanya akan indah. 86,7, iya. Intinya Ya, kan artinya, tujuannya semuanya itu akan diberi kemudahan, bahkan akan dimeratakan gitu. Bagaimana caranya saudara kita itu bisa mudah memiliki ini produk. Kan gitu, kita berikan juga kemudahan untuk umat. Cuman kan tahapan-tahapannya seperti apa, aturan dan sebagainya itu perlu nanti kita satu suara gitu. Baik, cakep.
Ya maksudnya ya saya minat juga reseller kan, wilayah mana supaya nggak Iya, tabrak-tabrak kan. Nah, Betul, cakep. betul. Iya, iya. Mati mau kau bom bom. Mati. Si mau ke bom bom. Si Mati mau ke ke bom bom. bom-bom. Si mau ke bom bom. Masuk. Kau lihat, nah Indonesia mencetak duit. Iya, jadi begitu ya teman-teman informasi. Jadi ini baru dalam tahap pengembangan ya. Jadi mungkin yang ada yang berminat nanti untuk menjadi reseller. Tadi sudah ada selet Malaysia ini di bawah. Dia minta gimana ya? Cuman ya nanti ya. Untuk Masya Allah, sudah ada respon dari teman di Malaysia tadi ini saya bawa. Katanya bagaimana caranya. Ini lagi dalam tahap. Izin Bang Suma, ini produknya di mana ini Bang? Di Makassar dong. Oh Makassar. Iya dong. Iya. Boleh Bang? Pokoknya mati mau kau bom bom. Mati mau Tutup bom-bom. tutup salonmu senampe. Tidak bisa mau pulang Makassar. Terus mau ke di Papua sana. Tidak ada mi orang mau masuk ke salonmu, cantik semua mi orang kubuat. Nah. Seharian dia chat saya tadi Pak Bom Bom kodong kemasianna. Jadi aku bilang begini, Bom, daripada kau stres, lebih baik kau kirim nomor rekeningmu. Berapa kali sudah saya minta nomor rekeningmu, masa kau gengsian? Kirim nomor rekeningmu. Daripada selama ini kau naik sepeda ke pasar, kan capek. Insya Allah saya belikan kau motor. Saya ikhlas. Masih juga gengsi. Ya udahlah. Jadi saya memang saya malas menaik di roomnya Bom-Bom. Dibohongin terus saya orang dua pandi. Setiap saya naik di atas katanya Yesus Tuhan. Padahal saya buka Bible ternyata utusan Tuhan. Bohong terus. Malas. Ditanya dia bilang, roh apa yang rasuki kau? Ditanya dia begitu. Jadi itulah malasnya saya naik di room Kristen sekarang deh. Karena bohong-bohong semua kan. Wah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ternyata kan dipelajari utusan Tuhan. Mana cerita? Padahal di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Nah, berarti roh yang ada pada dirinya itu yang harus diuji gitu loh. Kalau kita kan sudah jelas nih bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu kan Roh Kudus. Al-Quran sudah sangat jelas menerangkan itu. Kunnazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Itu udah jelas itu. Tidak bisa diragukan lagi. Kita sholat karena bimbingan Roh Kudus. Kita puasa karena Roh Kudus. Kita bagi waris karena Roh Kudus. Kita nikah karena Roh Kudus. Semuanya karena Roh Kudus. Nah dia ke gereja hari Minggu nyembah anaknya orang karena roh apa? Romi. Gara-gara Romi ini. Nah itu dia makanya. Iblis. Jangan togi terlalu deh. Jangan togi terlalu. Karena ada juga iblis yang WA Kak, mau tongkat juga saya menjadi reseller tegang. Bisnis juga, iblis juga bisa pakai skincare Kak. Tenang aja. Satu sauna saya itu bagian situ Deng. Iya. Iya kan? Cepat tidak tabrak-tabrak ya reseller Kak. Cocok. Cocok. Siap apa nanam. Iya, makanya aktifkan api palopo dong. Iya. Ada mendaftar ke belum kartu waktunya. Jamu kok kapan deh? Jamu kok kapan? Bisnismu. Kalau Kendari itu sudah teriak dari 2 hari yang lalu, abangku. Iya. Jadi Pandi ini sudah duduk cantik media. Waduh, kau ini Pandi melambung di tikungan. Berapa kapasitas produksi satu hari? Pokoknya kita lihat kekuatan DPW memintanya berapa, kita sesuaikan dengan kemampuan itu. Kan kita kemarin itu kan coba-coba untuk melempar. Alhamdulillah kekuatan yang ada sekarang ini kan masih bisa tercover dengan permintaan di luar. Nah, mesin penggerak juga kok jadi mesin. Pabrik juga mengatakan ya insya Allah kita bisa sampai 1.000, 2.000 sampai 3.000 per hari. Artinya maksimal 3.000 sementara ini, Deng? Insya Allah. Insya Allah, oke ya. Bang Zuma ini kayaknya Ted sudah mau mualaf ini, sudah sadar ini atau gimana ini? Ini dia ini. Ini jemaat saya ini Bang Suma. Jadi Iya, kayaknya saudari kita. Iya,
saudari kita ini sudah mulai oleng kapal ya. Iya, selamat malam Bu Ted. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, waalaikum. Semangat selalu. Amin, Bang. Bagaimana keluarga hari ini Bu Ted? Bu? Baik, Bang, baik-baik saja. Nah, saya ya. Silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Kangen aja sama semua yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Tadi aku dengar Bang Juma itu skincare produknya murah sekali ya. Hai, alhamdulillah, masya Allah. Itu masih promo. Nanti kalau sudah banyak yang minta, kita naikkan ya 1 jutaan lah per paket. Iya, 1 juta. Makanya daftar memang sekarang Bu. 90. Pengen cepet-cepet itu saya beli itu. Allah. Iya, nanti tinggal Kalau hubungi Bang 95. Palopo. Siap. Itu apa aja sih? Tadi apa kata? Ah, itu Bunda Rahma itu yang tahu, kalau saya nggak Mana tahu. bagiannya Bunda Rahma? Itu terima kasih ya. Kita jawab dulu. Itu terdiri dari sabunnya, tonernya, krim siang malam ya, boleh dipakai siang dan malam, dan serum. Serumnya itu jangan dipakai kalau siang. Krimnya boleh itu. Jadi 4 ini seharga 95.000. Ongkir ditanggung masing-masing. Iya. Silakan diorder. Masih promo. Masih promo. Mbak Ted. Iya. Iya. Ini apa? Perkenalan ya kepada seluruh halayak ramai. Lanjut. Berarti itu enggak cuman buat face ya, buat body semua ya, Bunda. Kalau hand body-nya Enggak, lain ada hand kayaknya. body-nya. Ada hand body-nya. Hand body-nya dijual terpisah. Ini untuk face Oh, untuk jadi muka ini ini. khusus untuk wajah ya? Wajah. Oh, iya. Enggak, aku pikir tadi Hand body-nya sabunnya ada buat tuh badan juga seharga. bisa. Ya nanti kita tampilkan juga hand body-nya. Tapi kita utamakan dulu ke skincare ini. Itu berapa mili Silakan. sih, Bunda? Itu ada tuh keterangannya. Enggak kelihatan. Kalau yang botol ini berapa mili ya? Kira-kira Jawabannya 120 keren, Bunda. ya, 120 Ya, mili kurang lebih lah. Kurang lebih Lebih ya? 120 ini yang ya. Ada yang 60 mili ya. Ada yang rata-rata 60 mili sih. Oh ya? Kalau kita lihat ya. 60 mili. Ini namanya ngasih. Kemudian Harga Iya, segini namanya ngasih ya. Iya. Iya. Orang geleng-geleng kepala kok bisa. Kalau dibilang ini asal-asalan, tapi kok ada BPOM-nya gitu loh. Iya, udah apa layak dikonsumsi begitu ya, layak pakai. Tapi jangan diminum ya, Bu Ted ya. Jangan diminum Bu Ted. Jangan diminum. Jangan kayak bom-bom. Pak Bombom, disiram minum. Nggak mungkin lah itu cuma buat muka, nggak bisa diminum Bang. Maksudnya dikonsumsi bisa dipakai, digunakan. Iya. Iya kan? Ya. Kalau Bu Ted di mana Bu? Di mana posisi Bu? Masuk posisi sekarang saya domisili Iya. di Banten Bang. Oh, di Serang. Banten. Serang ya. Iya. Nggak, gini Pak Palopo. Ya kenapa saya bilang tadi jangan sampai Bunda Ted minum, itu Ted minum, karena jalan saja dijadikan tujuan. Jadi Iya. takutnya Maksudnya jalan saja dibuat tujuan gimana Bang? ya jadi dijadikan tujuan, makanya Balik. Iya. Maksudnya Yesus itu hanya jalan, Ya. tapi dijadikan sebagai tujuan gitu. Maksud host ini kan untuk face untuk muka. Jangan sampai diminum. Jangan sampai diminum gitu. Iya ya nggak mungkin lah, kan bisa baca, gimana sih? Iya. Saya bergeser sedikit Bunda Ted ya. Ini kan kita sudah sering berdiskusi ya di roomnya Bang Alek apa di mana gitu ya. Bu Bunda juga sudah banyak belajar tentang bagaimana Islam itu, bagaimana dengan kitab sucinya. Terus pertimbangan apa lagi sih sebenarnya Bu? Ibu mumpung masih sehat loh. Itu gimana Bunda? Silakan.
Apa yang mengganjal gitu loh? Silakan. Karena dulu waktu bayi belum ditimbang. Nah, itu dia Bang Handi. Silakan. Izin saya motong dikit, mohon maaf, saya motong dikit. Ada yang bertanya, boleh ke Malaysia katanya dikirim Daeng Gurunda. Iya, tadi sudah tanya di bawah itu. Iya, nanti bisa itu katanya. urusannya di FUM. Di FUM-nya nanti ya. Ya. Urusan luar negeri. Silakan DM. Alhamdulillah. DM Nanti aja sahabat Sadli yang Bang punya Zuma ya, atau urusan Bang itu. Sadli. Aduh, aku kalau ditanya gitu Bang Palopo aku Iya. nggak ini, Itu nggak saya apa rasa pengiriman itu sampai ke kampungnya Bunda Maria juga bisa nanti itu. Boleh. Sampai ke Kota Kudus. Ya. Sampai ke Kota Kudus. sampai ke Nazaret ya. Iya. Allah. Iya, semoga berhasil ya Ya. Insya Allah. usahanya saat ini. Nggak ada yang mustahil. Amin. 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 Semoga juga ya hidayah Hubungi cepat. ke sahabat Bang Suma. Di sahabat Bang Suma itu di bio-nya ada nomor kontaknya. Kalau Yang mau- misalnya silakan. produk ini nggak ada efek samping, ya bisa lah laku besar. Iya. Insya Allah Artinya nggak ada tidak efek ada samping karena iritasi udah. gitu loh Bang. Iya, aman. Karena saya sendiri pakai udah 2 bulan. Udah 2 Terus bulan saya gimana pakai, hasilnya? Ya alhamdulillah, seumur-umur saya belum pernah merasa diri saya ini bersih sebersih sekarang. Ore. Nggak ada, Coba nggak ada buka lagi. kamera Bang, biar kelihatan. Iya dong. Nggak ada lagi plek-plek hitam di wajah itu nggak ada. Dibuktikan dong Bang Zuma open cat. Buktikan Bang, biar Enggak aku begini, langsung beli. cuman begini Ya. Bunda, ini bahayanya memakai produk ini itu bisa hidayah cepat menjemput loh. Apa sudah siap? jadi api itu kena dua-duanya, membersihkan dari dalam dan membersihkan dari luar. Dari luar itu Kalau bahayanya. luar iya, gitu Mbak. Iya. Bang Juma berarti apa ya? Apa namanya? Itu hanya untuk menghilangkan kayak komedo atau Betul Iya. sekali. Pesan satu lah, Cece. Iya, tinggal. Silakan di DM sahabat Bang Zuma. Iya. Bang Ananda Sadli. Harga ada yang tanya harga 95.000. Enggak ada. Harga 95.000 ya Bang ya, ada yang nanya harga. Gini Bunda, Masih ada izin Bunda. Apakah sudah ada akun COD gitu loh? Karena biasanya kan kita nggak tahu wilayah ini sekian, ongkos kirimnya sekian. Lagi diusahain ya Daeng Gurunda. Iya, biasanya begitu kan, ada kerjasama dengan apa gitu kan, jadi sistem COD-nya ini, COD ongkir barangkali ya, untuk sementara COD ongkir. Iya. Ya Papa Lapo disapa dulu ini Papa Lapo yang naik Nairo. Ya, selamatkan malam Pak Nairo. Bang Palopo, apa artinya selamatkan malam, Bang? Selamatkan malam kan ada dua aja Bunda, ada malam, ada siang. Kalau di kami itu kan assalamualaikum seluruh masa, begitu mana? Ya. Silakan Pak Nairo. Ya, gimana Bunda? Enggak, jadi Bang Palopo kan suka gitu, selamatkan malam, selamatkan sore, kayak gitu Bang. Iya. Oh, dalam kajiannya itu Bunda, 4 tahun saya kaji di Vatikan itu. Anda. Daripada kalau selamatkan malam ini, daripada Pak Palopo ngomong ini selamatkan babi kan sudah nggak selamat. Apa sih Bang Andi? Iya. Tapi Abang Andi marah apa ini sekarang? Waalaikumsalam Bang Nairo. Ada yang mau disampaikan Bang? Alhamdulillah untuk sementara belum, tapi saya bersyukur sekali malam ini Allah mempertemukan saya di room ini dengan guru-guru saya, terutama Bang Zuma, Bang Andi, Bang Alif. Alhamdulillah Bang, saya dari Papua Bang, saya dari Papua. Anjay. Saya dari Papua di Teluk Bintuni. Siap Bang, siap.
Ya, Abang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ustadz yang panutan saya selalu mendengar debat-debatnya Bang. Alhamdulillah dalam keluarga saya ada ipar saya kan yang mualaf. Terus kalau pulang ke rumah dari pulang jaga, saya kalau ke rumah selalu saya putar debatnya ustadz ini sambil dengar sambil tidur gitu kan. Kebetulan ada ipar ada ipar yang mualaf, jadi sambil dengar. Jadi alhamdulillah baru pertama kali ini masuk room. Jadi saya bersyukur sekali atas kuasa Allah. Alhamdulillah Allah Jalla Jalaluhu. Saya minta doa saja dari ustadz semua yang ada di sini. Semoga ipar saya yang mualaf ini jadi istiqomah. Masya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Jujur Ustadz, saya kan sekarang lagi lepas piket. Saya pekerjaan saya itu sebagai satpam. Jadi kalau di saat saya jaga waktu kosong tuh yang saya buka itu ya ceramah-ceramah debat itu. Terutama saya cari tuh punya Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Di mana ada Bang Zuma pasti ada Ustadz Handi juga di situ. Iya, iya. Terus ya. Mungkin itu aja Bang Nairo ya. Nanti didoakan. Semoga istiqomah ya. Ya siap. Cuma ucap alhamdulillah bisa langsung berbicara dengan para ustadz yang ada di sini. Masya Allah. Siap. Ada lagi Bang? Pesan dan kesan? Kesannya itu ya saya merasa bahwa Allah bisa pertemukan saya berbicara secara langsung dengan Ustadz Zuma. Dan suara saya juga mungkin bisa didengar oleh Ustadz Handi dan yang lain yang ada di dalam room ini. Masya Allah. Siap. Ya. Dan memang, Masya Allah, saya ngomong juga nih kayak gimana ya, air mata juga, maksudnya air mata terharu lah. Masya Allah. Bisa berjumpa dengan Ustadz-Ustadz yang jadi... Kalau ini saya protes, saya bukan Ustadz. Ya kalau namanya di Ustadz itu kan pemberian dari yang mendengarnya, Bang. Apalagi kan Ustadz Zuma, Ustadz Handi ini kan selalu saya ikut juga kan di dalam room-room yang debat, walaupun saya cuma nonton di YouTube, tapi selalu ikut saja kan, selalu mendengar. Ya Bang, masih ada lagi? Siap, sudah mungkin cukup saja Ustaz. Siap. Oke Bang, terima kasih banyak Bang Nairo sudah bisa sapa-sapa di room yang paling terpopuler tahun ini, room Fandi Ahmad 02. Penuh dengan edukasi tanpa hujatan, tanpa framing ya. Begitu Fandi ya? Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Nairo ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen Bang Nairo ya. Siap. Jazakallah khairan. Banyak. Ya. Siap Bang Nairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga sehat-sehat semua. Ya. Ya, jadi teman-teman, masih ingat kan beberapa saat yang lalu kalau saya buka kamera jari saya ini hitam. Masih ingat gak? Ingat. Ini karena push up ya kan? Selayaknya ini yang tangan ini. Ini kan hitam semua dulu tuh. Gara-gara produk Sinting ini hitamnya hilang. Desain. Jangan produk Sinting, Bang. Ini hilang. Coba lihat nih. Hilang kan? Jadi kalau kulit kasarnya kayak kulit badak bisa mulus. Waduh, kalau itu saya nggak tahu. Inilah bukti kayak kelihatannya jari-jari saya ini lebih hebat daripada kulit badak. Karena ini setiap hari saya mukul batu kan, mukul tembok, push up, hitam-hitam ini tangan, ya. Begitu pakai produk itu hilang tuh. Nah, ada kan orang punya kok jadi promosi saya nih ya. Enggak apa-apa karena saya pakai kan. Silakan. Ada orang biasanya putih wajah, bersih gitu ya. Saya kan enggak putih, saya bersih. Maksudnya bersih dalam arti kata karena sering wudhu. Tapi di sini malah begitu dibuka malah beda warna, dia jadi hitam. Kalau saya malah nggak ada kan, nggak ada putih wajah terus di sini jadi hitam gitu, enggak. Gitu. Nah ini berkat ini makanya nih. Nah ini
Ini halal karena makanya cairannya ini dari ketuban kuda yang ini. Ketuban kuda. Nih. Ketuban kuda Kalau ya. ini sedikit campuran minyak rem. Minyak rem. Ya, udahlah ini bukan tugas saya sebenarnya, udah ya. Minyak rem itu apa? Siap. Itu untuk pelicinnya pakai anggur asam atau bagaimana? Karena enggak. Ya sedikit ada anggur asamnya yang ini. Sedikit ada anggur asam. Anggur asam. Campur mur. Iya. Betul. Bukan ketubannya Tuhan, jangan. Nih ketuban kuda campur minyak rem. Ini sedikit ada balsam cap galiga. Itu. Tidak ada. Enggak ada. Enggak. Ada. Ini kalau ini ada yang kenal sagu nggak? Ini dari sagu ini. Sagu dicairkan, diencerkan, campur sedikit minyak tanah, baru kasih parfum. Astagfirullahaladzim. Tabaru. Bahan pokoknya tabaru itu. Ya, sagu. Tapi jangan lihat dari mana dibuat, lihat hasilnya dong, kan gitu. Tapi bercanda mana saya tahu, saya tidak masuk ke pabrik kok. Bang Zuma, mana yang campur ketuban biawak itu yang tadi? Ada tidak? Ada. Yang ini. Ketuban biawak. Udah deh. Udah ya. Kita diskusi ya. Udah. Kita diskusi. Ayo. Siap. Oke, siap. Begini ya, Van. Mumpung ada kita punya narasumber satu, saya sangat ini juga fans juga sama beliau ini, Butet. Karena beliau ini banyak nanya, Van. Kalau di Komal-Komal Islam, beliau ini suka naik bertanya gitu. Cuman bertanya terus, saya nunggu kapan ini bundaku ini menjemput. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya tentang keislaman, tentang konsep keselamatan, atau tentang konsep apalah seperti itu, Bunda. Silakan, Bunda Tet. Enggak lah bang, enggak sekarang bang nanyanya bang. Siapa tahu kiamat besok gimana, Bu? Enggak, belum. Belum ya? Belum bang. Ya. Oke, teman-teman Kristen, kalau ada yang mau naik silakan. Satu kursi buat Anda. Yang mau naik. Ya teman-teman juga jangan lupa ya, besok malam itu ada dialog Bang Zuma versus Pastor Z. Ya. Teman-teman. Oh, yang cewek itu yang dari Manado? Bukan Bunda, yang laki-laki. Kebetulan saya sudah komunikasi sama beliau, dia siapnya 19.00. Jadi kalau di sana jam 7, kita jam 8 di sini di waktu Indonesia Timur karena mereka waktu Indonesia Barat. Ya. Kalau besok malam kita selenggarakan di sini. Alright. Izin sedikit host, Bang Zuma, tadi ada pertanyaan saya lontarkan juga ke Bang Handi, cuman saya agak kurang nangkep. Begini Bang, ini kan selama dialog-dialog kita di Komal-Komal TikTok ini beberapa diskusi-diskusi, bahkan debat-debat sampai gontok-gontokan ya. Nah, malah yang yang mendapat hikmah ini netizen yang di bawah ini, banyak yang menjemput hidayah itu justru orang-orang yang kita lawan berdebat ini yang jarang sekali lah, bahkan saya lihat belum pernah gitu loh ya. Nah ini bagaimana ini fenomena seperti ini ya, silakan. Kayak yang tadi ini, yang barusan ini kan dia di bawah ini tahu-tahu naik, nggak lama hidayah menjemput. Silakan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan kemudian pada zaman Nabi Musa, kebenaran itu disampaikan Nabi Musa kemudian kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang mengukuhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Jadi kebenaran itu datang untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Kebenaran itu datang. Disampaikan oleh Allah. Barang siapa yang ingin beriman kepada apa yang dibawa Nabi Musa, silakan. Pada masa itu. Yang datang kepada Nabi Isa, silakan. Pada zaman itu. Tapi kemudian yang perlu dipahami di sini adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran itu hanya kepada Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Kenapa Nabi Isa itu kemudian tidak disebut sebagai penghibur? Kenapa Nabi Musa tidak disebut sebagai penghibur? Kenapa? Karena pada saat itu skala kecil hanya untuk sekelompok orang, yaitu hanya untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel tidak ada penolong. Begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kemudian untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Maka cakupan ajarannya kemudian tidak ada yang menghalangi. Sama seperti kita nih umat Islam. Ketika kita mencoba untuk menapaki diri kita, ayo deh kita jadi pengikut Nabi Isa. Begitu kita ingin menjadi pengikutnya, kita terhalang dengan ucapan Nabi Isa. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kita dibatasi oleh seruannya. Wahai Bani Israel. Tidak mengatakan wahai keturunan Adam atau ya ayuhan nas. Kita ingin menjadi pengikut Nabi Musa juga demikian. Wa iskala Musa ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Dia mengatakan seperti itu. Wahai Bani Israel, aku ini adalah rasul untuk kalian. Nah kalau di Bible jelas Shema Israel. Israel yang diseru. Yesus pun demikian berseru, wahai Bani Israel. Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan kita. Allah itu esa. Seruannya hanya kepada Bani Israel. Pingin kita jadi pengikutnya. Yesus lagi menghalangi itu. Ada tembok pemisah. Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi ketika kemudian Al-Quran yang menyeru, Zikru rahmati rabbika abdah Zakaria, berbicara mengenai Tuhan, tentang rahmat yang didatangkan kepada Zakaria, itu bercerita tentang kisah. Isnada rabbahu nidaan khafiyah, ketika kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Maka apa yang termaktub dalam hati kita? Allah sedang menjelaskan, menjabarkan kisah Nabi Zakaria kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau diutus untuk kita. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ras syaiba walam akum bidu'a. Artinya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan rangkaian kalimat, di mana kalimat itu kemudian bisa dijadikan sebagai acuan pelajaran untuk kita. Wa inni hibtul mawali miwara wa kanat imraati akhirah fahabli min ladunka waliya, dan sungguh aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Ayat ini bisa dijadikan sebagai acuan orang-orang yang belum memiliki anak untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran ini untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Rasulullah Muhammad SAW diutus. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah karena dia melihat bahwa Al-Quran itu untuk dirinya juga. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi rahmatan lil alamin. Beliau Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, untuk kasih sayang seluruh alam semesta. Nabi Musa tak ada dalil seperti itu. Nabi Isa tak ada dalil seperti itu. Yesus pun tak ada. Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo beritakan. Pemberitaan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, silakan beritakan. Hei teman-teman, ya ada apa? Ketahuilah oleh kalian apa yang harus kami ketahui. Yesus itu diutus hanya untuk kepada Bani Israel. Beritakan kemana-mana, beritakan sampai penghujung dunia. Tetapi tidak memutuskan perkara bahwa Yesus itu untuk kita. Tidak. Kita hanya beriman, oh beliau diutus hanya untuk Bani Israel. Beritakan itu semua, pakai toa di masjid. Wa isqala Isa banu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah.
Beritakan, siarkan, sampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya adalah Nabi Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Jangan ente sampaikan kepada makhluk bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu untuk kita. Jangan. Itu menyalahi konsep. Itu menyesatkan namanya. Karena Yesus sendiri mengakui dia diutus hanya untuk pada umat yang sesat dari Bani Israel. Nah, jadi mereka mendengarkan Al-Quran. Mereka mendengarkan dialog. Setelah itu mereka tahu, oh, ternyata Islam itu bukan hanya untuk umat Islam. Ternyata untuk kita semua sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu apa ruginya saya ketika saya masuk Islam? Ketika saya masuk Islam tak ada ruginya. Saya percaya kepada Yesus, dia utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul, tak ada ruginya. Justru saya lebih mantap karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Di Islam ending imannya mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Di Kristen ending imannya Yesus itu adalah bukan hanya utusan, tapi Tuhan itu sendiri. Waduh, parah ini. Ilmu dari mana mereka dapatkan yang kayak gitu-gitu? Padahal hidup kekal resepnya cuma 2. Mengenal Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dan itu konsepnya hanya ada di Islam. Kalau di Kristen tidak. Coba kita lihat orang-orang Kristen itu. Wahai saudaraku Kristen, apa Bang Suma? Anda beriman Yesus itu utusan? Yes, kami beriman Yesus itu utusan. Oke. Tengok hari Minggu kita intip ke gereja. Apa yang mereka lakukan? Ternyata di mulut mereka mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Tapi dalam rutinitas keagamaan, justru Yesus itu dianggapnya sebagai Tuhan itu sendiri. Ini namanya planos, pembohong, penipu, orang-orang munafik. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah menorehkan kemudian ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan yang mengajarkan mereka menyembah Yesus. Dan apa endingnya? Al-Quranul Karim menjelaskan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan pada hari kiamat nanti Yesus, kata Al-Quran, akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Kok bisa kayak begitu? Ya itu fakta. Apa pembuktiannya? Baca Matius 7 nomor 15 sampai Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang terjadi? Pada saat itu kata Yesus, banyak orang yang menyeru kepadaku, Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, ehonya jelek. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Gila nggak tuh? Ini Al-Quran benar-benar apa ini? Al-Quran kok bisa tahu 1400 tahun silam kalau yang mereka sembah akan menolak sembahan-sembahan mereka di hadapan Allah dan akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang mereka lakukan selama kurang lebih 2000 tahun lamanya. Al-Quran mengatakan itu, Bible mengatakan itu. Lalu apa yang bisa mengantarkan mereka kepada hidayah? Akal sehat, meninggalkan angan-angan, meninggalkan kemudian apa yang mereka jadikan sebagai dasar pijakan agama, meninggalkan tipuan-tipuan dan meyakini bahwa ini tipuan. Kenapa meyakini bahwa ini tipuan? Nah, coba kita tanya. Misalnya saudara kita Ted, kita tanya dia. Yesus mengatakan di dalam Bible Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar kesaksian jemaat biasa. Apa itu? Bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang dan pekerjaan itu yang bersaksi
bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Tapi hari ini ketika ditanya, teman-teman Kristen mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kesaksian kalian ini kok lebih tinggi daripada kesaksian Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya segala mukjizat yang dia lakukan, mempersaksikan dirinya hanya utusan Tuhan. Kok Kristen-Kristen ini seperti iblis yang mempersaksikan manusia jauh di atas level Tuhan? Siapa yang membimbing orang Kristen bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Wallahu alam bisawab. Saya angkat tangan, saya menyerah. Saya telah menguliti kurang lebih 20 tahun Bible. Dari kitab Kejadian, Masya Allah, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Mimpi, yaitu kitab Wahyu katanya, tak ada kesaksian Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjelma. Dia adalah Tuhan yang berkenosis, dia adalah Tuhan yang berteofani, dia adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Tak ada ajaran Yesus itu. Lalu siapa yang mengantarkan teman-teman kita Kristen bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ternyata setelah saya baca Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa Al-Quran yang menjelaskan? Karena Al-Quran datang belakangan, melihat step by step kehidupan anak keturunan Adam. Dari detik ke detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, bulan, tahun. Al-Quran yang maha kuasa, yang maha menyaksikan, menorehkan kemudian. Yang mereka alami itu, kata Allah, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji kepada mereka sehingga mereka tak mampu melihat kesaksian Yesus itu. Bahkan mereka membaca tapi menganggapnya sepele. Kenapa? Karena matanya, telinganya, hatinya ditutupi oleh iblis yang menjanjikan angan-angan kosong pada mereka. Subhanallah. Saya kira begitu. Ya, Saudara Palopo, jangan sekali-sekali bertanya kepada saya kalau saya lagi semangat. Panjang pasti. Demikian. Masya Allah. Ya, disapa Pak Palopo, disapa. Ya, disapa dulu ini kita punya tamu. Selamat malam, Scorpio. Selamat malam Kak. Kak, Iya, anyway, iya. saya Muslim. Saya mau nanya sesuatu. Kak, kita Ini kan, sebentar. Kamu Muslim? iya. Oh iya. Kalau Pandi masih jomblo itu, silakan. Kak, ini saya mau tanya. Kan kita tuh di Islam itu kan ada 25 nabi yang harus kita ketahui, ya kan? Ya. Nah, terus ada 4 nabi nih. Di antara 25 nih ada 4 nabi yang diturunkan kitab oleh Allah kan. Kitab Zabur untuk Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Al-Quran Nabi Muhammad kan. Nah, ini ada teman saya yang Kristen, dia nanya, kalau Injil itu kan untuk Isa katanya. Jadi saya jawab, iya memang betul, kitab Injil itu hanya untuk kaumnya Nabi Isa. Kalau kami sekarang nih yang Muslim kaumnya Nabi Muhammad, sekarang udah ganti jadi Al-Quran kitab kita. Aku jawab kayak gitu. Terus dia nanya lagi, terus yang Injil itu udah nggak berlaku lagi kan, sama-sama firman Tuhan kamu bilang. Dia bilang kayak gitu. Nah, dari situ saya nggak bisa jawab, iya juga sih kan juga firman Tuhan juga ya, kayak gitu. Minta jawabannya Kak ya. Baik. Ya, silakan Bang. Iya. Masya Allah. Jadi Torah itu didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Al-Quran didatangkan kemudian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ahzallahu mitsaka bani Israil. Jadi kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil itu cakupannya kemudian adalah Bani Israil. Allah mengatakan apa? Walaqad, dan sungguh ahzallahu mitsaka bani Israil. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel
Lalu apa kata Allah? Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Kami mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, 12 suku dari anak Yakub hasil poligami Nabi Yakub alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Wa qala Allahu inni ma'akum. Aku ini bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah umat yang dimanja. Bani Israel itu umat yang disayang, umat yang dikasihi oleh Allah. Bani Israel, umat pilihan Allah. Lain akamtumus shalah. Sungguh jika kamu melaksanakan, jika kamu, kata Allah. Tapi kalau tidak gimana? Sungguh kata Allah, lain akamtumus shalah. Jika kamu melaksanakan salat, iya, jika kamu. Tapi sekiranya engkau tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Jadi perintah Allah itu untuk ibadah mereka itu mereka salat. Wa ataitumuz zakah, dan engkau membayar zakat, membersihkan hartamu dengan berimpak dan bersedekah, kata Allah. Wa amantum birusuli, dan beriman kepada utusan-utusanku. Wa zartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana, dan membantu mereka, engkau pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, kata Allah. Pasti aku akan menghapuskan dosa-dosamu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tapi apa kata Allah? Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, ingkar setelah itu, kata Allah. Apa kata Allah? Faqad dalla sawa'as sabil. Sesungguhnya dia, Bani Israel, telah tersesat dari jalan yang lurus. Tersesat dari ajaran Nabi Isa. Mengikuti ajaran orang-orang yang justru mengajarkan Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka apa kata Allah? Jangankan kitabnya, jangankan ketetapannya, jangankan hukum-hukumnya. Orang yang membawa hukum aja mereka tolak. Itu jawabannya, saudariku. Sederhana bukan? Kalau ditanya, mana kitab Injil, mana kitab Torah, mana hikmat Injil yang didatangkan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya sederhana. Jangankan ketetapan Allah melalui Nabi Isa yang tidak kemudian ditorehkan dengan jujur di atas lembaran sebuah kitab, Nabi Isanya aja ditolak. Boro-boro cari kitab Injil, uang Nabi Isa aja ditolak, Cak Ayu. Oh, gimana kitabnya mau ditemukan? Gimana ajarannya bisa ditemukan? Nabi Isanya ditolak, diingkari, bahkan mereka membuat makar, menjual Nabi Isa ke bangsa Roma sebagai penguasa kala itu, untuk menjadi dewa mereka, Bani Paulus. Mereka menjual Nabi Isa. Maka dikatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis sebuah buku lalu mengatakan ini dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Inilah buku yang mereka tulis, yang mereka jual ke penjajah pada masa itu, penguasa Roma pada saat itu. Yang tampil di antara kita terjemahan-terjemahannya yang disebut Bible. Dan untuk menutupi bahwa itu hanyalah hasil penyelidikan, mereka mencoba mengambil kata Injil dari Al-Quran dan mengatakan kitab mereka itu adalah Injil, kitab mereka itu adalah Alkitab. Padahal sejatinya itu adalah hasil pengingkaran yang diterangkan oleh Al-Quran. Paman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Lalu selanjutnya 1 menit paling lama. Bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, kata Allah. Dan sungguh, kata Allah, mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Itu kata Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah Injil dari umat yang sudah dilaknat, sebuah Injil dari umat yang hatinya sudah membantu? Bagaimana mungkin? Faktanya apa di lapangan? Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman dari Allah yang Allah sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, mana segala firman itu? Ayo tunjukkan saya orang Kristen yang mampu menunjukkan segala firman yang
Nabi Isa atau Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel? Mana? Tak ada. Yang muncul adalah catatan harian Lukas. Yang muncul adalah surat-surat kepompong dari Paulus. Segala firman itu mana? Yang Yesus katakan dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:50, dan apa yang aku sampaikan, aku tahu bahwa firman-Nya, perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, sekarang mana perintah Tuhan yang Yesus terima? Mana? Tak ada lagi. Maka Al-Quran kemudian datang. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab. Ini kata Allah nih. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Ini kata Allah. Jadi Allah kemudian mengutus Al-Quran, mengutus Rasulullah menjelaskan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Ini kata Al-Quran. Namun sebelumnya Allah mengatakan apa kepada mereka? Bahwasanya seruan-seruan Allah ditujukan kepada ahli kitab untuk menuju kepada Al-Quran, untuk menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu endingnya. Endingnya dari itu semua adalah mereka diajak oleh Allah untuk menuju kepada Rasulullah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang diberikan Taurat, yang diberikan Mazmur, yang diberikan Injil, sungguh Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak dibiarkan untuk tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi la man ittaba ridwan subulas salam. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk menuju kepada keridaannya, kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi solusi terakhir hanya Al-Quran. Makanya banyak yang mu'alaf. Karena mereka bingung. Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Lalu untuk kita apa? Satu-satunya hanyalah Al-Quran. Kenapa? Karena jangankan kita orang Indonesia, ahli kitab aja diajak menuju kepada Islam, ahli kitab aja diajak menuju kepada Al-Quran, apalagi kita ini. Saya kira begitu, saudari saya. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau mengurangi, ya silakan. Oh iya, berarti kan tetap hukum yang ada di Injil itu tetap ada, cuman tuh dengan turunnya Al-Quran ini menjadi penyempurna kitab-kitab yang dulu ya, Kak Zuma ya. Oh Iya, betul, benar sekali. iya deh, Kak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Scorpio ya. Boleh nanti kita gantian ya. Banyak juga teman yang di bawah, saudara kita mau naik. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Maru. Ini kalau cewek ini bahaya, terima kasihnya kok begitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ya cewek berisannya bagus. Ya, terima kasih host sudah dinaikkan. Yang pertama kami mau ngucapin terima kasih, habis itu ingin kepada Guru Nda Juma atau Pak Juma, kami Bang Zuma aja juga. Bang Juma yang sama host Pak Palupo udah berapa malam saya ngikuti Pak Palupo terus di roomnya Batamsel dengan pendeta besar kita. Cuman ada gini, ada yang biasanya saya kan ngikuti di mana komalnya Bang Juma gitu kan, cuman
entah bosan entah apa gitu ingin mencari sesuatu yang baru, jumpalah di Komal ngikuti Pak Palupo. Habis itu tergelitik tadi malam itu berapa malam dengan saudara yang ngaku muslim yang dari Dimitri itu Pak Palupo, sama yang mau pagi tadi ada orang Melayu itu yang Kristen. Jadi saya yang tergelitik gini, saya kira karena kayak saya di Sumatera, jadi saya pikir yang Kristen itu Batak aja gitu. Rupa ada juga suku saya yang Melayu itu Kristen gitu kan. Sampai ditanya gini gitu, sampai dibilang pendeta besar terakhirnya kayak mana tuh Pak Palupo, tersesat di Roma kata dia kan. Iya. Nah, jadi situ tergelitik juga, mudah-mudahan ada di sini di Komal ini Dimitri itu bisa naik. Dia kenapa benci kali sama pendeta besar padahal udah 11 tahun dia dipatikan kan. Cikan ya. Kalau saya baru 8 tahun. Iya. Pak. Iya. Iya. Kalau Pak Palupo kan udah bukan pendeta besar lagi, tapi udah apa namanya? Santo. Santo. Iya. Jadi Bang Juma, kami itu penggemar, tapi Bang Andi juga gitu, maksudnya Pak Bang Alip juga kan. Kalau sama akun Komalnya Bang Pandi ini memang baru malam ini kami gabung karena ngikuti Pak Palupo kami setiap hari. Jadi di mana Pak Palupo kami ngikuti udah 2 hari ini. Ya, Masya Allah. Iya. Makanya kita minta kepada beliau supaya jangan cepat sekali meninggal dunia, Pak. Ya. Iya. Jadi saya sedikit Pak Baru ya. Jadi memang kami Bang Suma ini khusus menginjili seluruh makhluk. Makhluk. Ya, jadi yang bingungnya begini Bang Suma. Ketika kita menginjili jerapah, monyet dia diam itu Bang Suma, nurut. Dibacakan Yohanes 17:3, ngangguk-ngangguk dia. Nurut. Nah, tetangga kita sebelah ini ketika ditanya 17:3 dia nyasar ke Kejadian, kemana, ke Wahyu, kemana, nyasar di Roma, nggak nyampe Roma. Itulah Al-Quran mengatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk kan gitu. Betul. Masya Allah. Saya memang khusus spesial penginjil makhluk. Sesuai perintah yang ada di Bible. Silakan Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita gantian Pak? Iya, terima kasih Gurunda, Bang Juma, Bang Andi, Bapak Bang Alip semuanya. Kami mohon izin pesan terakhir untuk Oten. Ini pesannya dari mau turun habis itu mau ngikuti ini tempat pendeta besar. Enggak. Jadi pesan terakhirnya ini untuk Oten. Ada pesan dari pendeta besar. Oten kalau mau naik itu jangan mabuk. Kalaupun mabuk, minumnya di Lapu Tua, mabuknya di Lapu Tua, jangan minumnya di Lapu Tua, mabuk di Komal Muslim. Mabuk nanti Oten itu. Ya itu ya Pak Juma ya, semuanya Pak Palupo kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat keluarga semua ya Pak Maru, terima kasih. Kita sapa lagi Pak Ambar. Assalamualaikum, selamatkan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda. Kenapa Ki? Ini saya nih cuman mau bertanya, mungkin tidak ada manfaat buat saya tuh. Cuman penasaran ya Bang Juma. Iya. Jadi gini, saya tuh kan di kitab kita kan, Isa tuh kan sama Yesus kan sama kan, kalau ustadz-ustadz saya, guru-guru yang lain bilang tuh sama. Terus? Saya tuh gini, di kitab yang Kristen itu mengatakan murid-murid Yesus. Apakah di dalam kitab kita murid-murid Yesus tuh sama gitu dengan apa yang ditulis di Injil? Iya, jadi gini. Sebenarnya terkait dengan Nabi Isa alaihissalam itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu dulu. Tapi yang berhubungan kemudian dengan Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Bani Israel aja yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tak ada hubungannya. Dan kita juga tidak ada kepentingan mengatakan sama.
atau berbeda. Enggak. Al-Quran tidak pernah membahas tentang kesamaan. Al-Quran tidak pernah membahas tentang perbedaan. Karena sejatinya Yesus itu ya adalah oknum yang dijajakan kepada penguasa pada saat itu. Kristen ini muncul setelah Nabi Isa itu terangkat ke langit dengan tragedi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Tragedi ini kemudian diramu, disampaikan kepada penguasa pada saat itu dia menguasai tanah Yerusalem, sehingga muncul konsep disesuaikan dengan kemana konsep itu dijual. Nah, lahirlah yang namanya Yesus. Kita tak perlu sibuk mempersamakan atau sibuk membeda-bedakan. Kenapa? Kita beriman bahwa yang datang itu Nabi Isa, bukan Yesus. Yang datang itu Nabi Isa alaihissalam. Bukan orang yang lahir di kandang binatang, bukan. Tapi yang lahir dekat pohon kurma. Itu Nabi Isa, itu iman kita. Kalaupun ada kesamaan cerita, ya tinggal mereka milih. Dia mau mengakui Nabi Isa Yesus itu sama atau tidak. Dia mau menolak pun ya itu adalah hak mereka. Tugas kita hanya menyampaikan bahwa Nabi Isa dengan para sahabatnya, dengan muridnya yang disebut Hawariyun, adalah mereka orang-orang Bani Israel. Sedangkan yang mereka sebut murid, ya tengok aja. Mereka ngaku murid kan juga, padahal mereka bukan Bani Israel. Penulis kitab Lukas dikatakan murid, padahal Lukas tak pernah bertemu dengan Yesus. Paulus pun dianggap sebagai murid, Paulus padahal tak pernah bertemu dengan Yesus. Jadi pemikiran ini kita jangan mau terbawa arus oleh mereka. Mau disama-samakan, ya itu derita mereka. Mau dibeda-bedakan juga derita mereka. Iman kita adalah Nabi Isa alaihissalam Rasulullah ila Bani Israel. Rasul Allah untuk Bani Israel. Kalau dikatakan sama, karena bercerita tentang manusia yang lahir tanpa ayah. Kalau dikatakan sama, karena dia diutus untuk Bani Israel. Kalau dikatakan sama, karena dia lahir tanpa ayah. Kalau dikatakan berbeda, bagi kita dia hanyalah nabi, bagi kita dia hanyalah rasul, mentok di situ. Tapi kalau dikatakan berbeda, bagi mereka Yesus itu Tuhan. Dia adalah dewa yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus imannya sama dengan imannya umat Islam? Apakah Yesus kesaksiannya tentang dirinya sama dengan kesaksiannya umat Islam tentang Yesus? Tentang Nabi Isa? Sama. Hebatnya itu di situ. Nah, permasalahan berikutnya, apakah sama kesaksian Yesus dengan kesaksian orang Kristen? Berbeda. Apakah sama ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Berbeda. Apakah sama misi kedatangan Yesus di dunia dengan misi kedatangan Yesus menurut Kristen? Berbeda. Jadi dalam hal ini kita diantarkan kemudian kepada wawasan kita tidak mempersama-samakan dan kita tidak membeda-bedakan. Tugas kita hanya menyampaikan bahwa Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, memiliki Hawariyun, murid-murid yang kemudian ditanyai oleh Yesus, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Kemudian mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah, yang akan menolong kemudian ajaran Allah untuk diteguhkan, diajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang ada di dalam iman kita. Jadi antar sama ataupun berbeda, ya sama seperti Elohim, Yod-Heh-Vah-Veh dengan Allah, kita tidak punya kewajiban untuk mempersama-samakan. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan mereka sebut dengan Elohim. Kalau hari ini mereka mengatakan bahwa Elohim itu adalah Allah, silakan. Tapi Al-Quran tidak datang mempersamakan kata Yod-Heh-Vah-Veh itu dengan Allah. Allah hanya mengatakan, ini adalah Tuhan alam semesta. La ilaha illa ana. Itu. Berarti bukan tugas kita kemudian untuk mempersama-samakan. Kalau mereka kemudian yang mempersama-samakan, itu fakta. Buktinya apa? Di Al-Quran, di terjemahan Al-Quran tidak ada kata Yahweh. Di terjemahan Al-Quran tidak ada kata Bapa. Di terjemahan Al-Quran tidak ada kata Yehova. Tetapi di kitab mereka bermandikan kata Allah. Siapa yang mengganti baru-baru ini terjemahannya? Dari Nabi Isa menjadi Yesus. Apakah Al-Quran? Bukan.
Tetapi mereka, dengan kata lain, mereka lah yang mempersama-samakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Mereka lah yang mempersamakan antara Injil dengan Bible. Mereka juga yang mempersamakan antara Allah dengan Yahweh, Yotevave, Theos yang mereka sembah. Jadi kita hanya ongkang-ongkang kaki, itu derita mereka. Subhanallah. Saya kira begitu, Bung. Saudaraku Ambar Tripalupi. Jangan ganti triknya, ini bahaya ini. Bisa jadi Tuhan juga ente nanti. Silakan. Jadi Tri. Islam saya bang. Oke ya, Bang Ambar. Nah, jadi kan gini bang, kan Nabi kita Isa alaihissalam itu kan nanti kan turun di akhir zaman kan, untuk melawan Dajjal kan. Iya. Jadi setelah dia turun ke dunia, dia akan sholat kan. Iya. Berarti dia mengikuti kayak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dong. Iya, makanya dikatakan bahwa semua nabi itu muslim. Iya. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu kan akan jauh tuh bang. Iya. Nah, jadi setelah zaman-zaman itu tuh gimana kepercayaan orang yang berada di zaman itu bang? Antara siapa? Kepercayaan orang-orang yang di antara zaman Nabi Isa alaihissalam sama Nabi Muhammad SAW nih, itu menganut kepercayaan apa bang? Ya, Trinitas ada, Tauhid ada yang Tauhid, ada yang Trinitas. Ya. Kalau yang Islam kan Nabi Isa alaihissalam kan untuk kaum Yahudi. Ya. Nah, untuk negara-negara lain ini kan misalkan belum tahu agama Islam, belum tahu agama apa. Iya. Itu bang. Itu disebut kaum fatrah. Sama seperti kedua orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah kaum fatrah. Kaum yang mengalami kekosongan utusan. Mereka tak ada hukum. Bagaimana kemudian Tuhan ingin menghukumi mereka? Sementara tak ada hukum yang datang kepada mereka. Tak ada nabi, tak ada rasul yang datang kepada mereka. Mereka adalah hukum fatrah. Maka salah ketika ada orang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu ada di dalam neraka. Salah. Keliru itu. Hukum apa yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menghakimi kedua orang tua Rasulullah? Tidak ada perintah datang kepada beliau untuk sholat. Tak ada perintah kepada mereka untuk ibadah, puasa. Tak ada perintah untuk zakat. Tak ada perintah untuk berhaji. Tak ada nabi dan rasul yang diutus kepada kedua orang tua beliau. Maka beliau disebut hidup di masa fatrah. Di mana mereka tak ada nabi dan rasul. Tak ada hukuman. Tak ada hukuman. Sama ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa Taurat itu diutus untuk kaumnya Nabi Musa, maka di luar Nabi Musa yang tidak memiliki Taurat, ya tidak ada kewajiban kemudian untuk mentaati hukum Taurat itu. Seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ. Kata Allah alaik. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayati illa bi isnillah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus membawa satu mukjizat kecuali dengan izinku, kata Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi sekarang permasalahannya adalah Nabi dan Rasul mana yang kemudian yang datang kepada kedua orang tua. Ya Allah nggak ceritakan. Berarti bagi kita itu cukup dengan mengimani bahwa mereka adalah kaum fatrah. Saya kira begitu. Makasih Bang Zuma. Iya, sama-sama Bang Amdar. Bang, sebenarnya ini nih pertanyaan dari istri saya Bang. Oh iya. Ke saya. Iya. Jadi saya ini nggak bisa jawabnya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya bertanya ke Bang Zuma. Alhamdulillah dia udah sedikit Iya, ngerti insya lah. Allah. Iya.
Makasih Bang ya. Sama-sama Bang Amdar. Salam sama bini ya. Sehat selalu. Oke Bang Amdar, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Daeng, saya sebenarnya ada yang sangat miris ini Bang. Subhat-subhat yang mereka lontarkan, fitnahan terhadap Nabi Ismail alaihissalam ini Daeng ya. Mereka ini sangat memilukan gitu ya ketika mereka menuduh bahwa Nabi Ismail ini adalah hasil zina dan bagaimana. Padahal saya baca di Kejadian 17:20 itu deh bahwa Nabi Ismail itu adalah salah satu yang diberkati oleh Allah. Lalu bagaimana mereka mengingkari ayat ini? Ini bagaimana ini? Ini saya bingung juga mereka ini. Silakan. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sebenarnya beliau tahu jawabannya, tapi sengaja dia menjawab untuk meningkatkan pemahaman kita atau mengingatkan kita kepada pemahaman yang kita sudah lupakan. Karena saking banyaknya ilmu yang telah kita serap dari para narasumber. Jadi memang betul, di dalam Bible, di kitab Kejadian 17 maksudnya, di situ apa kata Tuhan kepada Nabi Abraham? Apa kata Tuhan? Di Kejadian 17 itu. Ketika Nabi Abraham meminta tentang segala sesuatu agar terjadi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Tuhan mengatakan apa? Tentang anakmu yaitu Ismail. Aku telah mendengarkan semua itu. Itu kata Tuhan. Nah, sehingga apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim atau Abraham, apa yang diminta kemudian? Apakah dia minta supaya anaknya Nabi Ismail itu mendapatkan kutukan? Apakah kemudian Nabi Abraham berdoa supaya kemudian anaknya ini mendapat kutukan, mendapatkan celaka, mendapatkan sesuatu yang tidak baik? Ya. Di dalam Kejadian 17, di situ diterangkan dengan sangat jelas tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Loh, artinya apa permintaan Nabi Abraham tentang anaknya? Itu dikabulkan oleh Allah. Makanya dikatakan, dia Ismail akan kuberkati. Diberkati loh. Makanya dikatakan bahwa mereka ini penumpang gelap. Bible, kitabnya orang Yahudi, melakukan orang-orang Yahudi kemudian mengetahui bahwa Elohim yang mereka sembah juga memberkati Nabi Ismail. Dan Al-Quran juga mengatakan demikian. Bahkan ketika keturunan Yakub ditanya oleh ayahnya Yakub itu sendiri, apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Itu pertanyaan Nabi Yakub kepada ke-12 anaknya. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ya wahai anak-anakku, apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Kata Nabi Yakub. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Anak-anak Yakub mengatakan apa? Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahku Yakub, dan Tuhan nenek moyangmu, wahai ayahku Yakub, yaitu nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu ilaha wahida, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami anak-anakmu wahai ayahku Nabi Yakub akan berserah diri kepada Allah. Jelas kok itu. Hanya orang kafir laknatullah alaihi yang menghujat Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam Kejadian 12 nomor 6, ada yang ingat apa bunyinya? Kejadian 12 nomor 6 nomor 3. Nomor 3. Ada yang ingat? Kemudian Aku
akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Siapa yang mengutuk Ismail? Islam atau Kristen? Kristen. Siapa yang dikutuk oleh Elohim kalau begitu? Siapa yang memberkati Nabi Abraham? Islam atau Kristen? Islam. Siapa yang mengutuk Nabi Abraham? Islam atau Kristen? Kristen. Kalau begitu siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ya Kristen lah bang. Luar biasa bukan? Jadi pada Islam tak ada alasan untuk menolak bagi orang-orang yang berfikir. Tak ada alasan. Umat Islam kemudian adalah umat pilihan yang senantiasa diberkati oleh Allah. Karena berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Saya kira begitu, saudaraku Bang Polo. Silakan. Masya Allah ya. Jadi itulah bang, saya sangat sedih ketika mereka menghujat, mengatakan bahwa itu padahal di dalil-dalil di Bible itu sendiri bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu sangat ditinggikan, salah satu utusan Tuhan yang ditinggikan ya. Masya Ya kita sapa dulu Daeng. Like Erli, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Maaf Ya, bang, saya naik ini sambil nunggu Oten yang masuk nih bang. Ini sebenarnya saya udah lama mau naik, mau tanya sesuatu kepada Bang Zuma ini. Gak apa-apa Bang ya? Ya. Silakan Bang, silakan. Oke Bang, makasih Bang. Jadi gini Bang, mau tanya, Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Jadi pertanyaan saya, apakah kitab sebelumnya untuk kaum Yahudi juga wajib mengimani Al-Quran gitu? Atau mereka juga tetap pada kitabnya sendiri, di mana memang diberikan khusus untuk kaum mereka? Seperti kita ketahui bahwa agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, tetapi apakah kitab atau agama Yahudi juga diridhai karena Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan khusus kitabnya juga untuk kaum mereka sendiri. Itu aja Bang Zuma, makasih. Iya, baik. Jadi pertanyaan ini sangat bagus ya. Bunda Rahma, boleh ingatkan saya surah yang menceritakan tentang ini? Ayat surah Al-Araf ayat 157 Gurunda. Bunda Rahma ini guru saya yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Seperti itu. Ya, saya ingatku seperti itu bunyinya. Apa yang dikatakan di kandungan ayat itu? Orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang tidak mengerti Torah, yang tidak mengerti Zabur, yang tidak mengerti Injil, yang kemudian nama beliau mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka kemudian berbuat ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, mereka oleh Rasulullah diutus untuk kepada mereka agar Rasulullah membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada Yahudi, kepada Nasrani. Apa tujuan pengutusan Rasulullah untuk Yahudi dan Nasrani? Untuk membebaskan mereka dari beban-beban, dari belenggu-belenggu hukum yang ada pada mereka, yang Allah berikan kepada mereka sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang. Hukum-hukum apa saja? Hukum seperti Sabat,
kemudian tentang pembagian harta, kemudian berbicara mengenai cara ibadah salat, cara perpuluhan, lalu kemudian berbicara mengenai haid, itu dibebaskan semuanya menuju kepada hukum Islam. Makanya Al-Quran mengatakan yang saya terangkan tadi, bahwa Nabi Muhammad diutus kepada mereka untuk membebaskan mereka dari hukum-hukum yang datang kepada mereka dan menuju kepada Al-Quran. Apa buktinya? Coba kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ini ditujukan kepada orang Yahudi, pemegang Torah dan Injil. Wahai orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kalian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Jadi mereka, Bung, Nabi Muhammad diutus untuk Yahudi dan Nasrani. Dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Fungsi Rasulullah untuk memutuskan kemudian perkara yang sudah bercampur aduk antara perintah Tuhan dan perintah manusia. Apa itu? Belenggu-belenggu dan beban-beban yang ada di antara mereka. Demikian. Terima kasih Bang Zuma atas jawabannya, Bang. Saya turun dulu ya. Terima kasih. Sama-sama, saudara, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman Kristen, kalau yang butuh bimbingan belajar bimbel, silakan kirim permintaan. Jangan lupa typing di bawah ya. Yang teman-teman Kristen yang butuh bimbingan belajar soal Bible, silakan. Kebetulan ada sarjana teologi S4 autodidak dari Vatikan, kami datangkan langsung. Silakan teman-teman Kristen. Pandai kau, pandai kau, Dek, pandai. Pandai kau, Dek. Izin sedikit, karena belum ada otenda, izin sedikit ya. Tadi itu di Komar siapa ya? Bang Apologet Islam. Apologet apa namanya kalau nggak salah, Bang Yunus. Nah, ada oten tuh, dia bilang gini, tolong orang Islam tuh, kalian tuh jangan menyamakan bahwa Yesus tuh Muslim. Saya tidak mau, dia menolak itu, Gurunda ya. Jadi aku minta gini, jadi kalau kenapa saya bilang Nabi Isa atau Yesus di Islam? Karena apa yang dilakukan Yesus itu berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan sekarang. Sujud, Yesus sujud tuh di Taman Getsemani, kita orang Islam sujud, bersuci, membasuh kaki dan buka kasut tuh orang Islam lakukan. Kalau kau kan segala macam, dia nggak mau dia marah-marah, dia ngamuk kalau ya Allah Rabbi. Kalau diminta mana Yesus secara dia Kristen, nggak ada juga sih. Jadi heran ya tenoten. Silakan Gurunda. Ya, diperjelas dulu ya. Ya, jadi gini, di kehidupan kita di atas muka bumi ini, relnya itu cuma dua. Bukan karena Yesus sholat, bukan. Bukan karena Yesus puasa, kagak. Bukan karena Yesus itu menyembah satu Tuhan, tidak. Maka kemudian kita mengatakan Yesus itu Muslim, bukan. Tidak. Bukan sama sekali. Tetapi rel dalam kehidupan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan pencipta kita. Yang kedua, menolak untuk diatur dalam kehidupan, yaitu kufur, ingkar. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus ketika hidup, apakah dia ingkar, menolak perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya, atau Yesus itu justru takluk, taat kepada hukum yang datang kepadanya? Itu dipertanyakan kepada mereka. Apakah Yesus itu takluk kepada hukum Tuhan, atau Yesus itu ingkar tepat terhadap hukum Tuhan? Kalau dia takluk, berarti dia seorang Muslim. Yang menjawab bukan kita, yang menjawab keadaan Yesus pada saat hidup, yang menghantarkan kemudian Yesus itu adalah seorang Muslim. Apa buktinya? Yesus berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Kata kasih dalil, Kisah Pewarta 4 nomor 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami
Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh Yesus hamba-Mu yang suci itu. Yesus sebagai hamba. Hamba yang suci katanya. Berarti Yesus ketika hamba yang suci, padanya tidak ada titik noda pengingkaran terhadap hukum Tuhan. Dan betul, di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang mengaku, makananku adalah melakukan segala perintah Bapa yang datang kepadaku dan menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan itu. Bukan hanya itu, malah Paulus mengatakan dalam Galatia 4 nomor 4, apa kata Paulus? Yesus adalah manusia yang takluk terhadap hukum Taurat. Jadi kita mau kemana? Kita mau mengatakan Yesus itu bukan muslim, tak bisa. Karena keadaannya yang mengantarkan begitu. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan bahayanya, apa kata Yesus? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Tuhan yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhanku kepadaku. Ayo. Siapa yang ingin membantai ini? Kalau Yesus itu bukan seorang muslim. Ayo. Siapa yang berani? Sedangkan yang disebut kafir itu, baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat. Itu baru kafir. Itu namanya kafir. Di dalam Filipi 3 nomor 8, apa yang dikatakan oleh Paulus? Hukum Taurat itu adalah kotoran. Jadi kayak mana? Apakah betul Yesus itu adalah kafir atau Yesus itu muslim? Karena hanya ada dua rel. Yang rel pertama adalah muslim, rel kedua adalah kafir. Yesus mustahil kafir. Yesus mustahil kafir. Yesus adalah muslim yang taat. Galatia 4 nomor 4. Lalu kemudian dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa, dan atas kesalehannya doanya telah dikabulkan agar dia diselamatkan dari maut. Parah kali bah. Matius 26 nomor 39. Yesus menghabiskan waktunya untuk berdoa semalam-malaman, sujud menyembahnya kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Parah kali. Katanya itu dagingnya bang. Itu dagingnya itu bang, katanya daging. Nah, terus kalau bukan daging ini bisa nggak dia sujud tanpa roh? Itu lagi. Belum pernah kita mendengarkan berita seorang mayat melarikan diri karena takut kena kebakaran. Tak pernah itu. Roh itu yang menghantarkan Yesus lapar. Roh itu yang menghantarkan Yesus ketakutan. Roh itu yang menghantarkan Yesus bersungguh-sungguh sampai titik-titik keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Apa yang mengantarkan Yesus mengalami hal tersebut? Roh. Kira-kira Yesus bisa enggak ketakutan tanpa roh di dalam jasadnya? Tak bisa, Cak Ayu. Berarti jasadnya Yesus dan rohnya Yesus itu adalah hamba Allah. Ayo. Bisakah jasadnya Yesus itu sujud beribadah tanpa roh? Tidak bisa. Belum pernah ada mayat sujud, berlari, berkata, ketakutan, menangis, berdoa. Belum ada. Diam. Jadi tak ada jalan. Yesus itu rohnya dan jasadnya adalah seorang muslim yang taat. Muslim yang taat. Subhanallah. Jadi jalan kebenaran itu satu-satunya hanya di Islam. Barakallahu fik, wahai umat Islam seluruhnya. Demikian. Iya Bang Abu, apa yang mau disampaikan Bang, silakan. Assalamualaikum Bang Abu. Abu Mamduh. Assalamualaikum. Langsung aja. Waalaikumsalam. Langsung aja Bang.
Iya, ini kebetulan saya ini baru masuk, ini bisa masuk di roomnya Bang Bang, Zuma. Bang Abu langsung aja Bang, langsung aja silakan. Iya, ini saya mau menyampaikan amanat Bang. Nasis anak gue. Iya. Iya, soalnya begini, izin dulu Bang Zuma, kawan-kawan muslim kalau bisa ditahan dulu ya kawan-kawan ya. Izin, kalau tidak ku blok kalian. Jangan. Silakan sahabat. Lanjut. Adik saya bercanda, silakan. Ini saya mau menyampaikan amanat teman saya. Iya. Jadi teman saya itu sahabat saya, beliau itu orang Kristen dulu. Ya. Akhirnya sering menonton di room Bang Zuma melalui HP anaknya. Akhirnya dia itu sekarang sudah jadi mu'alaf. Masya Allah. Nah, udah jadi mu'alaf dan beliau menyampaikan kepada saya kalau bisa masuk ke room Bang Zuma, tolong sampaikan rasa terima kasih saya dan salam saya untuk semua saudara-saudara yang ada di room ini. Begitu Bang. Dan kebetulan sekarang beliau sudah berangkat haji. Allahu Akbar. Iya, tahun ini beliau berangkat haji. Jadi 9 hari yang lalu beliau terbang dan beliau menyatakan begitu, menyuruh kami untuk menyampaikan salam dan rasa terima kasih dan menyampaikan semangatnya untuk Bang Zuma dan saudara-saudara yang ada di room ini. Ya, saya masuk ke sini hanya untuk itu aja sih, menyampaikan amanatnya Bang. Ya, salam balik buat beliau, salam hormat. Insya Allah nanti saya sampaikan salamnya dan beliau juga ingin mendoakan room ini supaya bisa lancar dan makin jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Iya, hanya itu aja Bang. Saya terima kasih sudah bisa dinaikkan. Terima kasih Bang Abu. Iya. Oke, terima kasih Bang ya. Salam semua untuk saudara-saudaraku Bang Handi semuanya. Ya. Ya Bang, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak di luar sana yang bersyahadat tanpa kita tahu ya, teman-teman. Antara lain disampaikan oleh saudara kita Abu. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya dari Malaysia, fans tegar Bang Zuma. Masya Allah. Saya dapat naik Bang Zuma. Sahabat. Ya. Silakan Pak, silakan. Jikalau siapa Kristen yang tengok debat Bang Zuma, jikalau dia guna otak, dia pasti masuk Muslim Bang Zuma, insyaallah. Amin, insyaallah. Amin. Oke Bang Zuma. Tapi yang tidak mengerti tidak punya otak gitu. Bahayanya. Pak Iman. Ya. Berarti yang nggak mau mendengar atau mengikuti arahan Bang Zuma nggak punya otak gitu maksudnya? Bukan. Iya. Terus? Bilang aja iya nggak apa-apa. Berpikir nggak rugi Bang. dia akan masuk Islam begitu Bang. Bukan, Bilang aja iya. Tidak bagus juga Bang kalau kita cakap dia tiada otak. Otaknya ada. Cuman tergadai. Tidak difungsikan otaknya. Ya. Diistirahatkan. Begitulah mungkin. Ya Bang. Oke ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang ada di Malaysia, kota terbesar yang ada di Kairo Timur. Masya Allah. Silakan. Bukan di Kairo, mana di Kairo Malaysia? Anggap aja gitu. Oh, anggap aja. Iya. Bukan di Kairo, di Jeneponto. Wah, Jeneponto Selatan. Mantap. Iklan mikir lagi Bunda Ramai, nanti aku potong. Iklan mikir lagi. Oh Bunda itu. Matiin Roy. Iklan mikir lagi. Satu slot lagi. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi apa kita ini lagi jadi jelas tadi ya penjelasan guru kita ya Bang Zuma. Kenapa kalian mengklaim Yesus itu sok-sok mengklaim ya? Kalau kita minta bukti di mana Yesus mengenal Kristen, gak ada sepotong pun ya. Jangan dikata satu kalimat, sepotong kalimat pun gak ada. Jadi Yesus itu terangkat baru datang si Paulus
menyampaikan itu ya tentang Kristen. Pengikut Paulus yang pertama kali di Antioquia itulah diberi nama Kristen ya, itulah teman-temannya. Tapi banyak juga saudara-saudara belum paham ya, banyak belajar ya saudaraku. Nah, kita tampilkan lagi ini ya sambil menunggu pasien yang mau berobat sama Gurunda. Silakan nak ya teman-teman yang kira-kira masih ada harapan ingin sembuh, penyakitnya belum stadium 4 ya, masih 2, 3. Kalau stadium 4 itu udah angkat tangan. Bunda Rahma, oh Bunda, Ye. aku itu jengkelnya. Mereka itu selalu bohong padaku. Kutanya satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Kata mereka Yesus. Sementara Yesus bilang Bapak. Dibohongi aku sama bom-bom. Gimana itu? Berarti tidak ada otaknya, pembale-bale, pembohong. lanjut. Jadi gitu ya, Daeng, Gurunda. Inilah apa ya? Mereka itu mengingkari Bibelnya loh. Mengingkari Bibelnya, mengingkari kebenaran, menolak akal sehatnya. Kenapa aku bilang? Jelas dalam Bibel itu, data dalam Bibel nyata kita sering baca. Yesus utusan, Yesus hamba, Yesus rasul, Yesus nabi. Ya kan? Tapi dia tahu, mereka tahu. Tapi pura-pura dia matikan akalnya. Dia tolak kebenaran itu ya. Dia cuma mengimani apa yang disampaikan manusia-manusia pendeta, bapak gereja. Gitu kali ya Gurunda. Silakan coba dijabarkan tuh. Apa sih iman mereka ini? Landasan iman mereka apa ini? Bertolak belakang mengingkari Bibel. Silakan Dai, Gurunda. Iya. Apa pertanyaan tadi? Dende. Pertanyaannya apa tadi? Ini Kristen. Nyata-nyata di Bibelnya ada Yesus utusan, nabi, rasul, hamba. Nah tolak Bibelnya sendiri, dia ingkari. Akal sehatnya dia matikan. Kebenaran dia tolak. Ini kira-kira gejala apa yang apa kira-kira setan apa yang merasuki dia nih Gurunda? Silakan. Iya. Jadi itu terjadi karena itu tadi, yaiduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Al-Quran ini mengatakan begitu. Jadi setan yang memberikan janji-janji kepada mereka, setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Pintarnya setan itu menipu, dan pintarnya setan itu membangkitkan angan-angan kosong. Saking pintarnya, itu tidak bisa terukur oleh kita, kecuali kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka ini kerasukan roh jahat. Apa pembuktiannya? Bunda Rahma bisa buka Matius 5. Bunda Rahma bisa baca Matius 5. Nabi-nabi palsu. Matius 5. Matius 5. Bukan. Di situ jelas kesaksian sekali. Yesus. Ya. Matius 5. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Yesus loh, bukan pendeta, bukan pastor, bukan penatua, bukan misionaris. Yesus memulai berbicara dan Yesus mengajar mereka. Apa kata Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan terhibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut hamba-hamba Elohim atau anak-anak Tuhan.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan diganiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Pertanyaannya kemudian adalah, ada enggak pengajaran Yesus yang menerangkan berbahagialah mereka yang menyembah anak orang? Ada enggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bang Zuma, kok kayak ortodoks ya tadi? Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Lalu Nyanyi di gereja ada enggak? Enggak ada kayaknya. ada enggak? Bahagia ada enggak yang kayak gitu-gitu? Tak ada. Hah. Lalu kemudian apa yang dikatakan di data nomor 10? Ini dari guru saya langsung ini. Apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi yang berbahagia di sini siapa? Yang teraniaya. Yang dianiaya. Ah, ayo. Ini yang teraniaya Yesus atau Kristen? Yesus. Ah, yang berbahagia siapa? Kristen. Yang dianiaya itu yang berbahagia. Dia teraniaya disebabkan oleh kebenaran. Nah sekarang siapa yang menganiaya Kristen? Ayo. Ayo, ketika Kristen datang mengatasnamakan Belanda, siapa yang teraniaya? Kristen atau pribumi? Pribumi yang dianiaya. Pribumi yang dianiaya oleh Ya, kafir Belanda. jadi ada dua. Yesus teraniaya, Kristen teraniaya juga enggak? Enggak. Nah, justru Kristen yang berbahagia atas teraniayanya Yesus. Betul? Betul. Tepuk tangan di gereja Tepuk dia. tangan. Nyanyi-nyanyi. Wah, keren sekali. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berarti yang teraniaya itulah yang memiliki kerajaan surga. Kristen adalah kelompok orang yang berbahagia di atas teraniayanya anak orang. Udahlah, kayak gitu aja dulu. Masya Allah. Jadi tak ada ya. Ketika Yesus mengajar tak ada ya. Berbahagialah orang yang menyembah aku. Berbahagialah orang yang ibadah hari Minggu. Berbahagia juga orang yang makan babi yang tidak bersunat. Tak ada yang kayak gitu-gitu coy. Tak ada. Yang teraniaya itu ya Pak. Yang mau berbahagia, bebas, kemudian hidup, tapi harus tunduk, sujud. Baru jam 12 mereka sudah harus meninggalkan kenikmatan dunia, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Jasadnya teraniaya. Yang harusnya mereka puaskan jasadnya dengan berleha-leha. Kemudian mereka menundukkan jasad ini kemudian untuk sujud kepada Allah karena kebenaran. Yang teraniaya jasadnya itu adalah yang kemudian melihat saudara-saudaranya makan babi, tetapi kemudian dia tundukkan perutnya dari makanan tersebut. Yang teraniaya adalah yang melihat saudara-saudaranya kemudian menikmati minuman keras, tetapi kemudian menghalau perutnya dari minuman tersebut. Itu yang dimaksud menganiaya diri. Berpuasa sebulan itu menganiaya diri. Meninggalkan kenikmatan duniawi menuju kepada terjaganya hubungan dengan Allah, itu menganiaya diri. Kenapa umat Islam itu menganiaya diri? Dengan menerima ocehan, cemohan dari Kristen. Babi itu enak loh. Ada puasa hanya ingin dibilang, puasanya hanya melemaskan diri, hanya mengganti jam makan.
Umat Islam itu teraniaya selalu. Oh, itu agama teroris. Islam itu begini dan itu. Umat Islam itu adalah umat yang teraniaya. Dia yang terjajah ribuan ratusan tahun. Dia juga yang terfitnah sebagai agama radikal. Islam itu teraniaya karena kebenaran. Maka apa kata Yesus? Mereka lah yang empunya kerajaan surga. Siapa yang kemudian tidak teraniaya? Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang tak teraniaya, jasadnya hanya Kristen. Perutnya bebas masuk makan apa saja boleh. Ya kan? Minum apa saja boleh berdasarkan dalil, segala sesuatu halal bagiku. Ad-dunya sijnul wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hayo. Nah, siapa yang berbahagia kemudian? Siapa yang teraniaya antara Kristen dengan Islam? Coba lihat. Mereka punya dosa ditebus oleh orang lain. Benar enggak? Benar. Sementara kita dosa kita harus kita perjuangkan sendiri, kita harus pikul sendiri. Maka mereka ini bukan orang yang teraniaya. Mereka ini adalah orang-orang yang ditebus dosa-dosanya dan ditukar dengan surga. Wah, mantap kali. Sementara kata Yesus, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Baru kita selesai memberikan pengajaran jam 3:30, jam 4. Baru terpejam mata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si anak kemudian, abah bangun, udah azan. Apakah tidak masuk dalam golongan teraniaya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan bantal, tinggalkan kasur dengan mata berkunang-kunang, jalan sempoyongan, kemudian ngambil sejedah, uduk dulu, kucluk, uduk dulu, dingin-dingin subuh-subuh, membasuh tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Yang pipis di kasur mandi dulu. Subuh-subuh gelap-gelap kayak gitu, dingin-dingin kayak gitu mandi. Habis itu berjalan sempoyongan menuju masjid. Ini orang teraniaya atau tidak? Hah? Ini orang yang tunduk berserah diri kepada Tuhan. Belum lagi dia tertidur, dia harus masuk kantor jam 7 absen. Belum lagi selesai pekerjaannya, bunyi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunduk lagi dia berjalan, melepaskan sepatu, kaos kaki, menuju masjid. La ilaha illallah. Belum tidur siang, harus menyambut asar. Sholat lagi dia. Jasadnya harus tunduk. Belum lagi duduk baik-baik. Sampai di rumah, belum melepaskan kerinduan. Tiba-tiba bunyi lagi. Belum melepaskan hayya 'alas shalah. Berjalan lagi menuju maghrib. Belum juga selesai menikmati makanan istri. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menuju lagi Isya. Belum apa-apa, belum makan, Bang Handi nelpon. Ndi, tidak live ki. Ya, tunggu kan, sabar. Sabar kesedih. Belum pak bodong ini luruskan badanku live misede sampai jam 4. Begitu terus
terus terjadi. 5 kali sehari minimal. Teraniaya enggak? Kalau hitungan biologis, teraniaya enggak? Teraniaya. Teraniaya. Secara Teraniaya. Teraniaya. Tapi mereka sekali seminggu. Wah, lopas mereka. Lari pagi, lari siang, lari malam, terang-dang-dang-dang. Musik! Tangan di atas, kepala di atas. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Parah kali, Bang. Udah sekali seminggu datangnya cuman jingkrak, tertawa, dan aduh, alamak. Teraniaya enggak mereka? Enggak. Enggak. Maka kata Yesus, berbahagialah orang yang teraniaya oleh kebenaran, karena mereka lah yang empunya surga. Apa kata Allah kemudian di dalam Al-Quranul Karim? Orang-orang yang melakoni kegiatan tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Endingnya apa kata Allah? Dia menjelaskan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi yang diterangkan Al-Qur'an dan yang diajarkan Yesus di Matius 5 sama. Orang yang kemudian berserah diri, tunduk salat, menundukkan dirinya kepada hukum Tuhan, jasadnya tidak bebas melakukan apa saja. Kata Yesus dan kata Al-Quran, merekalah yang mewarisi surga. Ulaika hum warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Berbahagialah orang yang teraniaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Subhanallah. Takbir. Saya kira begitu, Bunda Rahma. Jadi aneh-aneh bertanya, Di, karena panjang itu saya menjelaskan. Lanjut. Jadi Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita kan Kalau saya boleh bertanya enggak? Silakan. Sekarang jam berapa Bang Juma? Pertanyaan saya itu aja sih. 1:30 di tempatku, Bang. Kapan aku tidur? Ya itu cuman itu pertanyaan saya, enggak ada yang lain. Karena di rumah ini jamnya baterainya mati gitu loh. Iya. Jangki lagi muncul-muncul. Di jam berapa ke live? Di. Jadi memang Islam itu ya berserah diri. Ya kayak gini ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Masya Allah. Itulah kita Islam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ganjarannya apa? Waalaikumsalam Di surah warahmatullahi wabarakatuh. surah dia Gurunda Al-Mu'minun ya. Ganjaran surga. Mewarisi surga. Masya Allah. Lanjut. Tambahin dikit Bang Juma. Oh ya belum ya? Belum ya Bang Riko ya? Belum. Oh belum. Assalamualaikum semua, salam kenal semua yang belum kenal. Saya dari Sumatera, Bangka Belitung, Riko, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek Sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat membantu usaha kecilan kami ini, silakan untuk japri WhatsApp kami ada di bio akun yang ini. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Line Parcel secepat JNT. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma, tolong dong dibantu kami. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, seperti biasa, saudara kita Bang Riko ya, seorang mu'alaf yang berjuang kemudian untuk
eh, apa menjual ya produk dari apa yang menjadi olahan tangan beliau berupa makanan ringan ya teman-teman sekalian. Silakan pesan kepada beliau, langsung di bio beliau ada noise ya, ada nomor kontak beliau untuk pesan berupa keripik, banyak macamnya lah. Silakan Anda komunikasi langsung dengan Mbak Riko, yang pada intinya kemudian beliau ini berdagang untuk kemudian menafkahi keluarga. Sekira begitu teman-teman. Terima kasih. Subhanallah, terima kasih Bang Ruma. Iya, sama-sama Bang. Sehat selalu. Amin. Saudara Riko juga. Amin. Dan murah rezeki juga semuanya, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Fandi. Terima kasih. Selama ini Bang Riko kok enggak coba open cam sekali-kali? Bang Riko apa coba open cam? Saya malu karena kusut sedang memikirkan ini. Terima kasih ya. Ya. Pak Ali. Semangat Bang Riko. Iya, lagi suntuk Bang. Semangat Bang Riko. Pantang mundur kalau lagi maju. Iya. Pantang mundur kalau lagi maju. Ya, oke, kita sapa dulu ya Bang Datang. Pantang maju kalau lagi mundur. Iya, pantang maju kalau lagi mundur. Iya. Pantang tidur sesudah bangun. Iya. Ya, Rambo, selamatkan malam, selamatkan dini hari Rambo. Rambo. Open mic Rambo. Rambo dibuka mute-nya. Pesan saya kepada Pak Riko, ya Pak Riko ya dengerin ya. Ya, jangan bangun pagi di waktu siang. Jangan tidur malam di waktu sore. Pak Riko ya. Ya. Nggak boleh bangun pagi di malam hari. Oke? Iya. Itu Bapak Lopo, udah. Oke, Bang Riko, makasih. Pak Aditya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, ini saya mau nanya nih Bang, khususnya kepada Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Asal jangan bahasa Inggris ya. Silakan. Oke. Jadi gini Bang, kemarin kan kita mendengar salah satu ustadz di tempat kita kan, katanya suami istri itu ketika udah ngambil wudhu, terus kalau senggolan kulit itu jadi batal Bang wudhunya. Nah itu gimana tuh? Jujur aku baru tahu kan itu Bang, kalau aku sama istriku kan ya selama ini sering kesenggol nggak sengaja gitu kan. Nah, jadi kemarin kita dengar dari ustadznya gitu Bang, katanya batal. Loh kok gitu kata saya kan. Tapi kita nggak berani bantah ke ustadznya gitu kan. Nah, terus kira-kira penjelasan Abang gimana itu Bang, kira-kira Bang? Menurut saya tidak salah. Ya meskipun suami istri bersentuhan kulit, salahnya yang ada di situ adalah saudara saya. Kenapa nggak bertanya setelahnya? Karena saya yakin sekali jawaban Ustadz ini akan mengatakan karena sentuhan kulitnya itu ya bulu juga ikut sentuhan. Katanya kalau nggak salah kemarin itu dari Imam Syafi'i ya Bang, apa siapa ya, lupa saya Bang. Iya kalau bersentuhan kulit biasa misalnya salaman dan seterusnya itu nggak batal wudunya. Tapi yang dimaksud sentuhan kulit di sini adalah ya kunci kamar dari dalam. Enggak gitu masalahnya Bang. Oh berarti nggak sengaja gitu loh Bang maksudnya. Oh kalau nggak sengaja saya belum tahu itu, saya baru tahu. Nah, kalau mahram itu nggak apa-apa sentuhan kulit, setahu saya. Mari kita serahkan kepada Ustadz kita Dinda Alim.
Kalau yang tergantung, kayak kalau gitu-gitu yang saya pernah pelajari tergantung mazhab. silakan. Kalau Anda mazhab Hambali, kalau menunaikan ibadah haji itu nggak masalah sih. Tapi Sentuhan kalau kulit. iya, Sentuhan kalau kulit. Bang Andi, iya. sentuhan kulit katanya itu bisa wudhunya batal kalau birahi gitu loh. Ya, iya itu. Itu betul maksudku itu situ. Enggak birahi. Kalau nggak sengaja, Anda punya istri udah wudhu nih bersentuhan, Anda mazhab aja dulu, mazhab apa dulu? Nah, kalau mazhab Syafi'i kan rata-rata kita kan Ya Syafi'i menurut para ulama sih gitu ya, harus wudhu lagi aja, apalagi di rumah kan ambil wudhu lagi aja sih. iya. Susah amat sih abang Nyuma ya, tinggal ngambil wudhu lagi sih daripada ragu gitu loh. Enggak, itu kan jadi pertanyaan gitu Bang. Jadi itu aja Bang, kalau lagi ragu ambil wudhu lagi aja. Berarti intinya boleh. Kalau izin Ya, silakan, Ustaz. Kita tunggu stok melengkapi kita. juga yang disampaikan oleh guru kami tadi, itu memang ikhtilaf dari 4 madhab Mazhab. ilmu fikih gitu ya, yang jadi panutan kita beberapa imam. Jadi memang merujuk kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran, sehingga di situ para ulama memahaminya itu berdasarkan sesuai dengan ijtihad beliau dan dalil-dalil yang beliau kumpulkan. Karena ketika ada contoh dari madhab Imam Syafi'i yang mengatakan itu batal, kenapa dikatakan batal? Karena kita ini boleh menikah dengan dia itu bukan orang yang mahram dengan kita, makanya boleh kita menikah. Jadi hukumnya kita ini halal untuk bersetubuh, tetapi karena kita beda, bukan dalam satu keluarga gitu. Nah, hukum masalah batalnya jadi merujuk kepada salah satu ayat dan penjelasan hadis. Itu ijtihad para ulama. Yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tidak batal berdasarkan juga melihat beberapa dalil di hadis. Ada lagi ulama yang mengatakan bisa batal asal bisa dikatakan batal dia bersentuhan kalau bersentuhnya berkaitan dengan syahwat, ada didorong syahwat. Jadi gitu. Nah, itu beberapa mujtahid para ulama di 4 madhab di imam kita. Tinggal kita ikuti madhab yang mana. Yang tidak boleh itu namanya talfik. Sepotong-sepotong ngambil yang mudahnya aja. Oh, giliran yang ini saya ngambil ulama ini, yang ini ngambil ulama ini. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ikuti, karena para mujtahid ini beliau dengan keilmuannya, ya contoh ketika tadi dikatakan batal, itu saya ingatnya di surah An-Nisa ya, jadi ini mendadak lupa ayatnya. Iya, ayat 42. Yang ini saya ngambil ulama ini, yang ini ngambil ulama ini. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ikuti, karena para mujtahid ini beliau dengan keilmuannya, ya contoh ketika tadi dikatakan batal, itu saya ingatnya di surah An-Nisa ya, jadi ini mendadak lupa ayatnya. Iya, ayat 42 deh. Sip. Ketika menyentuh gitu kan. Nah, jadi ada hadis contoh ketika ulama mengatakan, contohnya itu ketika Sayyidatina Aisyah lagi tiduran, ada Rasulullah lagi sholat, tersentuh kakinya, itu buktinya nggak batal. Tapi imam lain berijtihad, loh tersentuh kaki juga bukan berarti langsung, bisa jadi kan terhalang juga oleh pakaiannya. Nah, itu jadi ijtihad para ulama di situ, bentuk dari keilmuan dan tidak ada yang salah di sana. Tinggal kita ikut yang mana gitu loh. Nah, jadi kalau Anda ikuti kecuali memang sifatnya keadaannya madarat, maka kita ambil yang membolehkan, karena tidak mungkin situasinya contoh ketika kita lagi ihram di sana gitu. Seperti yang tadi sampaikan Bang Hadi, kalau kita ikut madhab Syafi'i di sana mungkin nggak akan selesai kita. Kenapa? Batal terus. Kesentuh lagi wanita gitu. Maka di situ diperbolehkan ngambil yang membolehkan asal tidak menggunakan syahwat kan gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau berkaitan dengan ilmu fikih seperti ini kan, itulah kenapa kita pahami ada beberapa ulama kita yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran, tinggal kita ngambil dari yang mana gitu pendapat ulama tersebut gitu. Oke Bang. Sampai sekarang jujur saya jadi nggak pernah lagi jadi hati-hati gitu kan sama orang rumah kalau mau sholat udah ini kan. Saya akhirnya nggak gimana ya, nggak berani lagi kesentuh apa gimana itu loh Bang. Jadi intinya saya ngikutin Syafi'i aja lah Bang. Nah, terus ya nggak apa-apa ya, itu bagus. Jadi bagus itu maksudnya kita
mengamalkan demikian karena ada dalil ulama yang menjelaskan demikian, itu maksudnya. Oke. Terus ada yang kedua nih Bang, mau tanya lagi nih Bang. Masalah zakat mal. Jujur, aku kan orang swasta nih Bang ya. Aku tuh belum ngerti loh Bang, maksudnya mengenai zakat mal itu. Nah, ini aku cerita dikit pribadiku kan. Aku orang wira swasta yang bergerak di bidang WO, tenda paminan dekorasi semacam itulah kan pokoknya. Jadi udah berapa kali aku tanya tuh aku masih belum ngerti gitu loh Bang. Berapa banyak ustadz udah aku tanya. Jadi yang selama ini aku lakuin gini Bang. Aku sudah menyimpulkan gitu kan. Jadi setiap aku job, hasil bersih aku, misalnya aku job minggu ini nih, hasil bersih aku 2,5%. Aku sisihkan hasil bersih ya, semuanya udah aku hitung semua, ibarat pengeluaran transport dan entertainment aku semua kan. Aku sisihkan untuk zakat mal itu. Kira-kira itu udah betul apa gimana Bang? Tolong penjelasannya lah. Itu Bang. Kita ambil kalimat ringkasnya ya. Itu ketika dikatakan nisab dari zakat mal itu penghasilan ya dia miliki itu, kalau digambarkan dikonversikan untuk keadaan kita sekarang itu di angka minimal itu 6 ribuan atau 6 jutaan. Maka di situ dikeluarkanlah zakatnya 2,5% gitu penghasilan itu. Bentar, sorry Bang, aku potong. 6 jutaan dari penghasilan bersih per bulan apa gimana tuh? Ya pendapatan kita per bulan. Per bulan, oke. Ya itu belum nanti pengeluaran beli ini belum, pokoknya pendapatan kita 6 juta itu wajib ada zakatnya gitu. Oke, siap. Oke, berarti ya maaf nih ya, berarti aku udah wajib nih. Bang, jujur waktu itu aku masih punya bank, aku udah jalan sih Bang, tapi sekarang udah habis kan. Alhamdulillah udah selesai, maksudnya tetap aku laksanakan. Maksudnya dari job aku itu aku sisihkan 2,5% itu udah betul apa gimana Bang kira-kira Bang? Ya kalau kita makin berhati-hati mengeluarkan zakat, ternyata kan terus-menerus seperti itu. Intinya kita sudah melewati standar yang awal syarat, ya udah bagus terus, sisihkan terus hartanya, bagikan kepada fakir miskin gitu. Berarti udah betul itu Bang maksudku Bang. Intinya Bang. Iya, tadi sudah nyampe target wajib zakat kan? Udah. Ya sudah. Oh, jadi itu syaratnya minimal bersih 6 juta per bulan gitu ya? Minimal pendapatan kita itu 6 juta per bulan. Oke, berarti yang kelakukan itu udah sah lah Bang ya. Kira-kira aku pusing Bang, jujur Bang, udah berapa kali tanya. Karena gini, jujur kalau aku bicara aset adalah kan, barang-barang ada gitu kan, untuk kendaraan, untuk ngangkut usaha ada. Apakah kita hitung dari nilai barang ini kita 2 kali 2,5. Ada kemarin jadi gini Bang. Jadi ada yang bilang seluruh hartamu, asetmu dijumlahin, kau 2,5% katanya ini kan disisihkan. Nah, tapi aku nggak melakukan itu loh Bang. Aku per job aja gitu kan. Jadi intinya per job aja itu ya Bang ya, aku lakukan ya. Ya mungkin sudah dijawab tadi Bang Adi. Artinya tadi gini poinnya saya dapat, lebih sering kita berzakat lah, lebih bagus lah Bang. Intinya kan tadi sudah dijelaskan bahwa minimal pendapatan 6 juta per bulan itu dikeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau tiap hari Anda mau berzakat ya Masya Allah lebih bagus lagi. Kan begitu Bang. Bukan tiap hari ya, Bang. Iya artinya gitu loh. Artinya yang wajibnya kan sudah dijelaskan Ustaz Alif tadi, minimal pendapatan 6 juta per bulan, dikeluarkanlah zakat malnya 2,5%, kan gitu. Tapi kalau lebih bagus tiap hari juga lebih bagus. Kalau ada, apalagi per minggu per job, Masya Allah itu satu tabungan amal. Begitu aja poinnya Bang. Ada lagi? Oke lah kalau gitu. Oke, terima kasih. Ya. Udah. Makasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zain, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang. Selamat malam, Gurunda Zuma.
saudaraku Ustadz Alif. Masya Allah ada guruku naik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaan di Salebe semuanya. Mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur semuanya. Terima kasih saya sudah naik ke atas untuk bergabung bersama guru unda kami. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ngucapin terima kasih nih untuk guru unda Zuma, Bang Andi juga Ustadz Alif. Ini kebetulan Kanda Zuma, Ustadz Alif ini rumahnya dekat rumah saya nih. Dan sahabat saya juga beliau. Masya Allah. Ini guru saya ini. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Apa namanya, Ustaz? Salam kenal Ustaz. Salam Ya, hormat juga. hormat, Salam Anda, tak Ustaz. Anda, ya. Ya, sama-sama. Mungkin sedikit secara kesimpulan ya. Tadi ada yang bertanya, saya cuma menambahkan, memang dalam ilmu fiqh yang dimana di Indonesia dan seluruh dunia, kita memang kembali kepada qawaid fiqh dan usul fiqh, yang dimana di 2 Hijriyah, para tabi'in kita diantara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hanafi. Nah, di sini perlu kita informasikan, di dalam kitab ada bahasanya madzhaba ilaihi, yang artinya pilih yang condong untuk diambil salah satunya. Nah, ini sering terjadi di semua daerah, bukan saja di Indonesia, yang memahami bahwa madzhaba ilaihi yang disingkat menjadi mazhab. Nah, mazhab ini buat saudara-saudaraku semua, sekian banyak dari guru-guru kami di sini, saya hanya sekedar mewakili ya, bukan menggurui tetapi untuk menambahkan. Jadi mazhab ini bukan kelompok, juga bukan golongan. Jadi mazhab itu jalan yang mengantarkan kita kepada ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bermazhab, makanya ada beberapa tetangga-tetangga kita berkalimah kembali Quran dan Sunnah. Nah, padahal mazhab ini adalah cara kita untuk mengambil sunnah, artinya melalui ulama-ulama kita. Perlu kita ketahui bahwa berbagai mazhab ini atau tabi'in kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hanafi, berbeda pendapat. Tetapi perbedaan ini bukan berarti kita harus menyalahkan, tetapi di sini sebagai rujukan hujah secara fiqh, yaitu secara syariat. Bermakna syariat, cara mengerjakan isi agama, bentuknya ibadah dan ilmunya disebut dengan fiqh. Maka apabila di Indonesia mayoritas Imam Asy-Syafi'i, saudara-saudara kita hari ini ada yang berangkat haji itu, maka dijelaskan di dalam kitab fiqh disebut dengan kita intikal, artinya mengubah mazhab, dan itu tidak ada spesifikasi khusus untuk mengubah mazhab. Apabila Imam Asy-Syafi'i yang diikuti oleh kita orang Indonesia, ketika kita di Mekah itu sudah berintikal, artinya itiba, mengikuti mazhab yang ada seperti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik yang berada di Arab Saudi atau di Masjidil Haram. Dan ketentuannya adalah Imam Asy-Syafi'i memang memiliki kriteria yang khusus cara dalam melaksanakan ilmu ibadahnya. Di antaranya seperti tadi batalnya wudhu bersentuhan yang mahram, artinya yang bukan muhrimnya, artinya yang tidak dapat bisa untuk kita bersama. Nah, walaupun bersentuh mau disengaja ataupun tidak disengaja, sesuai dengan penemuan ulama di negara kita yang begitu banyak secara negeri kita ini kan sudah banyak air gitu ya. Makanya kalau di Indonesia mazhab Imam Asy-Syafi'i kebetulan dibawakan untuk di Indonesia, dan alhamdulillah kita tidak sulit untuk mencari air. Nah, kalau misalkan di Arab Saudi kita seperti yang dijelaskan tadi, kita akan kesulitan. Nah, mazhab Imam Asy-Syafi'i ini diantaranya dia berkunut, kemudian pada saat dia sholat subuh, kemudian kalau tasyahud dia menelunjukkan tangan setelah dia sujudnya. Setelah sujud kemudian ruku, dia tasawufnya
sampai dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, menunjuk sampai dengan akhir salam. Nah, jadi ini ikhtilaf, artinya ada suatu perbedaan ulama. Oleh karenanya mudah-mudahan ini bukan merupakan perbedaan yang harus dipilih bahwa kita yang paling benar, tetapi semuanya sudah ada konstitusi fikihnya. Itu saja saya menambahi, Gurunda. Untuk yang lainnya kami persilahkan. Masya Allah, syukron. Ustaz. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, Afwan, tadi saya belum menyampaikan ayatnya. Memang ini yang merujuk kepada ayat yang sama itu di surah Al-Maidah ya, Afwan. Jadi di kalimat aula mastumun nisaa. Nah, di situ. Jadi menyentuh perempuan. Nah, di sini nanti ulama 4 madhab itu mengambil beberapa kaidah dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan keadaan Rasulullah beserta istrinya Sayyidatina Aisyah dan seterusnya, sehingga dikatakan yang itu tadi membatalkan kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, kan gitu. Ada yang mengatakan tidak batal karena tidak ada syahwat. Ada yang mengatakan batal walaupun tidak dengan syahwat gitu. Nah, jadi langsung hanya redaksional dari ayat. Jadi semua itu intinya adalah kita ngambil yang mana, yaitu kan apa yang kita ambil dari kita mengambil madhab yang mana kita ikuti, dan ikutilah jumhur madhab yang ada gitu. Tadi penekanan lagi sudah diperjelas ya oleh Ustaz Jai. Semoga sudah cukup membantu menjawab saudara-saudara kita yang bertanya. Mungkin itu. Kembali ke host, Fadol. Baik, kawan-kawan Kristen masih ada yang mau belajar, silakan. Saya naikkan beberapa dulu ya, kita akan lihat kalau kawan-kawan Kristen, silakan dialog. Ya, selamat malam. Selamat pagi, selamat pagi. Orang bodoh sama Ode Iqbal ini Muslim atau Islam, Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ode, Islam atau Kristen, Bang? Saya mau bertemu Bang Juma, boleh? Bang Ode. Bang Ode Iqbal. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Turut bantu menjawab barangkali beliau jadi dari perangkat. Bang Juma. Ya, lagi jauh dari perangkat beliau. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Tadinya saya mau ngobrol sama Bang Juma, saya Pasar Ibu. Ya, mungkin beliau lagi jauh dari perangkat. Nanti kalau pas on, insya Allah disampaikan. Kalau ada pesan yang mau disampaikan, boleh. Salam ya buat Bang Juma, ini dari Pasar Ibu. Siap. Ya, saya turun ya, Pak Ustadz. Siap. Pasar Ibu itu marga kan? Iya Bang, banyak iya Bang. Iya Bang, Bang Pasar Ibu, Yang gimana mana lagi? kabarnya? Ini Masya Allah. kembali monitor. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Gimana kabar sekarang nih? Ada keadaan yang makin sulit untuk gimana? Aman-aman saja Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Gimana? Ada yang ingin disampaikan? Beliau ini adalah mu'alaf kita, teman-teman sekalian. Masya Allah. Ya, silakan Bang. Kangen juga dengar suara antum. Silakan. Iya, dari tadi saya minta naik, udah lama saya minta naik, nggak dinaikin. Oh iya, nggak apa-apa. Itu biasa terjadi di kumal-kumal. Silakan Bang. Cuma silaturahmi aja Bang. Iya. Aman kan dari keluarga gimana? Saya udah jauh dari keluarga Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, yang sabar itu ujian dari Allah, ya kan? Iya Bang. Iya, Masya Allah. Ini aja akunnya akun baru Bang. Yang itu dipakai istri yang akun lama. Istri ikut enggak? Nggak ikut Bang, saya sendirian Bang, saya ngejauh. Allahu Akbar, Masya Allah. Sempat kemarin sekolah teolog ya? Enggak ya? Iya Bang. Bahkan jadi asisten pendeta waktu itu kalau nggak salah. Iya benar Bang. Itu Bang, sertifikat saya kemana saya ambil Bang? Dinda Alif. Siap.
Beliau ini yang kita syahadatkan beberapa saat lalu. Beliau ini mantan, boleh dibilang aktivis gereja, pengganti pendeta ketika pendeta lagi kosong. Beliau meninggalkan kemudian keluarga karena memeluk Islam gitu. Yang sabar ya bang. Ini juga sudah ada yang chat saya memberitakan bahwa Bang Pasaribu udah ganti akun menjadi akun orang bodoh. Karena akunnya diambil sama keluarga gitu. Masya Allah, siap, siap. Saya ingat Guru dah. Ya. Ya mungkin KTP-nya bisa dikirim ulang kali ya. Langsung ke ketua kita, Bang Alif. KTP yang kemarin nggak disimpan bang. KTP yang kemarin kirimnya ke sahabat Bang Suma ya kan? Atau kemana waktu itu ya? Komal mana ya? Lupa saya. Komal kalau nggak salah saya waktu itu Komal blokir permanen kurasa. Kirim KTP-nya kemana? Blokir permanen. Oh, ya nanti coba kita minta. Gini aja abangku, Iya. DM aja ke sini, insya Allah tidak tidak silakan. memberatkan. Biar tidak kita apa ya? Biar tidak nanti ada kendala-kendala lagi. Ini akun resmi Bang Juma bukan? Suka ganti-ganti bang, saya nyarinya susah. Ya kan beliau Bang Juma itu suaranya juga, tapi pasti Bang Juma lah resmi. Gini Bang, untuk mendapatkan sertifikat mu'alaf, insya Allah ini juga pernah disampaikan. Mohon bantu kirimkan nomor telepon dan juga fotokopi KTP-nya gitu. Boleh nanti DM, kirim nomor telepon dulu, baru nanti kirim datanya via WA, itu lebih baik. Ya, karena kita itu kan bisa mengeluarkan sertifikat setelah ada saksi juga bersahadat dan juga ada data yang dilengkapi. Nanti kan ada fotonya, ada tanda tangannya dan sebagainya gitu. Dan juga bahwa dia itu sebagai seorang agama non-Islam sebelumnya gitu. Ya, nanti DM aja, kirim nomor telepon atau nanti saya DM, saya terserah lah pokoknya. Nanti saya DM, saya kasih nomor telepon, nanti tolong japri ya. Iya bang, iya bang. Ya udah saya turun ya bang ya, Bang Juma. Siap. Makasih Bang Pasaribu. Iya. Barakallahu fiik. Sehat selalu Bang. Yang kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandresina sebang Suma. Malupu ki. Pesai mati ye. Ya, kita lihatkan keseriusan beliau kan. Dulu juga udah disampaikan gitu bahwa untuk mendapatkan sertifikat mohon kirimkan kepada kami secara resmi dari API itu data-datanya gitu. Jadi gimana kita mau bisa memberikan sertifikat kalau datanya juga belum ada gitu. Tapi insya Allah semoga beliau serius ya, kita lihat aja nanti. Datanya udah dikirim ke Bunda Blokir. Kayaknya Bunda Blokir ini yang lupa untuk menyampaikan ke Ardiansa nih. Waduh. Diblokir permanen lagi jangan-jangan ya. Iya betul. Benar. Ingatkan saya besok deh. Ada nomor kontaknya Bunda Blokir ada? Ada. Mungkin bisa kalau saya lupa di DM di WA aja beliau atas nama Pasaribu. Oh, aku lupa barusan belum follow lagi. Enggak, tadi kan beliau biar kirim nomor WA-nya, jadi biar langsung kirim foto dan komunikasinya langsung lewat WA aja kan dah. Karena sekaligus juga kan perlu tanda tangan dan data yang lain, foto beliau juga. Oh iya. Ustadz Biar Alif, nggak soal soal Zen tadi kan saya sudah kirim KTP-nya kan di WhatsApp Ustadz Alif. Ya, yang penting berikutnya itu nomor telepon aja. Jadi kalau ada koordinasi kita nggak ke lewat tangan yang lain, jadi nggak terhambat. Iya, langsung aja gitu, begitu siap. Nanti saya kirim nomor WhatsApp-nya sama tanda tangan yang diminta sama Bang Ardiansa tadi ya. Di atas kertas kosong. Jangan tanda tangan Bang Pandi lah, tanda tangan dia. Bukanlah alat majang, kayak mananya Ustadz ini. Siap. Katanya mau kirim tanda tangan hostnya, jangan. Siap. Tapi kulihat ini Ustadz, ini kok teman-teman Kristen ini pada enggak berani naik ya. Setiap Bang Zuma live akhir-akhir ini banyak Kristen yang tidak berani naik untuk dialog. Ada apa sebenarnya ini? Fenomena apa ini? Bukan nggak berani naik. Mereka itu akan lebih tercerahkan kalau hanya nyimak di bawah.
Karena kalau di atas bingung, kalau ditanya nggak bisa jawab, mau ngeles gimana, udah imannya, tapi tulisan kitabnya begini. Kalau di bawah kan sambil nyatet, fokus, nggak takut ditanya, oh ya tercerahkan. Nanti lama-lama sebulan kemudian, setengah bulan kemudian, bang, kayaknya saya udah mau mualaf deh gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau ini Ya, bukan begitu, Ustaz. Mereka takut ditanyai. Setan apa yang merasukimu? Kenapa kok gitu, teman-teman Kristen? Oke, boleh kita promosi lagi sekali lah sebelum kita ini akhir ya. Udah belum ya? Belum diakhiri. Bolehkah 1 menit lagi? Karena ini apa ya, netizen 2000 lebih nih. Boleh, host. Silakan. Oke, baik ya. Oke teman-teman ya, saudaraku sekalian. Kita kembali promosi ya. Kita promosikan ini adalah produk skincare ya. Produk skincare yaitu Desen yang diproduksi oleh Gurunda kerjasama dengan kerjasama dengan Mbak deh. Mengantuk ya. Ini 1 paket skincare-nya ini boleh dibesarin, host izin. Host yang baik hati pandai menabung. Oke, 1 paket skincare-nya ini terdiri dari 4 item ya. Sabun pencuci muka, toner, serum, dan krimnya itu sendiri. Krim ini krim siang malam ya. Boleh dipakai siang maupun malam. Dan sudah ada BPOM-nya. Sudah ada izin resmi dari pemerintah. Ya, dengan harga, saudaraku, 4 item ini dengan harga 95.000. Di luar ongkir tentunya ya teman-teman. Dan perlu saudara-saudari saya ketahui ya bahwa ini sebahagian dari hasil penjualan ini disisihkan untuk API ya, yayasan API ya. Jadi adapun itu nanti tentu berpulang kembali kepada tujuan API semula kan, untuk memberikan segala sesuatunya kepada mu'alaf ya, para mu'alaf kita. Mereka mu'alaf, misalnya mereka mau sunat, khitan, perlengkapan sholat, itu ya yang akan difasilitasi oleh API. Jadi API itu harus giat. Dan alhamdulillah Gurunda membuat ini dan berbisnis di bidang ini ya. Dan itu kami sebagai orang-orang di API yang sangat mendukung ya. Semoga teman-teman netizen yang 2000 Mantap, lebih ini udah betul, semangat. Silakan Ya. Ustadz ditambahin, silakan. Oh iya, itu udah cukup banyak, itu udah cukup jelas itu. Begitu ya. Insya Allah ya. Belinya di Mbak Mik ya. Mbak Mik namanya ya. Mbak Mik coba DM ke saya atau ke Bang Sadli. Akunnya itu sahabat Bang Zuma, atau ke di apa namanya itu nih Bang Lukman ya, divisi umum. Boleh DM ke sana. Boleh DM ke sana saudariku. Kayaknya perlu waktu lain ini biar agak semangat ini iklannya ini. Ini beda ini. Semangat Bunda. Oke, tetap tidak menyerah saudariku ya. Ditambah Ustaz. Bikin kopi dulu. Di tempatku udah jam 2, Deng. Iya, di tempat. Sama di sini juga. Bikin kopi dulu. Ada kopiku saya ini. Bikin kopi dulu. Jadi itu ya teman-teman ya. Masya Allah. Dan ya, untuk mempercepat mengetahui atau komunikasi langsung, buka akun sahabat Bang Zuma. Di situ ada link ke WhatsApp. Nanti ingin tahu lebih lanjut, langsung hubungi kontak tersebut. Nanti ke Bang Sadli yang akan merespon pertanyaan-pertanyaan atau pesanan-pesanan yang Anda pesan gitu. Untuk informasi lebih lanjutnya. Ya, ingat di ada akun sahabat Bang Zuma, di profilnya ada bio, di situ ada nomor WA, nanti diklik aja. Silahkan tanyakan langsung ke admin. Kalau masalah hasil sejauh ini mantap, luar biasa. Bang Zuma itu dia udah ngeliatin tuh. Ya, sip. Begitu. Wah, Bang Palopo nggak ada ya tadi sebagai moderatornya, pantesan ya. Ini ada. Ya, gimana Bang Zai, Ustadz Zai? Ya. Sebelum saya undur diri, saya mau izin buat Gurunda
Kanda Juma, Kanda Handi Celebes. Suaranya kurang ini ya, Ustaz? Kurang apa gede? Ah iya. Sudah gede? Sudah. Cek. Gede ya Kanda ya? Ada. Ada. Ini menurut saya penting akan saya sampaikan untuk Kanda Gurunda Zuma juga Kanda di Celebes juga saudara-saudara semua, guru-guru semua. Karena terkait saya mau tidak mau ya artinya memang dalam pergaulan media sosial sahabat-sahabat juga ya artinya fans dan yang menyukai, yang cinta dengan Gurunda kita Ustadz Juma juga Kanda Handi Celebes. Saya memang selama ini juga tidak di ranah di apologet ya. Mungkin saudaraku Ustadz Alif paham beliau dengan saya. Tapi terkadang saya tuh suka ada beberapa room yang kadang saya suka naik karena harus meluruskan ikhwal yang walaupun menurut saya itu penting. Dan kadang saya kalau ditanya, apakah kamu pengikut misalkan, maaf ini saya menyebutkan narasinya ya, apakah Anda pengikutnya Zuma? Nah, kalau saya suka bernarasi, kalau seperti Ustadz Hanafi, teman-teman yang lain, Bang Rizky, yang lain-lainnya kenal lah dengan saya. Jadi bagaimana caranya saya untuk counter yang sayap-sayap kiri yang sedemikian itulah ya. Kadang saya latah gini, Kanda Gurunda, saya tidak kenal gitu kan. Saya ini karena untuk bagaimana cara saya untuk artinya memperjuangkan kebenaran dalam akidah agama ini. Jadi kalaupun nanti ada informasi termasuk saudaraku Ustadz Alif, kalau jika saya ditanya karena saya berupaya kadang-kadang display di sana ya untuk mengcounter itu. Nah, kan saya khawatir sebenarnya tujuan saya naik ini juga yang pertama silaturahmi kita, dan saya sering menghadapi orang-orang yang memang tidak suka dengan api, juga tidak suka dengan personel kita dan seterusnya. Saya coba untuk naik dan kemudian untuk ya mohon maaf karena dia bukan di bidangnya untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan As-Sunnah, maka itu kewajiban saya pribadi ya selaku umat muslim untuk menyampaikan, tetapi memang narasinya di sana menyeret-nyeret daripada satu ormas kita, organisasi kita, juga menyeret-nyeret nama pribadi di antara guru-guru saya di sini, saudara-saudara saya di sini. Maka terkadang saya kadang-kadang dilema ketika berkomunikasi, sedangkan saya artinya berkomunikasi dengan para ustadz tadi. Bang Zai, itu suaranya kecil kali, itu putus-putus. Coba diperbaiki dulu Bang Zai, Ustaz Zai. Headsetnya dibuka. Cek satu. Oke, lanjut. Bagus Udah ya. Yang pertama saya mohon maaf untuk guru-guru kami di sini yang artinya sebagai pembina kami inilah kami belajar juga dari guru Gurunda semua untuk berapologet. Dari Gurunda host. Ya. Jadi untuk Kanda Gurunda Juma, Kanda Handi Celebes, Guru Celebes, kemudian Kanda Ustadz Alif, jika di room kalau ada terdengar mungkin saya menyampaikan hal-hal yang seperti contohnya seperti tadi, saya untuk naik kepada kurafat kepada yang orang-orang yang memang tidak karena kalau hati ini sih rasanya geram gitu ya. Ada beberapa komal yang memang artinya benci sekali lah dengan personal tim di API ini juga termasuk API dan seterusnya. Mohon maaf kalau saya memang masuk, memang gunanya untuk apa? Untuk memerangi mereka. Yang dimana mereka itu artinya mentafsirkan Al-Quran dengan semaunya, kemudian menyampaikan hadis-hadis semaunya. Jadi terkadang mereka itu langsung tertuju, ini umat Juma bukan, ini golongan Juma bukan, dan seterusnya. Mohon maaf ya, Kandaku Guru dan Juma, Kanda di Celebes, saya memang beberapa kali sering, diantaranya ada beberapa komal yang kurang ajar, yang memang jauh daripada etika, kayaknya bukan manusia lagi gitu kan.
Saya mohon maaf apabila saya naik di sana ada narasi-narasi yang artinya kadang-kadang saya bilang agar supaya saya bisa berkomunikasi, kan tentu saya bisa untuk cosplay ya, untuk tidak mengakui berada di artinya saya dalam nurani hati saya ya tidak ada lain cinta kepada api. Dan buat guru-guru semua, guruku semua, itu aja dari saya. Kandaku, Kanda Juma, juga Kanda Handi dan Ustadz Alif, kalaupun saya diizinkan, saya terima kasih ini sudah diberikan waktu dan saya mungkin izin turun itu. Terima kasih ya semuanya. Insya Allah kalau kita semua paham ya. Kita semua paham insya Allah gitu. Niat baik para guru kita tetap doakan gitu kan, dengan cara-cara beliau, dan guru-guru juga kita paham strategi beliau dan tahu batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak. Tetap kami khidmat kepada para guru. Intinya selagi kita sama-sama satu suara niatnya untuk dakwah, tentu kita harus saling dukung siapapun mereka gitu. Justru Ustadz saya kan kalau bisa jangan sampai seperti kami ikut begini, nanti khawatir malah dijatuhkan marwah oleh mereka. Tetaplah para ustadz itu pada posisi mereka yang perlu dijaga perasaan umat yang lain, dalam artian yang kita hormati keilmuannya, jangan sampai kita mendengar dicemooh atau direndahkan oleh kaum kufar gitu. Kami sangat menjaga itu. Dan oke, insya Allah sehat selalu Ustadz. Ya terima kasih Ustadz Alif. Saya izin pamit dulu. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bersama guru-guru semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya Kanda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti aku ke sana Ustaz, kita ketemu. Waalaikumsalam. Ditunggu ya Ustaz. Siap. Baik. Ya, silakan Dekon naik, silakan. Sarahman silakan kirim permintaan naik. Tunjukkan kepada kami siapa yang suruh kalian sembah Yesus. Gitu loh. Tapi jangan bohong-bohong kalau naik Komal. Aku udah bosan, Ustadz Alif dengan aku ini udah bosan dibohongi oleh kalian ini, aduh. Ya makanya dia itu sekarang kalau ada guru kami itu memilih menjadi mustami, pendengar aja, menyimak, mencatat, lalu dia gali kebenarannya gitu. Kenapa? Nggak ada alasan untuk membantah apa yang disampaikan oleh guru kami. Makanya dia kadang-kadang seringnya itu sekarang lebih memilih di bawah gitu. Kalau memang pernyataan guru kami salah kan mestinya dibantah langsung, tapi kan memang nggak berani bantah. Itu membuktikan kebenaran yang disampaikan guru kami. Mereka catat, cari kebenarannya, lama-lama sebulan kemudian hubungin, Bang bener lo dong sebakan Bang Zuma, gimana ya, saya masih ragu nih mau mu'alaf nih, gitu. Gimana nih, nanti penghasilan saya berkurang. Mungkin Gimana bukan nih gitu nanti? narasinya Ustadz Alif. Bang Zuma aku nyerah, Bang Handi aku nyerah, mungkin gitu narasinya. Narasi chatnya gitu. Sama Ustadz Alif juga, aku nyerah Ustadz Alif, aku mau sadar, ternyata Yesus bukan Tuhan, gitu mungkin. Sebenarnya begini ya. Nunggu ya. Sangat ditunggu, silakan Bang Andi. Nunggu ini ya. Ustadz Alif nungguin gue ngomong. Lah jadi apa kesimpulannya? Wah, luar biasa Bang Andi, luar biasa, tepuk tangan. Wah, luar biasa pemaparannya. Maksud gue gini loh. Mereka itu sebenarnya udah sangat pada putus asa. Maju ke kiri ketampol, ke kanan ketabok, mundur jurang, maju palang. Jadi cara untuk mereka diskusi itu yang penting bunyi. Yang penting bunyi berdasarkan cita-cita belaka. Angan-angan, iya. Ya gitu ya. Ya semua yang dia ungkapkan itu apalagi menjawab pertanyaan pasti belok kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan
Lambaian tangan ke kiri dia belok kanan, selalu melawan arah gitu orang-orang kayak begini. Orang putus asa sebenarnya. Bagaimana cara tetap eksis mempertahankan itu ya, yang penting maju. Maju aja dulu. Malu mah belakangan kan gitu. Ternyata setelah saya ukur-ukur, nih, survei membuktikan nih. Setelah saya ukur-ukur, urat malunya udah pada putus. Itu dia tuh, urat malu udah pada putus, kemudian putus asa, tapi masih ingin tetap eksis bahwa apa yang dia pegang itu benar. Dia udah jelas-jelas pegang misalnya batu, bertahan ini kue gitu loh. Apapun alasannya, yang penting ini kue, padahal udah jelas itu batu. Ya sama dengan itu, jelas yang anaknya Maria itu adalah utusan Tuhan, ngotot itu Tuhan. Nah udah kalau keadaan sudah kayak beginian, ya terpaksa yang waras yang mengalahkan gitu bang. Selama ini kan begitu, udah diterangkan bahwa dia hanya utusan Tuhan, utusan Tuhan. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Bapak Tuhan menjelma menjadi manusia ini loh. Panjang banget gitu loh. Tapi kalau nggak ada demikian juga nggak membuat kita kan jadi terhibur, adrenalin kita semakin nambah gitu. Tadinya kita lagi suntuk jadi bisa bahan ketawa. Itulah pengalaman-pengalaman selama ini. Dulu waktu saya di Burundi gak gini-gini banget tuh. Saya di Burundi dulu kan selama 16 tahun kurang 2 menit. Saya di Burundi dulu itu bang, 16 tahun kurang 2 menit. Jadi kira-kira berapa hari tuh ya? 16 tahun. Ada yang bisa bantu gak nih? 16 tahun kurang 2 menit berapa ya kira-kira? Berapa itu ya? 15 tahun. Kok kira-kira? Ya kira-kira ya 16 tahun lah. Ya kurang 2 menit kan kurang. Iya jadinya kan kira-kira kan, ya udah kira-kirain aja 16 tahun. Ya, 16 tahun kurang 2 menit berapa itu ya? 15 tahun. Allah. Loh, gimana ngitungnya itu ya teman-teman? Coba bantu ngitung di bawah deh. 15 tahun kurang 2 menit berapa ya? Ini kenapa jadi ininya yang diperpanjang? Daripada ngantuk. Bukan di Burundinya, jadi kenapa ini yang diperpanjang? Justru itu momennya, disitulah momennya. Kan mesti ada yang nanya ngapain di Burundi kan gitu. Saya tuh di sana dulu itu markir ya, bukan markir mobil bukan. Nah ini di bawah nih 15 tahun 300. Entar lu ini bantuin gua nih di bawah, pintar juga nih. Siapa nih? Gua kasih hadiah nih. Siapa sih namanya nih ya? Aduh, namanya kok gelap. Siapa? Emrun. 15 tahun 3 Embung pagi. 15 tahun 324 hari 23,58 jam. Detiknya enggak. Iya bener juga ya. Mau. Udah bener itu. Aduh. Udah bener nih. Waduh. Hadiahnya gua kasih hadiah ya, Embun pagi. Semoga ya dari upaya Anda selama ini, insya Allah Anda akan menunaikan ibadah haji saat Anda mampu. Itu hadiahnya. Naik haji bagi yang mampu aja gitu. Iya dong. Kalau nggak mampu kan enggak. Ya kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Jangan lupa nanti di Idul Kurban di Masjid Nur Maulida Kabupaten Goa itu ya masuk ya, Sulawesi Selatan di Bolangi. Insya Allah akan kami adakan Idul Kurban. Bagi teman-teman yang ingin berkurban bersama Gurunda Juma ya silakan hubungi kami melalui rekening Yayasan Makassar Molab Center Indonesia di Bank BTN. Nanti ada bisa kambing, bisa sapi. Kalau sapi bisa patungan lah, 7 orang ya bisa. Kalau kambing ya keterlaluan lah kalau patungan begitu. Tapi patungan bersama keluarga boleh gitu kalau kambing.
Ya kira-kira begitu teman-teman. Oke, makasih Bang Andi. Ini ada Ya. Dekon, silakan Dekon. Silakan kemukakan cita-citanya, angan-angannya menuhankan Yesus, silakan. Oke, selamat subuh semua. Ya, selamat pagi. Ini sudah haji semua ya? Hah? Sudah naik haji semua ya? Belum bang. Karena suara Anda kegedean sih, jadi terlalu gede makanya. Aduh, kok Bang Andi belum naik haji? Aduh. Ya kan nggak wajib juga bang kalau belum mampu bang. Oh gitu toh. Tapi belum dibanggakan di Indonesia itu ya, pakai gelar lagi. Kenapa? Kok haji dijadikan gelar? Kenapa? Ya terserah orang, kan nggak menyakiti hati kamu juga kan? Artinya apa itu haji? Tamu. Loh, kok tamu jadi gelar? Ya terserah orang, kenapa kamu yang sibuk? Daripada utusan Tuhan, lebih parah lah utusan Tuhan dikatakan Tuhan gimana itu bang? Lebih parah kan? Oke sudah. Nah kena lagi. Mana Zuma? Daripada utusan Tuhan lu bilangin Tuhan kan lebih parah bang. Ayo Zuma, mana Zuma? Abang ini kalau sakit lu jangan dibagi dong kemarin. Udah pagi kok masih sakit gitu loh. Enggak, ini Zuma mana ini ada suara. Jadi itu Yesus itu kan utusan Tuhan, anak orang. Dia dilahirkan oleh ibunya, disayangi oleh ibunya, dari bayi disusui, dirawat. Monitor. Gitu ya. Monitor. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dibuatkan surat, terus mengklaim itu Tuhan, anak orang gitu loh. Monitor. Nah ini cita-cita apa angan-angan apa gimana ini orang ini? Gitu ya. Sekali lagi ya, Bunda Maria setengah mati mengandung anaknya, merawat anaknya, saya sopan, melahirkan anaknya, merawat anaknya, disusui. Ya, tiba-tiba ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab setelah orang itu nggak ada di muka bumi ini gitu. Kenapa dibuatkan surat bahwa dia itu Tuhan? Kok haji di? Nah ini orang-orang waras apa orang-orang tidak bertanggung jawab orang kayak begini-beginian nih? Bang Andi ini pintar ya? Berapa? Kira-kira ini orang ini masih berakal atau sudah berakar gitu loh? Bang Andi IQ-nya berapa Bang Andi? Jadi kira-kira orang yang kayak begini, saya rasa IQ-nya jongkok. Kalau orang udah utusan Tuhan, Oke, ya udah. Kena lagi dia. Setiap dia bertanya gue tabok. Jadi orang sudah utusan Tuhan. Dia manusia, dia bisa tidur, dia bisa lapar, dia ngantuk, dia kerja. Sama ya aktivitas sebagaimana manusia pada umumnya. Didaulat menjadi Tuhan. Ini IQ jongkok. Ini IQ jongkok apa IQ jongkir balik gitu loh. Kalah sama anak kecil. Anak kecil aja nih yang belum kena doktrin nih ya. Anak kecil belum kena doktrin gereja. Ditanya nih, Bang Andi, Nabi pasti dia menjawab lebih pintar daripada orang yang sudah berkumis. Andi. IQ jongkok, kalah sama anak kecil. Anak kecil kalau ditanya polos, bisa membedakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang manusia. Tapi setelah dia dewasa, disekolahin dulu sekolah mingguan, rajin ke gereja, didoktrin sama pendeta, dengan balasan doktrinnya adalah bayar per puluhan. Semakin gila permanen dia. Gak bisa ngebedain yang mana manusia, yang mana Tuhan. Nah yang sebenarnya yang gila ini siapa gitu loh. Sehat anak kecil loh yang belum kena doktrin, diwahani orang udah kumis kayak begini karatan gitu. Udah jelas anak orang dituhankan gitu loh. Nah untuk itu ya kembalilah menjadi anak kecil lagi biar gua didik gitu loh. Kira-kira begitu ya. Jadi tadi gue ngantuk, gue lagi sehat nih sekarang nih. Siapa suruh lu datang loh? Gue dari diem aja nungguin siapa yang gue bisa mainin ini hari. Ternyata gue dapat korban. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya Bang? Lu nggak ada kesempatan untuk bertanya, lu jadi tersangka malam ini. Siapa suruh lu datang main seruduk aja kayak bajai. Itu dulu Bang Andi, siapa yang suruh mereka sembah Yesus ini Bang Andi? Monitor rumah dulu. Bro, itu anak orang, siapa yang perintah lu nyembah dia? Itu anak orang loh. Nabimu tampan apa enggak?
Jangan Pak, masalah Nabi dulu. Ini anak orang. Ini anak orang, ya, baik kabur dia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya pasti ganteng lah. Semua wanita yang melihat dia melirik pasti tertarik. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Dibanding Paulus jauh lah. Paulus botak. Bahkan dalam sebuah riwayat Bang Andi, iya, kalau di total dari 100% itu kegantengan Rasulullah itu 50%-nya, Nabi Yusuf 25%, 25-nya disebarkan di muka bumi yang lain. Masya Allah. Itu perbandingannya Rasulullah. Orang kalau gadis-gadis perawan itu ngiris-ngiris bawang sambil Nabi lewat itu nggak berasa tangannya yang keiris. Kurang lebih begitulah. Yusuf. Ah? Yang 25%-nya yang ke Nabi Yusuf, gimana ke Rasulullah gitu. Iya. Yang 50%-nya lebih mantap. Masya Allah, begitu ya. Jadi banding Paulus, kata Bunda Rama, Paulus botak gimana itu? Andalannya tuh Bunda Rama tuh. Dari tadi gue diem aja ya. Kapan gue dapat giliran orang gila? Dapat, alhamdulillah. Puas gue tidur malam ini. Puas gue tidur malam ini. Bang Andi sudah tersalurkan tuh. Host gimana? Masih ada tamu nggak? Tersalurkan saya. Tadi itu Dikik apa kabur dia? Ini lagi nih. Anak durhaka nih. Anak durhaka lagi. Bang Andi kasih dulu Ustaz Ali Bang Andi supaya silakan. Ini Ustaz apa ini? Zuma ini masih hidup apa kan nih? Tiap kali saya nongol kok ada suara dia. Ayo. Dia lagi buat kopi, lagi makan di dapur. Enggak. Yang sudah mati itu semua yang kau panggil sebagai apostolos itu matinya nggak benar semua. Satu yang dibakar, satu disalib terbalik, satu terburai gitu loh. Kenapa sih semua yang ada penulis Bible itu matinya nggak benar gitu loh? Hah? Kenapa semua ya? Penulis Bible itu loh matinya nggak benar semua. Ya, Yudas yang kau jadikan Tuhan juga matinya nggak benar, disalib terkutuk gitu loh. Kenapa sih yang aneh-aneh yang busuk-busuk kayak gitu lo imani gitu loh? Yang ngajarin kamu siapa sih? Semua nggak bener lu percaya gitu loh. Orang mati terkutuk lu jadiin momen menebus dosa, lu jadiin Tuhan. Paulus yang begitu mantan nabi gitu loh, matinya nggak bener, tulisannya lu percaya. Lukas sebagai asisten Paulus, sebagai dokter pribadinya, tabibnya dia, menulis surat berdasarkan penelitian, lu percaya. Sebenarnya Anda ini IQ-nya di mana gitu loh sebagai manusia. Gitu loh. Udahlah bro, mending lu tinggalin dunia ini deh daripada lu hidup menderita begitu loh. Gue kasihan sama lu. Kena lo sama gue. Ya udah terusin dulu, aduh puas gue. Siap Furer. Selamat pagi Furer. Halo. Zuma, bangun Zuma. Furer, silakan. Selamat pagi. Bangunkan Fandi. Kristen Bang Furer. Zuma, mana kau? Bang Furer, diam dulu dekor. Bang Furer Zuma Kristen ini ya. Pura-pura kalau saya ada di Zuma ini, aduh. Bang Furer. Ya cuma naik doang ngeledek. Nunggu banyu istirahat baru dia naik. Ngeledek doreng kayak gitu. Tapi gua hajar tadi. Puas gua ini malam. Tadi ya gua ngantuk, sekarang gua seger gitu loh. Ya gua kalau ada oten tuh seger gua. Nah ini ada tamu lagi nih. Kuintenggo, kuite. Selamat sore. Ya, silakan Bang kalau ada yang mau ditanyakan. Wih, pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Ustaz Alif silakan dijawab. Oke. Dalam sebuah keterangan tertulis begini. Nah itu, silakan. Makasih. Pertanyaan kedua Bang, silakan Bang Kiti. Pertanyaan kedua. Yang kedua saya yang jawab.
Begini loh ya bro, pertanyaanmu bagus sekali gitu loh. Yang namanya makhluk itu berbeda dengan Khalik. Pencipta alam semesta itu berbeda dengan ciptaannya. Bukan pencipta alam semesta itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu akal-akalan belaka bro. Itu ya. Jadi pencipta alam semesta ini itu tidak setara dengan apapun. Kalau dia turun menjadi manusia, ini namanya ajaran pagan. Dewa berinkarnasi jadi manusia. Jadi bedakan itu gitu loh. Nah, apa mudahnya sih? Apa sulitnya sang pencipta yang maha kuasa ini gitu loh, mengampuni dosa manusia, mengajarkan manusia, tinggal mengutus nabi. Tidak perlu dia turun sendiri menjadi manusia dieksekusi di tiang salib. Ya, kira-kira itu jawabannya bro atas pertanyaan yang kedua. Silakan pertanyaan yang ketiga, monggo. Ya nanti aku yang jawab ya Bang Andi ya, pertanyaan ketiganya. Ya, jangan diganggu dulu. Diulang. Keganggu sama hostnya. Ya, silakan Bang. Yang ketiga udah. Oke, makasih Bang Git. Jadi yang disepak pada hari akhir oleh Yesua HaMasyiah itu sendiri adalah orang-orang yang itu kan kalau kita baca dari Matius 7:20, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Siapa mereka itu? Apa buahnya? Nah, buahnya itu ketika mereka mengatakan bahwa anak Bunda Maria ini adalah Tuhan dan patut disembah, bernubuat menggunakan nama Dia, bermukjizat menggunakan nama Dia. Nah, inilah orang-orang nanti yang akan dihantamkan kursi kepalanya nanti. Mana dia? Lagian juga hostnya kayak jawabannya terlalu muter-muter. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Tadi nggak ada yang dengar pertanyaannya ya. Jadi maaf ya teman-teman ya. Ini memang kita kadang-kadang di sini ya butuh hiburan lah kan gitu ya. Itu ada yang baru masuk, siapa itu? Kutuber Wiro Sableng. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nyimak saya. Ada pertanyaan titipan? Nanti deh, saya mau ngedengar dulu. Oke. Sebelum Anda mendengarkan, Anda sekarang posisi di atas mana? Maksudnya? Di atas gunung apa di bawah gunung? Oh enggak, di bawah gunung. Di bawah gunung. Di kota apa di desa? Kota. Kotanya di Jawa apa di luar Jawa? Banten. Oh, bagus. Banten itu di Sumatera Utara ya? Oh bukan, makasih. Banten di Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang itu kalau nggak salah itu Tangerang di dekatnya. Lagi ngedenger live, Mbak. Bandung Selatan ya? Iya di Jakarta, dekat Jakarta. Oh dekat Jakarta. Wah yang arah ke Lampung itu ya? Iya, perbatasan Lampung sama Banten. Iya. Ya, ini Bang Andi banyak yang ini Bang Andi. Silakan. Bang Andre, Muslim, Kristen Bang Andre. Alhamdulillah. Selamat bergabung. Ya, Pak Andre Muslim ya? Iya Pak ya. Bang Andre kayaknya lagi mobile ya. Kena angin sepoi-sepoi apa di pantai? Yete ada orang mana? Yete Evangelion. Evangelion di mana Evangelion? Evangelion aya naon? Di dia mah terus di handap lah entah cicing mana mah di dia di handap. Bang, saya mau nanya Bang. Mangga Kang.
Bang boleh bertanya? Iya, ditanya aja Bang. Begini, Nabi Muhammad kan mempunyai sila-sila. Nah, sedangkan Yesus juga mempunyai sila-sila. Dan kenapa beliau dianggap Tuhan, Bang? Itu aja. Ya, yang menganggap Tuhan ada Yesus itu adalah Tuhan ya perlu dipertanyakan Bang. Ini tanya aja nanti orang yang menuangkan dia gitu loh. Ya, ini silakan. cakap Bang Andi, bener. Ya. Dia bertanya kan, memerlukan jawaban. Maka kita kasih jawabannya kepada Pak Yunggelion. Silakan Pak. Ya, betul. Halo Pak Yunggelion. Yang bersilsilah itu bukan Tuhan. Tapi ada yang lebih hebat lagi, malah nggak ada silsilahnya, nggak tahu siapa ya ibunya. Tapi aneh loh kalau punya silsilah, misalnya Tuhan punya om, iya kan? Tuhan punya adik, nah, nanti adiknya punya anak, Tuhan punya ponakan, terus ponakannya manggil dia, Om Tuhan, nah kan aneh Bang. Itulah Bang Andrea, jadi ya sudahi aja lah pertanyaan itu. Jawabannya sementara itu aja sih. Oke? Mudah-mudahan tidak paham ya Bang Andrea. Oke Bang, oke. Makasih Bang. Pak Yung. Monitor Pak Yung. Halo bang. Ya, monitor, bisa berdiskusi? Bisa bang. Ya, baik. Tadi itu ada pertanyaan. Mengapa orang yang bersilsilah itu dituhankan gitu loh? Yang punya silsilah. Siapa itu bang? Kok jadi siapa itu Bang ya? Yesus. Loh. Emang ada yang salah itu bang? Justru ini pertanyaan, ada orang bersilsilah ayah, kakek terus. Nah, dia itu kan keturunan tuh manusia, punya silsilah, ada ibu, ada bapak, ada kakeknya dan seterusnya. Ini kenapa manusia ini yang punya silsilah ini kenapa dituhankan? Nggak bahaya tah? Wah, harusnya itu kalau seperti itu Bang Alif, itu sangat berbahaya Bang Alif. Oh, bahaya ya, menuhankan orang yang punya silsilah keturunan gitu ya, atau karuhun, apalah bahasanya lagi, apa sih, kakek moyang. Iya Bang, kalau tidak ada nubuat itu bahaya Bang. Kalau cuman mengaku-ngaku dari nasab ini silsilah ini itu bahaya Bang. Enggak, itu bahayanya itu untuk manusia atau untuk Tuhan sebenarnya sih ini. Justru ini kan ngebahas manusia. Manusia ini punya ayah, punya ibu, punya kakek lagi dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia itu manusia itu. Nah, kenapa manusia ini yang punya silsilah ini kenapa dituhankan? Kamu nggak takut dimarahin sama kakeknya? Loh, maksudnya ini bahas siapa? Bahaya tah? Bahas siapa ini Bang? Yesus. Oh, kalau itu kan sudah dinubuatkan Bang. Silsilah itu kan dari Daud kan Bang. Dia kan namanya anak Daud itu Bang. Oh, kalau gitu berarti Tuhanmu itu punya kakek? Ya, secara silsilah nggak ada Bang. Tuhan itu nggak punya berdiri sendiri Bang, dia Bang. Berdiri sendiri, Esa Bang dia. Esa Maha Kuasa itu Bang. Lah, kan tadi udah percaya kalau Yesus itu kan Tuhan. Terus dia punya ayah, punya kakek dan seterusnya. Yaitu secara silsilah dia kan punya keluarga. Oh, itu untuk menunjukkan, itu maksudnya kan nasabnya bener lurus sampai ke Daud gitu loh Bang. Masa nggak ngerti Bang? Maksudnya kan secara nubuat memang benar gitu. Maksudnya dari anak Daud, dari keturunan Daud gitu loh Bang. Dari kemanusiaannya Bang. Oke, baik. Sederhanakan lagi begini. Menurut Anda yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan?
Yang dilahirkan adalah manusia, Bang. Masa manusia bisa melahirkan Tuhan, Bang? Itu kan enggak make sense gitu loh, Bang. Jadi menurut Pak Yong ini Tuhannya siapa? Tuhan ya tetap Tuhan yang Maha Esa, Bang. Itu cuman salah satu kuasa yang di dalamnya itu ada roh Tuhan gitu, Bang. Maksudnya gitu, Bang. Ada hakikat Tuhan gitu, Bang. Oh, ada darah Tuhan. Kan darah, Bang. Tapi darahnya itu suci, Bang. Semuanya suci, tapi kan yang di dalamnya itu hakikatnya itu sama dengan Allah yang Esa gitu, Bang. Nggak, ini Bentar, aja Ustaz bentar. tadi. Panjaitan aja yang jelaskan, mungkin bisa ada penjelasan. Silakan Bang Panjaitan. Selamat pagi. Iya. Kayak agak ragu mau menjelaskan Tuhannya gitu loh. Bingung saya ini kadang-kadang. Saya kasih analogi, Bang. Bang. Halo? Oh? Ya, silakan Bang Analogi apa? Panjaitan. Oh, silakan Pak Panjaitan. Ada Pak Panjaitan ini Ustaz Arif. Silakan. Apanya nih? Ya, siapa yang suruh sembah Yesus, Bang Panjaitan? Silakan. Bukan itu ya tadi Ustaz Arif ya. Silsilat apa? Udah, hostma bebas. Lanjut. Siapa yang suruh sembah Yesus? Siap, silakan. Aduh, aman. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik. Siapa yang nyuruh nyembah Yesus? Bang Panjaitan, silakan. Siapa yang nyuruh Tuhan Yesus disembah? Ya, siapa yang suruh sembah Yesus? Silakan. Pakai ayat ya. Pakai ayat. Gak terlalu paham saya. Bang Panjaitan Kristen kan, Bang? Iya, saya Kristen. Iya, yang suruh sembah Yesus itu siapa? Silakan. Kan tadi udah bilang nggak tahu. Nah gini aja. Bang Panjaitan, aku bantu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran Nur Karim itu Bang Panjaitan, Allah itu Tuhan kami menyuruh menyembah Dia. Di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami namanya Allah, tiada Tuhan selain Dia, sembahlah Allah katanya. Kata Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingat Dia, mengingat Allah. Nah, yang menyuruh umat Islam menyembah Allah adalah Tuhan itu sendiri, Allah. Sekarang di dalam kekristenan, siapa yang menyuruh untuk menyembah Yesua HaMasyiah atau baginda Yesus Kristus? Silakan Bang Panjaitan pakai dalil, pakai ayat, silakan. Bang Panjaitan, jangan di-mute. Ambil Bibelnya, Bang. Bibelnya diambil, terus dibawa, dibuka, cari ayatnya yang menunjang ketuhanan Yesus, supaya jangan dibilang Yesus itu hanya cita-cita ketika dituhankan, hanya angan-angan semata. Seperti itu Bang Panjaitan. Silakan Bang Panjaitan. Nah, Ustaz Arif, silakan. Kan? Pak Panjaitan, ada yang mau ditanyakan? Barangkali kalau sudah ditanyakan, apa yang menjadi keluhan itu menjadi longgar gitu ya. Solusi beban hidup. Silakan Pak Panjaitan. Itu mute-nya dibuka Pak Panjaitan. Kok minta naik baru? Aduh, gimana sih? Oke. Yang bisa open mic yang mana? Evangelion, silakan. Kok gini amat ya teman-teman Kristen ini? Aduh. Bentar Bang, lagi mau nyari pertanyaan Bang. Bentar Bang. Loh.
Oke. Sambil nunggu, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut tagut. Al-ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul di setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhkanlah berhala atau jauhilah berhala. Jadi para utusan Tuhan itu diutus di muka bumi menyampaikan kepada umatnya agar umatnya itu menyembah Tuhan yang esa dan tidak menyembah berhala. Ketika melihat ajaran Nabi Muhammad SAW, apa yang dia sampaikan ternyata benar. Nabi Muhammad SAW itu menyeru umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berhala, tidak boleh menyembah berhala. Para nabi sebelumnya juga sama, ketika membahas tentang Nabi Musa mengajarkan tidak pernah menyuruh menyembah berhala. Bahkan ketika ada satu sosok yang bernama Yesus, kalau kita lihat pengajarannya, Yesus mengajarkan sembahlah Allah, hanya kepadanya engkau berbakti. Nah, itu kata Yesus. Nah, ketika ada sesuatu yang disembah selain apa yang diajarkan oleh Rasul itu, maka tanda tanya besar siapa yang mengajarkannya, karena nanti kategorinya sebagai berhala. Nah, Pak Yenggalion, apakah Anda kayak jadi hakim nih, jaksa nih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Yesus ketika dia katakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti." Setuju bang, setuju bang. Setuju, cakap. Baik, terima kasih. Nah, artinya memang seorang utusan Tuhan itu menyuruh kepada umatnya, kepada siapapun mereka. Bahkan ketika Yesus sendiri dicobai oleh iblis, dia katakan dengan tegas, sembahlah Allah saja, hanya kepadanya engkau berbakti. Maka ada pertanyaan, dari mana perintahnya menyembah utusan Tuhan? Nggak ada jawaban, memang nggak akan ada jawaban. Karena apa? Karena tidak ada yang mengajarkannya dari utusan Tuhan itu, ya. Iya bang, seperti itu bang. Nah, Bang Alip, saya mau tanya nih bang. Siap. Menurut Bang Alip, Tuhan yang disembah Islam dan Yahudi sama Nasrani itu sama nggak bang? Yang di Alkitab sama di Al-Quran itu sama nggak bang? Oke, kembali kepada dalil yang tadi yang disebutkan di surah An-Nahl ayat 36, bahwa Allah itu mengutus para utusannya, diperintahkan agar menyembah Allah saja dan menjauhi berhala. Jadi para utusan Allah itu semua para nabi, baik Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, mereka itu mendapat pengajaran nabinya agar menyembah Allah saja dan jauhi berhala. Berarti para nabi itu mengajarkan menyembah Tuhan yang sama berdasarkan rujukan dari ayat Al-Quranul Karim. Jadi Tuhannya para nabi itu sama karena mereka mendapat wahyu dari sumber yang sama. Jadi para nabi mengajarkan menyembah Tuhan yang sama. Oke, jelas? Tapi gini bang, di dalam kepercayaan Yahudi kan itu bukan Allah gitu bang, tapi Allah itu kan Elohim itu bang. Tapi di dalam Yahudi itu namanya itu YHWH itu bang, Tetragrammaton itu bang. Oke, baik, terima kasih. Di dalam kitabnya Yahudi yang sekarang ada, mereka melihat tulisan ada huruf Tetragrammaton, di mana huruf Tetragrammaton ini tidak pernah dilafalkan oleh mereka karena kalimat itu tidak bisa diucapkan dalam pengajarannya. Betul nggak? Betul sekali bang. Betul sekali. Nah, baik. YHWH itu baik. sangat tidak bisa diucapkan bang. Baik. Nah itu makanya karena tidak bisa diucapkan, maka siapa sih sebenarnya Tuhan mereka itu? Nah, lalu kalangan bangsa Yahudi
ketika mendengar pengajaran Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, mengapa ketika mendapat pengajaran itu mereka mengatakan, mereka menerjemahkan kitabnya, lalu di situ menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu kata di mana kata tersebut tidak bisa dilafalkan oleh mereka, tidak disebutkan oleh mereka dari huruf-huruf itu, tetapi ketika mereka mendengar pengajaran seorang nabi, contoh tadi yang disampaikan ayatnya, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku, wa aqimi sholah lidikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Fa'budni ya, fa'budni maka sembahlah aku, wa aqimi sholah lidikri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Tuhannya juga para nabi, ketika mendengar pengajaran itu, kenapa justru malah bangsa Yahudi menerjemahkan ketika sang pencipta yang menyelamatkan Nabi Musa dari Mesir, di situ adalah Allah? Maka jangan tanyakan kepada kami yang muslim, tanyakan kepada mereka mengapa mereka melakukan terjemahan bahkan bahasa Ibrani dengan tulisan bahasa bahasa Arab, kitab mereka yang menggunakan tulisan bahasa Ibrani, mereka di situ mencantumkan kata Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang menyelamatkan Nabi Musa dari Mesir, dari kejaran Firaun. Sekarang gini bang, di Al-Quran kan ada itu tertulis bang, Nabi Muhammad itu di surat Quraisy juga ada itu, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah itu bang. Gimana maksudnya bang? Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik bait ini. Nah, emang pemilik negeri Mekah sekarang siapa? Orang Islam bang. Loh, hakikatnya dong Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Oke, baik. Pemilik alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau sudah ada Tuhan semesta alam, mau dia menyebut negeri Mekah, mau dia menyebut Indonesia, mau dia menyebut Singapura, mau dia menyebut Golgota, mau dia menyebut Israel, nggak masalah. Orang dia sudah pemilik alam semesta. Mulai dipahami? Oke, baik. Sekarang tapi gini bang, perbedaan. Aku mau nanya tapi nggak tega, soalnya kayaknya nggak ada ini. Iya makanya kan aku yang tanya bang, biar ngerti bang. Oke bang. Ya terus. Ini Ahmed Kristen atau Muslim Ahmed, Bang Ahmed? Bang Ahmed? Bang Ahmed? 1, 2, 3. Aduh. Oke, gini aja, biar kita sedikit mengedukasi juga ya, biar kita komparasi juga. Coba Pak Yunggelion, saya pengen tahu jawaban yang tegas dari Anda. Tadi ketika ditanyakan kepada umat Islam, Tuhannya umat Islam itu siapa, pemilik kekuasaannya seperti apa, dan sebagainya, semua dalilnya ada di dalam Al-Quran. Saya minta jawaban yang tegas dari Anda. Siapakah Tuhan Anda? Tuhan saya itu Bapa di surga bang. Bapak di surga ya. Oke. Kalau Yesus bukan Tuhan ya? Dia itu adalah manifest dari Tuhan bang. Manifestasi dari Tuhan. Tuhan Anda yang mana? Sama saja bang, dia itu juru selamat. Sama saja. Berarti Tuhan Anda ada dua? Tidak bang, Tuhan itu maha kuasa, berkuasa atas seluruh dunia ini bang. Yang maha kuasa yang mana?
Sama aja bang, itu bukti dari kekuasaannya juga bang, gitu loh bang. Tapi sebentar. Itu Yesus itu 100% itu dikontrol itu loh bang. Kayak akun TikTok ini loh bang, akun TikTok nih, akun TikTok Bang Alif. Nah, Siap. Bang Alif bersuara. Nah itu suara Bang Alif atau suara siapa ini? Coba bang. Kok malah jadi main TikTok? Seperti akun TikTok bang, ini kan akunnya Bang Alif. Iya kan? Ya. Yesus Kembali aja langsung ke substansi aja biar kita nggak makin banyak makan waktu ya. Iya, jadi gini loh, Bang. Yesus ini yang dikontrol oleh Bapak gitu. Iya bang, 100% dikontrol bang. Karena kan dia itu udah bilang, aku tidak buat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu loh, Nah, Bang. baik. Kalau Ketika enggak, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah dia itu Tuhan? itu bukti bang, kalau memang dia 100% itu dikendalikan oleh Bapa di sorga. Lah gitu. iya, makanya saya tanya, ketika dia berkata demikian, apakah dia senang menunjukkan kalau dia itu Tuhan? Secara tidak apa bang bahasanya bang, secara tidak langsung dia itu menyatakan dirinya bang, tapi tidak gimana secara sih? langsung gitu loh bang. Tapi tidak secara langsung, Ketika biar- Yesus berkata, biar manusia ini biar mengerti gitu loh bang. Lah iya, makanya biar ngerti. Ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, pernyataan Yesus seperti ini sedang menunjukkan kalau dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia itu menyatakan kalau memang dia itu cuma manifest gitu loh bang. Dia itu 100% dikontrol sama Bapa di surga gitu loh bang. Kayak akun ini, coba saya ini ngomong, aku berfirman, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan. Nah itu yang berbicara itu Bapa itu bang, bukan dia memang gitu loh. Jadi Yesus ini robot. Berarti ya seperti itulah bang, seperti akun gitu loh bang, akun inilah yang berfirman kan ini. Oke. Akun Alif 01 ini. Oke, kan. baik. Itu Bang Alif yang ngomong. Kalau gitu. akun saya tidak punya kehendak apapun. Nah, sekarang lihat pernyataan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada berapa kehendak di situ? Makanya bang, dia itu 100% di konteks ini. Aku tidak mengikuti atau aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia Bang. yang mengutus aku. Ada Makanya, berapa Bang. kehendak di situ? Makanya bang, Yesus itu tidak punya kehendak. Dia 100% itu kehendaknya Bapa gitu loh bang. Kan itu Yesus katakan, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Iya, yang berkehendak atas dia itu kan Bapa bang. Dia nggak Tapi dia punya kehendak kan? Nggak ada kehendak bang. Lah itu dia bilang, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dia punya kehendak tapi tidak dituruti. Makanya itu 100% dia itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Bapa gitu loh bang. Aku Coba tidak ini, menuruti, bukan coba aku ini, tidak Bang. Coba mempunyai. ini. Kau ini masa gak paham sih ya Allah? Akun Bang Alif. Kalau nggak dipakai, akun Bang Alif bisa aktif seperti ini. nggak, Berarti Yesus itu sama aja dengan akun TikTok statusnya. Kasihan kali aku sama Yesus ini. Seperti itu bang, seperti itu. Konteksnya seperti itu. Iya, berarti Yesus kayak robot. Bisa di. Bisa dibilang begitu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dildo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slogannya ini ngeri ini. Ya Allah. Ini pelanggaran HAM apa lagi ini? Hak asasi sebagai manusia Yesus dirampas oleh Pak Yongjelion ini. Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Dikatakan Yesus nggak punya kehendak. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, biarkanlah cawan ini lalu, bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Yesus punya kehendak. Ini parah ini. Malah dijadikan robot Yesus ini yang tidak punya perasaan. Yesus juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Kau iya aja.
Lah iya, kasihan loh. Itulah Yesus juga manusia. keimanan Kristen itu seperti itu Bang Alif. Keimananmu bukan keimanan Kristen, iya keimananmu yang mengimani Yesus. Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti dia punya kehendak, cuman tidak diikuti. Kehendak Bapa lah yang dia kerjakan. Yesus anak yang soleh, karena dia tidak menuruti kehendaknya. Masa Ustaz nggak Ali, paham? Ustaz Ya. bisa diulang tidak tadi? Yesus juga manusia, punya mata, punya hati. Jangan samakan Punya dengan rasa, punya hati. Oh, oke, siap. Jangan Oke. disamakan dengan pisau belati gitu loh. Siap. Tadi disamakan dengan robot, disamakan dengan akun. Ini kita jadi pembela HAM di sini sekarang ini. Hak asasi manusia dihilangkan itu. Katanya Yesus 100% manusia yang sempurna. Masa rasanya nggak ada, kehendaknya nggak ada? Ayo. Kenapa jadi terdiam ini? Ya itulah kenapa makanya bertuhan bukan sesuai dengan ajaran yang diajarkan seorang rasul atau utusan Tuhan gitu. Ketika Yesus katakan berkali-kali ini kan kita sebutkan, berkali-kali kita narasikan apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus mengajarkan menyembah siapa, dia menyembah Bapa. Bapa itu siapa? Satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam Yakobus 1 ayat terakhir dikatakan ternyata Allah itu Bapa kita. Jadi Tuhan yang benar itu Esa, satu, itulah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, yang harus diikuti. Bahkan Yesus pun berdoa, beribadah, menyembah kepada Bapa. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, beribadah kepada Tuhannya. Makanya dia itu dikatakan sebagai anak yang soleh, karena dalam hidupnya dia itu berdoa, memohon, menangis kepada Bapa. Itu kan dia berkehendak tuh melakukan sebuah tindakan kayak gitu. Dia berdoa memohon kepada Bapa, dan karena Yesus soleh, maka doanya didengar oleh Tuhan. Nah, ketika ada yang mengajarkan manusia ini dituhankan, ini ajaran siapa? Orang dia nyontohin bukan nyembah dia. Yesus juga disuruh untuk percaya Bang. Gimana? Buka 14:1 Bang. Buka 14:1 apa maksudnya? Yohanes 14:1. Iya, Yohanes 14:1, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku, kan gitu. Bener nggak bunyi ayatnya? Benar sekali Bang. Benar sekali. Saya tanya, percaya kepada Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan Bang. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Bang. Ya sudah, berarti Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dipercayai, dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, harus dipercayai, kan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Bener nggak? Aduh. Kok mute-nya dibuka. Aduh, kok Kadang-kadang ini ya? berapa kali kan Oten itu kan bawa dalil ya, bawa dalil. Oh. Persis kayak tadi siang apa kapan ya? Pokoknya sering lah. Kayaknya dia menyesal Rata-rata. ngomong Yesus utusan, Step. Nyesel ya? Enggak bang, dia emang utusan bang. Datang sebagai utusan bang. Dia datang sebagai utusan. Utusan ini manusia atau bukan? Ya jadi manusia, jadi daging, jadi kemanusiaan seperti kita bang. Nah itu seperti kita, punya kehendak juga kan. Makanya Yesus itu datang manusia. Dia itu sebagai manusia di muka bumi ini loh. Yesus itu datang di muka bumi ini sebagai manusia. Kenapa demikian? Ya karena dilahirkan dari manusia.
Karena dilahirkan dari manusia itu, maka dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Maka Yesus datang sebagai manusia. Yesus yang datang sebagai manusia mengajarkan kepada manusia menyembah siapa? Menyembah yang mengutus dia. Siapa yang disembah itu? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan gitu. Kami percaya Yesus datang sebagai manusia, kami percaya. Kalau ada yang mengatakan sebagai kodok atau apa yang lain, gak ada mungkin percaya. Orang dia hidup, diasuh, diurus juga oleh ibunya. Saya dan Anda percaya Yesus itu manusia dan anak manusia. Betul gak? Betul apa benar? Setuju bang, setuju bang. Betul apa benar, setuju. Oke, sip, cakep. Nah, Yesus yang manusia ini mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus ini. Benar nggak? Benar. Betul sekali. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Maka ketika ada yang mengaku sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Menyembah Tuhannya Yesus yang bukan manusia, karena Yesus adalah manusia. Oke? Maksudnya gini bang, Yesus itu mengklaim dia itu bukan dari dunia ini, dia itu dari atas. Aku dari atas, kamu dari bawah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu bang. Kira-kira pernyataan Yesus itu benar atau salah? Sangat benar sekali bang. Benar, berarti Bunda Maria itu di atas. Di atas mana bang? Bunda Maria alias Siti Maryam itu kan keturunan dari Adam bang. Ya, kan Yesus mengatakan aku datang dari atas. Ya, dari atas. Aku turun dari atas. Ya, datang. Dan Yesus ketika turun itu keluar dari rahim Maria. Berarti Bunda Maria di atas kan? Bukan seperti itu bang konteksnya. Jadi Bunda Maria di atas apa di bawah? Bunda Maria itu tetap di bumi. Bunda Maria di bumi. Yesus ketika lahir dari mana? Bukan masalah dari mananya bang. Dia ini itu datang dari sorga. Maksudnya dari atas itu dari sorga terus turun ke bumi gitu loh. Yang dari bukan dari dunia ini gitu loh bang. Kalau manusia hakikatnya itu dari dunia ini, seperti Nabi Adam sama Hawa itu dari dunia. Dia itu dari nggak usah kemana-manain, ke Yesus aja fokus. Ya, berarti ada daging turun dari surga ke perut Maria gitu. Bukan daging bang. Sekarang saya tanya ini sama Ustadz Talib ini bang. Ustadz Talib itu di surat percaya Al-Quran kan bang Alib? Oh bang? Percaya. Oh sangat percaya, siap. Wajib Al-Quran kebenaran kan bang Alib? Iya, yang mutlak ya. Sekarang Bang Alib buka An-Nisa 171 Bang Alib. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu Allah illal haq. Katakanlah wahai ahlil kitab, janganlah engkau berlebihan dalam agamamu. Janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang benar. Ya, terus sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasul Allah. Dan kalimat dari Allah. Kalimat kun, ya kan bang? Alqoha ila Maryam. Ya, terus waruhum minhu. Ruhu itu apa? Ruhu itu dari roh siapa itu bang? Dan roh dari Allah. Nah, itu bang kebenarannya dari situ bang. Kebenaran dari itu loh bang. Jadi bang, gini loh bang. Semua ciptaan bang itu ada bahannya bang Ali. Manusia itu dari tanah, terus menciptakan Hawa berhubungan dengan Adam, itu kan dari sel sperma kan bang, itu turun menurun. Jadi kalau Siti Maria ya sebenarnya kalau lari ke Al-Quran kayak lagi bikin galian sendiri, nanti tinggal saya tutup aja gitu loh. Tapi harga beliau nggak apa-apa, coba pengen tahu dulu arahnya kemana. Cek kenapa ini jadi hilang suaranya? Halo host, apa host jaringan saya ini?
Dia jaringan dia Ustadz, dia merah jaringannya. Sudah Bang. Masuk gak Bang? Loh, apa yang masuk? Hilang tadi suaramu. Aduh, udah saya jelasin panjang kali lebar, Mas. Suaramu hilang panjang kali lebar. Gini loh Bang, maksudnya Bang, manusia ini dari apa Bang? Gitu loh Bang. Makanya kan di surat itu dijelaskan Bang, manusia hakikatnya kan dari dia menjelaskan Al-Quran Ustadz Alif, hebat dia ini ya. Aduh. Enggak, sekarang apa kesimpulannya di situ apa gitu loh. Cepetan biar cepet kelar kita. Simpulannya yang dikandung Maryam itu adalah roh Allah gitu loh Bang. Dengan kun. Ruh dari Allah. Ya, malaikat datang mengabarkan. Iya, ruh dari Allah. Malaikat datang. Ya, ya itu. Ya, terus apa jadi kesimpulannya? Kesimpulannya berarti kan yang dikandung ini roh Allah Bang, gitu loh Bang. Oh, bukan daging, bukan. Bukan dari roh Allah ini Maha Kuasa. Dia menjadi daging dan kemanusiaannya seutuhnya. Itu loh Bang, menjadi Isa Al-Masih kalau di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya udahlah ya. Baik, pertama surah An-Nisa ayat 171 diawali dengan kalimat, wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan di dalam agamamu, janganlah engkau berkata kepada Allah kecuali dengan yang benar. Ingat poin utama, jangan berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimat darinya. Maksudnya apa? Diciptakan dengan kalimat Allah. Mana contohnya? Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Nah, di situ qala itu adalah kalimat Allah. Apa itu? Jadilah Isa, maka jadilah dia. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Iya betul, ruh Nabi Isa itu dari Allah. Bahkan bukan hanya ruh Nabi Isa, semua ruh manusia itu dari Allah. Karena memang pencipta segala sesuatu di alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kepada Allah wa rusulihi, dan kepada utusannya. Nah, beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang benar, beriman kepada utusannya yang benar, jangan dituhankan. Wala taqulu salasah, janganlah engkau berkata tiga. Tuhan itu jangan dikatakan tiga. Intahu khairul lakum, hentikanlah oleh engkau wahai Yum, ini lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa atau yang satu. Maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Milik Allah lah di langit dan di bumi. Nah, jadi jelas kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu sebagai manusia ciptaan Allah. Umat Islam tidak ada yang bingung memahami ayat Al-Quran ini. Nah, kalau membahas tentang kitab Anda yang tadi dikatakan silsilahnya, justru silsilah Yesus ini terhubung sampai ke Adam, terhubung sampai ke Tuhanmu. Jadi Yesus ini kan anak Eli, anak Matat, dan seterusnya sampai nanti ke manusia pertama, anak Set, anak Nuh, dan seterusnya nanti anak Adam, anak Allah gitu. Loh, ternyata Adam juga anak Allah kau ini. Gimana? Bukan Bang, itu manusia Bang. Adam itu tidak pernah disebut anak Allah. Dia itu manusia. Manusia Bang. Baik, ya, saya bacakan Lukas 3 dari 23 ya. Di situ dikatakan ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Meleki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, dan seterusnya silsilah Yesus sampai terhubung anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalail, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Tuhan, anak Theos tuh. Adam anak Theos loh. Kamu nggak percaya Bibelmu? Yesus itu generasi keberapa itu dari Theosmu? Kan sudah saya jelasin Bang.
Udah saya jelasin bang, beda maksudnya benar. Yesus itu dari kun fayakun kalau di Islam kan. Tapi bahannya ini loh bang, beda bang, bahannya beda bang. Kalau manusia sekarang dari anak Adam itu kan dari keinginan laki-laki bang. Dari Lah itu ayatmu kitabnya silsilahnya sampai ke Adam. Ya kalau bang Ali, Ustadz Ali mau nerusin ya sampai bang memang. Tapi kalau di silsilah Bukan saya yang mau nerusin, kitab Anda sendiri yang nyatet. Iya, maksudnya gini loh bang. Kalau Kamu percaya nggak silsilah Yesus di dalam kitabmu? itu silsilah dari kemanusiaannya bang. Jadi gini. Kan kita lagi ngomongin manusia. Tadi udah percaya kalau Yesus itu datang manusia. Iya, datang sebagai manusia. Jadi berarti dia punya silsilah kan? Jadi buat memantapkan gitu loh bang. Kalau dia itu memang benar-benar dari Daud gitu bang. Iya, dan keturunan Adam. Ya benar bang. Nah iya, dan Adam ini anak Theos. Semua yang di Alkitab bang. Semua yang di Alkitab. Susah nanti kalau dibantah kitabmu ya. Bang, ya Allah. Semua yang di Alkitab, Bapa, Tuhan semesta alam itu menyebut dirinya Bapa, dan semua umatnya di dalam Alkitab itu disebut anak. Tapi di dalam Al-Quran tidak pernah satu kali pun Allah SWT itu menyebut dirinya adalah Bapa bang. Itu loh bang, maksudnya perbedaannya itu bang. Tidak pernah, perbedaannya itu bang. Ya justru itu, biar beda antara kitabmu dengan bahasa Yunani dengan kitab kami yang Al-Quran. Nanti kalau pakai sebutan Bapak, dituduh pula nanti Al-Quran niru kitabmu. Al-Quran berdiri sendiri. Lama pun bang, dari perjanjian lama pun. Oke, istilah Bapak, istilah Bapak apa di situ maksudnya? Bentar bang. Mau diperdalam dalilnya? Ayo, saya kasih bantu ya. Saya kasih bantu. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Seperti itu bang. Sebuah istilah yang diberikan dari Tuhan sebagaimana seorang ayah mendidik anak. Jadi para utusan Tuhan ini yang mendapat didikan dari Tuhan sebagaimana seorang ayah mendidik seorang anak. Oke? Ya, kenapa Nabi Muhammad gak pernah dikasih firman seperti itu, bang? Dikasih wahyu seperti itu, bang? Enggak, Al-Quran berdiri sendiri. Kenapa demikian? Makanya tadi dikatakan wala taqulu salasah. Sampai dikatakan begini, Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Kenapa demikian ada ayat? Karena ada orang-orang ketika ada istilah bapa, istilah anak, dia memahaminya anak itu adalah Tuhan juga. Contohnya Yesus dengan istilah sebutan anak, maksudnya dia itu hamba Tuhan, malah Anda tuhankan. Nah itu kesalahannya. Maka Al-Quran mengklarifikasi, Maha suci Allah dari Tuhan memiliki anak. Contoh kita buktikan. Menurut Anda, Yesus anak Tuhan itu maksudnya dia itu adalah seorang hamba yang dekat kepada Tuhan, atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Coba. Al-Quran ini benar terus masalahnya kalau berstatement. Kalau ada dalilnya. Saya kan udah bilang bang, seperti akun TikTok, akun Facebook gitu. Akun TikTok lagi. Jadi yang memiliki akun itu, akun anak itu, anak si Yesus itu bang, itu ya Bapak si Yesus kan bang. Ya, jadi ketika Yesus nenen sama mamahnya, yang gerakinnya siapa? Yang maunya siapa? Ya itu alaminya bang, seperti manusia pada umumnya bang, alamiah bang. Alamiah. Berarti dia punya kehendak ya? Ya itu memang seperti itu bang. Jadi jangan dipersempit bang. Kok dipersempit? Tadi kau anggap Yesus itu pisau belati yang tidak punya rasa, tidak punya hati.
tidak punya kehendak. Giliran nenen sama ibunya itu alamiah keinginannya. Itu keinginan Yesus, berarti ada kehendaknya. Gimana sih kau ini? Itu bukan klimaksnya, Bang. Tujuannya emang Yang bilang klimaks juga siapa? seperti itu, Bang. Aduh, ini kenapa sih kau ini malah kayak lebih Yesus dari Yesus? Kenapa sih? Kan itu, Bang. Dia itu ada misi, Bang. Ada tujuan, Bang. Datang di dunia itu, ke dunia itu ada misi, Bang. Ya memang ada misi. Para utusan Tuhan itu diutus ke muka bumi ini ada misi. Nggak ada yang nggak ada misi. Ngapain nggak ada kerjaan? Gimana sih? Justru menjadi utusan itu karena dia ada misi yang mesti disampaikan. Makanya disebut sebagai utusan Tuhan. Jangan kau kira dianggap pisau belati pula. Ada presiden ngutus ajudannya ke rumah kau. Hai, aku ini datang utusan presiden. Mau ngapain? Nggak tahu. Yang penting utusan aja. Ya nggak jelas namanya itu. Ya namanya utusan Tuhan memiliki misi. Apa itu? Pesan dari Tuhan disampaikan kepada muridnya, pengikutnya, umatnya, gitu loh. Makanya kembali pertanyaan saya tadi, yang disebut sebagai anak Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan atau menurutmu itu Tuhan? Gimana, Bang? Ah, betul. Hamba Tuhan. Yang dimaksud anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kalau dikatakan sebagai hamba Tuhan, Yesus memang menerima dirinya itu sebagai hamba Tuhan. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, la yastankifal masihu ayyakuna abdalillah. Al-Masih sekali-kali tidak pernah enggan sebagai hamba bagi Allah, karena dia itu hamba Allah. Nah, jadi maksud anak Tuhan itu manusia kan memang sebagai hamba, Bang. Jadi kalau dikatakan di situ tidak enggan, berarti dia ini kan secara itu kan itu, Bang, beda, Bang, gitu loh, Bang. Kita sebagai manusia kan memang emang kodrat kita, Bang, sebagai hamba. Kalau kenapa Nabi Isa itu tidak enggan, Bang, gitu loh, Bang. Ada pembeda gitu loh, Bang. Nah, beliau tidak enggan beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Berarti dia benar-benar menjadi menghamba kepada Allah. Artinya dia itu anak yang soleh. Kembali kepada poin awal tadi, yang dimaksud sebagai anak Theos itu Dan atau siapa anak yang enggan menyembahnya, tuh ada enggan menyembahnya, dia akan diapakan itu? menyembah siapa? Di 172 itu, Bang. Ya, orang saya tadi yang bacain dalilnya, makanya saya tanya sama Anda, nyembah siapa? Kalau bawa ke Al-Quran, kau akan terjebak. Kembali lagi kepada pernyataan awal. Yang dimaksud sebagai anak Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri di dalam konsep keimananmu, di dalam pemahamanmu. Tolong dijawab dulu ini. Duh, kan sudah bilang, Bang, hamba itu Bapa yang bermanifest gitu loh, Bang. Ketika Yesus disebut sebagai anak Tuhan, maksud anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Dia itu datang menjadi hamba, Bang. Buka Filipi 2, Bang. Ya udah, berarti dia hamba Tuhan kan? Buka Filipi 2 dan baca. Udah tahu, jangan main nyuruh terus dari tadi. Berarti Yesus hamba Tuhan kan? Nah, di situ, puncaknya di situ, Bang. Iya, Yesus berarti hamba Tuhan kan? Iya kan, dia punya misi itu menjadi udah anak domba. Tahu dia punya Menjadi misi anak dari domba. tadi dijawab. Menjadi Makanya anak dia itu domba. hamba Tuhan, bener nggak? Menjadi anak domba. Bukan anak manusia. Mati meja. Jadi Yesus itu anak manusia apa anak domba sih sebenarnya? Kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Bang. Loh, kok malah jadi anak domba? Tadi anak manusia. Kalau Yesus disebut anak domba, berarti bapaknya apa? Ya, bapak domba, bapak domba. Kacau kau ini.
Itu sebuah apa ya namanya kata kiasan bang, kiasan. Ya udah, makanya sebagai anak Tuhan juga kiasan, maksudnya sebagai hamba. Yang lagi ngomongin anak domba, siapa tiba-tiba dibawa ke anak domba? Kalau ditelan mentah-mentah itu nggak ketemu bang, seperti Bang Alip ini nggak ketemu. Lah iya, makanya saya nanya tadi, kata anak Tuhan itu kau telan mentah-mentah atau tidak? Semua umat Israel juga disebut anak Tuhan bang, anak Allah. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Cuma kiasan bang, kiasan. Lah iya betul, kiasan, bukan dia itu bukan Tuhan. Itu cuma Bapa, iya Tuhan cuma Bapa dan dia datang sebagai hamba gitu loh bang. Maksudnya kayak gitu bang. Iya, dia datang sebagai manusia, sebagai hamba yang menghamba kepada Tuhan. Sip Bang Alip. Ya sudah. Ayo Kores. Mau maju? Ya udah. Jadi menurut Masih Yesus, pusreng. siap. Maka saya pengen tahu Enggalion, kamu itu ketika masuk ke gereja, ketika kamu beribadah, menyembah, berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga bang. Oh, nggak kepada Yesus ya? Itu sama aja bang, sama aja bang. Aduh, barusan tuh udah finish loh, udah enak. Giliran ditanya kayak gini lagi, sama aja lagi. Aduh, Bang Pandi. Yang udah tadi tuh udah kita tata tuh dari awal tuh udah disusun. Oh ya, memang dia itu hamba, dia menyembah Bapa, dia mencontohkan menyembah Bapa. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Giliran ditanya sama Anda praktek ibadahnya di gereja, nyembah Yesus juga. Ya ini nih. Udah tadi Yesus dianggap sebagai pisau belati yang nggak punya rasa punya hati. Sekarang kau sembah pula. Monggo host. Mendingan kalau udah waras tadi jangan diterusin mestinya pertanyaannya ya. Udah selesai gitu. Lupa aku tadi. Udah waras bener-bener tadi. Giliran ditanya di gereja nyembah siapa, nyembah Yesus juga. Aduh, kacau. Allahu Akbar. Ya udah Ustadz Alif, rehat yuk. Siap monggo. Udah menjelang subuh ya. Iya, di sini sudah 3:30. Nanti besok lagi ya Ustadz. Iya, betul, kita sudahi dulu ya. Oke, ditutup Ustadz. Oke, ya, Gurunda enggak ya? Udah jauh dari perangkat kayaknya. Oke, baik, terima kasih saudara-saudaraku semua yang sudah menyaksikan perdiskusian ini. Di awal tadi salah satu saudara kita yang bersyahadat menerima kebenaran Islam hasil dari banyak menyimak perdiskusian yang ada, perdiskusian atau perdebatan guru-guru kami. Ya alhamdulillah ada yang tersentuh hatinya sehingga dia bersyahadat memutuskan diri, dan semoga menjadi sebab juga tersentuhnya hati saudara-saudara kita yang sampai detik ini mencari kebenaran tentang kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran Islam, dan juga dilanjutkan dengan diskusi-diskusi sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami atau kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Yang sudah menyaksikan di beberapa channel yang di-live-kan, di Zulkifli M. Abbas channel, Handi Silabes channel, Al Alif channel, Bunda Rama channel, Christian Select Command Center channel, dan semua yang ada silakan saling dukung, silakan ditonton, simak apa yang belum menyaksikan proses syahadat tadi karena begitu mengharukan, silakan ditonton ya yang melive-kan itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah api, jayalah Islam, jayalah Indonesiaku. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Oke. Kita Borong langsung semua aja. itu. Siap. Aja ya Bang Andi ya. Kita tutup aja ya. Teman-teman, thank you tutup layarnya. Kita saling menjelang subuh. Lanjut.